Ditiuplah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, lanjut di ayat kelima. Jawab Saulus, kita ayat semua aja ya, biar kita lihat semuanya dari 5 ke 6 kita baca satu perikop, ya kita menghargai teman-teman Kristen, ya mereka udah capek bikin perikop-perikopnya. Nah, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, bla bla bla, panjang lah cerita kan. Maka di ayat ketujuhnya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat. Pertama penglihatan dulu nih. Kata Paulus, temannya mendengar. Kata dia, tapi tidak melihat. Tetapi ternyata di ayat lain justru kebalikan. Justru teman-temannya tidak mendengar. Maka dua kontradiksi pernyataan Paulus terkait tentang pertemuannya dengan Yesus itu cukup kuat mengindikasikan bahwa dia itu berhalusinasi. Mana datanya? Nih, Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, di sini dikatakan, maka yang sebalik ini, bukan ini. Ini Kisah Para Rasul pasal 9 ya, saya salah. Kisah Para Rasul pasal 22, satu lagi ya. Ada dua kesaksian Paulus tentang pertemuannya dengan Yesus. Kata dia nih. Yang satu lagi itu Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 7. Di sini dikatakan apa? Justru berbeda dan berkontradiksi dengan Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7. Di sini dikatakan apa? Bahwa maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara yang berkata padaku, dan mereka di ayat ke-9 pastikan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat. Tadi katanya tidak melihat cahaya, sekarang malah terbalik. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata padaku tidak mereka dengar. Jadi ada kontradiksi dari pengakuan Paulus tentang pertemuannya dengan Yesus. Dan ingat, epilepsi itu berakibat halusinasi yang menjadi asbab orang katanya mendengar tapi orang nggak dengar, katanya melihat orang nggak dengar, orang nggak lihat. Nah, dan bukti lagi kalau dia memang ada penyakit, dia memang mengakui bahwa di tubuhnya itu ada penyakit, ya. Dia sendiri yang mengakui bahwa di badannya ada penyakit. Maka hipotesa paling kuat dia ada epilepsi karena salah satu ciri-ciri epilepsi itu ada kebutaan sementara. Dan kemudian tidak bisa melihat cahaya langsung mendadak. Orang epilepsi tidak bisa melihat cahaya yang langsung mendadak karena itu bisa membuat dia kejang. Nah, maka ini adalah bukti-bukti fakta empirik secara tekstual, kontekstual, dan juga faktual bahwa kalau kita menuduh satu ajaran itu adalah ajaran hayalan saja, maka itu tidak tepat kepada Islam. Nabi Muhammad tidak memiliki penyakit fisik, tidak punya epilepsi, maka yang disampaikannya benar karena dia orang benar, tidak pernah berbohong. Dan bisa dikatakan baik Yesus Tuhan yang hasil imajinasi, baik kekristenan adalah ajaran dari hasil halusinasi. Maka lebih tepat dikatakan imajinasi dan halusinasi sebagai hayalan saja, hayalan saja. Kalau saya ada cengkok di belakang ya, kalau teman-teman lain kan nggak ada. Saya agak beda, saya original. Jadi kalau yang mau ngikutin nadom saya itu harus berguru bersanad ke saya. Kalau nggak bisa, nggak diterima. Gitu Pak Papua. Lanjut. Kok Uni ngikutin olok-olok? Yang olok-olok siapa? Ini bukan olok-olok. Ya, benar sekali Ibu yang Ibu baca. Jadi begini Bu, mulainya perjalanan Rasul Paulus ke Damsyik, ia mendapat penglihatan, dan memang betul-betul kalau kita asumsi atau kita ambil narasi kita, hemat kita bahwa Rasul Paulus satu letting dengan Yesus pada waktu itu. Satu letting sekolah maksudnya? Sama-sama gurunya sama? Benar tidak mengerti istilah. Sama, guru Paulus dengan gurunya Yesus sama gitu? Tidak, memang benar sejarahnya. Umur Yesus dengan Paulus sama. Oh, umurnya. Oke. Umur Yesus. Sama-sama seumuran. Berarti mereka kayaknya sebenarnya tuh seumuran. Jadi di sinilah, di sini kevakuman Ibu, kekeluaran Ibu. Dia atau mujizat itu karena dia dengar dari suara, dia tahu suaranya. Dan memang betul-betul orang yang
ia disuruh untuk membaptisnya itu disuruh oleh Yesus sendiri, dan ia sendiri berkata sama Paulus. Iya, coba saya, Bapak coba tetap mata saya, Pak. Jujur kita hati ke hati boleh? Tetap mata saya dulu. Saya mau jujur, coba saya tanya Bapak. Jawab jujur, Bapak orang Papua, Bapak laki-laki. Mana matamu? Ini mataku. Apakah pernah Yesus bertemu dengan Paulus waktu Yesus di dunia, Pak? Paulus, dia bukan namanya Paulus, Saulus. Bukan itu pertanyaannya. Makanya aku bilang, tatap mata saya, biar kita hati ke hati bicaranya. Ini mataku, mana matamu? Wow, Ditanya. Ibu Sentar kaca pica. Hah? Saya memang pica. Saya ini pica. Pak, dengarkan baik-baik. Jangan fokus kepada kemanisan saya, Pak. Memang kemanisan saya ini nggak ada obat. Memang saya akui itu ya. Tidak ada bisa yang mendebat ini ya. Karena ini adalah esensi saya dan juga adalah anugerah kebagaimanaan. Saya tanya lagi nih. Saya tanya, apakah pernah Yesus bertemu dengan Paulus ketika Yesus ada di bumi, Pak? Aduh, memang Uniriva pica-pica. Memang Uniriva pica-pica. Ibu jawab. Memang sulit-sulit. Ibu cerita sudah. Iya, memang sulit. Baiklah. Nggak apa-apa, saya bukan orang sulit, dolim. Ibu cerita saja. Iya, kan begini Pace. Cerita aja. Begini Pace. Bagaimana mungkin Pace bilang mereka satu letting sementara Yesus telah memilih 12 murid, tidak menambahkan murid-murid yang lain. Kalau memang dia ingin menambahkan murid yang lain, apa susahnya dia memilih ketika dia masih ada di dunia? Bahkan dia berkata kepada muridnya, masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, tapi kalian belum sanggup menanggung ini. Nanti aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong lain. Itu perkataan Yesus. Dan nanti Yesus pun berkata bahwa dia akan turun kedua kali, bukan berbentuk roh, tapi berbentuk anak manusia. Tiba-tiba ada sosok berbentuk cahaya mengaku, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Jadi ini adalah sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa apa yang Yesus katakan bahwa nanti sepeninggal dia ketika dia sudah di langit akan muncul orang-orang menggunakan nama Yesus untuk mengajarkan ajarannya sendiri dan menyesatkan murid-murid Yesus. Kenapa? Karena orang-orang yang mengaku bahwa agama Yesus ini, kata Yesus, muncul ketika dia sudah naik ke surga atau naik ke langit. Makanya saya tanya, kalau memang Saulus dan Yesus itu satu letting, apa sulitnya Yesus mendatangi Saulus dan mempertobatkan dia sebelum membunuh Stefanus? Kenapa harus mati dulu Stefanus? Kenapa dulu harus dia terangkat dulu ke langit? Ini rasio kita berjalan, Pak. Maka disinilah terbukti bahwa umat Kristen bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus yang sudah Yesus peringatkan berkali-kali, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa yang dimaksud dengan ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Tapi ternyata kalian malah menerima orang Farisi munafik. Dengan Rasul yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus dengan dua kesaksian yang kontradiksi dan dengan indikator bahwa dia menderita penyakit epilepsi. Seperti itulah narasi yang Bunda Gembala sampaikan, bukan untuk menista, hanya mengedukasi dengan berbagai macam literasi supaya Bapak tidak masuk neraka jahanam bertemu dengan semua para penista agama termasuk Tante Uti. Ya, terus itu cerita saja. Anda ini kalau udah ada guru saya nih, saya harus banyak diam nih ya. Ini saya nggak bisa banyak bicara kalau udah ada guru saya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Su, silakan Su, ini gimana ini? Silakan Pak Papua nih nggak ngerti-ngerti ini diajarin dari tadi. Gini ya teman-teman sekali, Islam itu nggak boleh berlaku tidak adil. Saya bela Pak Insinyur Katarak. Bapaknya Katarak apa Insinyur? Kaks. Nah, Uni Ripa itu ada salahnya juga sebetulnya, bahwa Kristen memang pengikut Yesus. Lihat bagaimana, betul ya Pak Insinyur ya, Pak IR ya. Ingat ucapan Yesus, celakalah kau, celakalah kalian, hei kau kafir, hei kau bodoh, hei kau munafik, hei kau ular beludak, hei kau keturunan ular beludak.
Bentar dulu Pak, saya lagi bela Bapak. Saya lagi bela Bapak. Bentar Pak. Saya ingin membuktikan kalau Kristen benar-benar pengikut Yesus gitu. Ya, oke. Oke siap, terima kasih. Kata Yesus, kau bodoh. Benar. Kau merap. Gitu. Sebentar dulu Pak. Ini kata Yesus. Ini saya mengucapkan apa yang diucapkan Yesus. Kau bodoh, kau botol, kau munafik, kau kafir, celakalah kalian, celakalah kau, kau ular beludak, keturunan ular beludak. Nah itu kata Yesus. Makanya kita lihat Kristen tuh pada ngamuk-ngamuk. Apa ini? Tidak semuanya Kristen tidak mengikuti Yesus. Banyak orang-orang Kristen mengikuti Yesus. Kata Yesus begitu. Tidak patut terjadi anak-anak di Jangan teruskan. Oh, bukan saya hanya Lanjut. Cerita saja. Lanjut. Iya, sabar. Oh, ini Kau baca terus. Pak ini bagus Pak. Terima kasih Pak Katrek pembelaan. Baca saja. Tenang. Iya betul. Ya, memang saya dengan Kang Chan ini memang tidak sejalan Pak Katarak ya, karena memang Kang Chan ini kubunya beda dengan saya. Dia lebih berpihak kepada Bu Darni ya, saya lebih berpihak kepada Pak Bang Luga ya. Monggo di sini sudah ada Bu Darni ya. Bu Darni ini sudah lama tidak hadir karena terakhir menghujat maka jarang masuk ke komal Islam ya. Mungkin udah tobat dari Mana pernah aku menghujat? Apa menghujat? Bu Darni menghujat. Masa kemarin Yesus dikatakan Tuhan? Nah itu kan. Memang tunggu. Marah nih Bu Darni nih, penghujat. Masa Tuhan berbulu? Masa Tuhan berbulu? Parah Bu Darni, penghujat. Nggak boleh. Itu Bu Darni kalau hidup zaman dulu 2000 tahun yang lalu udah dilemparin batu. Iya disalib terbalik Bu Darni. Ya. Kita Bu Darni ini salah satu pendebat Kristen yang tergantung musim ya. Kalau musim durian dia ngamuk-ngamuk. Kalau musim satu tiga dalam satu. Bang Chan, Ripa. Ya memang betul lah Yesus Tuhan. Yang nolaknya itu ya antikristus. Di mana aku menghujat? Aku mana pernah aku menghujat kalian? Menyinggung kalian pun aku tak berani. Iya dong. Aku minoritas kok berani aku menghujat. Menghujat Yesus. Gak berani kalian menghujatku karena aku banyak mayoritas menghujat Yesus. Yesus pengikutnya 12 orang belum bisa open camp. Kamu menghujat Yesus. Berani-beraninya kamu menghujat Yesus Bu Darni. Gak boleh Bu Darni. Itu apa hujatin Yesus? Apa aku hujatin Yesus Bang Chan? Kata Bu Darni Yesus itu Tuhan. Memang Yesus, Tuhan. Kata Yesus dia punya tonot. Masa Tuhan punya nonot? Memang Yesus juga berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Emangnya berani para nabi ngomong, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Aku akan membangkitkan di akhir zaman. Ada nabi berani kayak gitu. Berani. Bisa tidak Tuhan? Berani. Bisa tidak Tuhan mati? Bisa. Sebagai manusia kan bisa. Tapi kecuali Bang Chan, kecuali Yesus mati membusuk bangke. Benar nih. Nggak bangkit-bangkit, itu baru jangan percaya. Benar nih. Bible Anda mengatakan Tuhan itu tak pernah mati. Iya, ilahi itu gak pernah mati. Yesus kan sebagai daging turun ke bumi, bisa dong mati. Benar nih, saya ulang pertanyaannya. Bisa tidak Tuhan mati? Bisa, sebagai daging. Bible mengatakan sebagai Tuhan daging tidak bisa mati. Iya, ilahi itu yang gak bisa mati. Roh itu yang gak bisa mati. Bisa tidak ilahi mati? Oke, sebagai manusia boleh dong. Baik, bisa tidak ilahi mati? Gak bisa. Oke, Yesus mati tidak? Dia mati sebagai daging, sebagai manusia di bumi. Jadi tidak ada ilahi yang mati? Gak ada ilahi yang mati. Tidak ada Tuhan yang ilahi yang mati untuk menebus dosa Kristen. Iya, ilahi itu gak bisa mati. Kalian aja yang menolak. Malah kalian dosa kalian sebesar gunung akan ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu penebusannya. Itu komplek namanya. Kamilah yang paten, yang menebus dosa kami ya Tuhan itu sendiri, bukan ditimpakan kepada orang Yahudi dan Islam dan Yunani, orang Yahudi dan Nasrani dan Islam enggak. Ada nggak orang lain yang bangkit selain Yesus? Dibangkitkan ada Elia, banyak lagi Lazarus. Kalau Yesus dibangkitkan, bangkit sendiri. Kalau Yesus yang membangkitkan dia, hakikatnya sendiri, hakikatnya sendiri yang membangkitkan. Selain Yesus, ada nggak? Iya, yang bangkit itu si Elia. Bukan. Selain Yesus.
Itu dibangkitkan. Ini yang bangkit sendiri, ada nggak? Yesus bangkit sendiri, dibangkitkan Selain oleh Yesus, keilahiannya. Hakikatnya yang membangkitkan dia, Yesus dibangkitkan, bukan orang ada- lain. Di bawah, santai dulu. Selain Yesus ada tidak yang bangkit dari kematian? Ya ada, itu tadi yang saya bilang. Bagus. Mereka Tuhan atau bukan Tuhan? Enggak dong, manusia biasa, manusia berdosa. Enggak ada dicatat hakim Yesus yang adil. dibangkitkan atau bangkit sendiri? Yesus dibangkitkan oleh hakikatnya sendiri, ilahinya sendiri. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan ilahinya, ilahi Yesus itu, hakikat Yesus kan ilahi. Bagus, Hakikatnya. bagus. Bukan Kalau gitu manusia jawab pertanyaan berdosa saya. hakikatnya. Bagus, Jadi yang Yesus membangkitkan Yesus itu Budarni, hakikatnya itu, santai. Budarni, ilahi itu. santai, santai. Budarni tadi dia sudah dipuji oleh Uniripas sebagai pendebat. Kalau begini bukan pendebat. Ratu Arisan. Santai dulu, Enggak Bu. dong, paten nggak bisa terkalahkan aku, nggak bisa. Ya, memang nggak ada yang bisa mengalahkan Ratu Mana Arisan. bisa kalian kalahkan aku? Kita berdebat. Karena kalian itu sesat semua, Budarni guru-guru yang palsu. yang sesat yang penyembah Yesus, kata Yesus. Memang Yesus satu disembah. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Yahweh. Ada nabi berani ngomong kayak Menurut gitu. Yesus penyembahan yang benar menyembah Ada Bapa rupanya, atau- Bang Chan, Budarni, santai. dulu. Menurut Bisa Yesus, rupanya nabi ngomong, kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Yahweh. Ada. Para nabi berani enggak? nggak ada satupun nabi yang mengatakan itu. Siapa yang berani mengatakan kayak gitu? Yesus. Itulah Yahweh itu. Budarni, Siapa ngomong Budarni, kayak gitu? Para santai. nabi. Santai, Budarni santai, santai dengar. Menurut Yesus, penyembah benar itu menyembah Bapa atau menyembah anak? Menyembah Bapa dan anak. Iya dong. Jika menyembah anak sudah menyembah Bapa. Budarni. Menurut Yesus, penyembah benar menyembah Bapa atau menyembah anak? Ya sama itu keduanya sama. Oke, buka Budarni Bible, kita buka Bible mulai ya. Oh tunggu, ku ambil Bible-ku tadi semalam aku Rabu malam. Di situ Alkitab komentar ya. Permasalahan teman-teman Kristen ini tidak belajar Bible. Kalau kalian sedikit belajar Bible, kalian akan mendapatkan ketenangan hati seperti Uniriva. Cantik, jelita, menawarkan hati, punya determinasi, sebentar lagi jadi profesor. Kalau kalian tidak belajar Bible, seperti Budarni ngamuk-ngamuk. Alasan kenapa Budarni ngamuk-ngamuk dan gak mau dipotong, karena dia tahu dia salah, dia sesat. Seperti Pak Izin. Ayo, buka Bible-nya Budarni, berani? Ada Kristen yang berani buka Bible? Begitu lancar mengatakan Yesus Tuhan saat datang ke desa-desa. Begitu lancar mengatakan Yesus Tuhan saat datang kepada keluarga-keluarga yang awam. Begitu lancar mengatakan Yesus Tuhan saat tidak ada orang-orang yang berilmu. Ketika bertemu dengan Bible, Ya, halo. Halo. Iya, Bang. Kau lagi jawab satu pertanyaan. Ya, Iya. jadi begini. Bisa nggak Yesus Kakak tidak pakai jadi pernah begini? bawa buku. Trauma dengan diksi jadi begini. Langsung aja masuk. Tunggu dulu. Kau tunggu. Kau pasang kau telinga. Yesus tidak bawa Alkitab, kitab suci kiri kanan. Dia cuma bilang hanya iman yang menyelamatkan orang, itu saja cukup. Siapa yang bilang? Untuk apa mau datang ke Siapa yang bilang? orang-orang intelek? Siapa yang bilang? Intelek itu dia memutar bah. Siapa Kau yang diam. bilang? Diam dulu. Intelek itu kamu itu ideologi saja. Maklumat itu hanya Al-Quran itu hanya maklumat, tapi orang sekelompok ideologi yang akan menarasikan kamu punya kitab itu. Makanya banyak pengetahuan yang kamu bawa, tapi semua tidak ada hikmat, hanya bahasa lidah. Oh, Anda punya hikmat. Anda jelaskan kepada saya sekarang. Yohanes pasal 4 nomor 23. Coba. Kau baca coba. Budarni mau baca Bible? Boleh. Berapa? Yohanes pasal 4 nomor 23. Yohanes 24 ya, Pasal ayat 4. 23. Yohanes Kata ya. 24. Mana ada Yohanes 24? Iya, Yohanes 24. Yohanes pasal 4 sorry. Ayat 24 ya. Yohanes pasal 4 nomor
23. Ih, mananya? Tadi dalam 4. Nggak ada Yohanes 23. 4. Dapat dari lagi, tambahan lagi. Yohanes 4 ayat 23. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sebab ulang ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Menurut Yesus, penyembah benar itu menyembah Bapa atau menyembah Anak? Dua-dua, kalau kami Kristen, Bapa dengan Anak. Iya, aku dan Bapa satu katanya. Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bapa di dalam Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Baca lagi alasan kenapa kalian emosi, karena kalian tidak mengharapkan data itu keluar dari mulut Bu Darni. Diulang Bu Darni. Penyembah benar itu menyembah Bapa atau menyembah Anak? Jawab. Kan tadi bilang sama itu. Nggak ada yang salah. Oh, Bapa dengan Yesus Anak sama, itu kan Bu Darni. wujud daripada Bapa. Bu Darni, 1 Bapa dengan ayat Anak 3. sama. Tunggu dulu, Ibrani 1 ayat 3 itu Bu Darni. kau kemanakan itu? Bu Darni, Yesus Bapa dengan adalah Anak wujud sama. Bapa. Bu Darni dengar. Bapa dengan Anak sama atau beda? Sama. Pak Insinyur Kaks, Bapa dengan Anak sama atau beda? Beda dengan yang lain-lain. Yesus ini wujud daripada Bapa. Begitu. Ibrani 1 ayat 3. Yesus wujud Bapa. Ayo. Oke, baik. Pak Insinyur Kaks, menurut Anda Bapak, Pak Insinyur Kaks, Anak dan Bapak sama atau beda? Kau punya anak ada? Ada. Anakmu ada? Ada. Darah daging kau bukan? Darah daging kau Darah bukan? daging saya. Ya itu darah daging. Dia Berarti nanya dia darah anak. daging. Yang saya tanya, apakah anak Iya. dengan bapak sama atau beda? Saya beda dengan anak saya. Sama, anak, itu darah- anak saya, itu darah anak saya, daging. dengar. Anak saya punya personality sendiri, saya punya personality. Nah, saya tanya, Pakai pribadi. bagus. Apakah anak dan bapak itu sama atau beda? Itu saya bilang satu saudara itu dagingnya. Jadi dua pribadi. Satu Penyembah, hakikat. dengar. Kata Yesus langsung dari mulut Yesus. Penyembah benar menyembah Bapa. Pertanyaannya, penyembah benar itu menyembah anak atau menyembah Bapa? Permasalahan kalian ini, kalian menuhankan Yesus yang bukan Tuhan. Seriusan, Pak K. Insinyur Kak, Bu Darni, penyembah Beda. benar itu menyembah Kami Tuhannya benar. Yesus. Kami Kristen benar bahwa dia adalah utusan. Mulai kan ada progres. Dan apa yang Dia juga hamba. apa yang ia lakukan sama saya Bapak mengakui di surga. Iya. Lumayan ada progres, betul. Apa yang dilakukan Itu Yesus artinya, di bumi, itu adalah kehendak daripada hakikatnya Yesus. Betul itu. Hakikatnya Yesus ini Pekerjaan-pekerjaan kan yang Bapa. kulakukan, pekerjaan-pekerjaan yang lakukan atas nama Bapakku, itulah yang akan menjadi saksi. Iya. Oke, betul. bagus. Jadi Makanya Yesus ini bukan turun Tuhan. ke bumi. Karena Salah. sebentar, Yesus karena itu Yesus firman bersembunyi yang di Taman Getsemani. Iya. Karena Yesus harus tunduk mikul salib. Sedangkan Tuhan Iya. tidak bersembunyi. Tuhan tidak mikul salib. Yang mikul salib itu tukang kayu. Dia kan datang ke bumi sebagai kurban. Dia mengorbankan dirinya. Sebagai Ya. korban loh. Kalau Dia datang sebagai orang karunia. Yahudi dan Nasrani. Karena besar kasih karunia Tuhan mengaruniakan utusannya yang tunggal saat itu. Dengar Bancang. Ini kalian penebusan. Ini. Hadis Muslim, coba kau artikan ini ya. Kalau kami udah paten penebusan Hadis kami Muslim. itu bukan Yesus. Hadis Muslim nomor 4971. Diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia di hari kiamat kelak. Sekelompok dan kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Oh, banyak pun dosamu Bang Chan, membunuh, berzina, mencuri, bercabul. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kayak mana kayak gitu?
Kami yang Oke. menebus. Kami itu Tuhan kami itu sendiri. Kamu nanya atau kamu jawab nih? Iya, bukan aku bertanya. Ya, bertanya Coba. kalau Jadi bertanya penebusan berarti di Kristen orang yang itu paten. Bu Darni gini aturannya Bu Darni. Kalau kau bertanya berarti orang yang ditanya harus menjawab. Setuju tidak? Iya, betul. Oh yang Setuju. bertanya kok Silakan Bang Chan. kau yang Jawab. bertanya kau sendiri yang respon menjawab. Dikit-dikit Quran mengatakan loh. Mm-mm. iya. Quran mengatakan ulaika humul warithun. Mereka orang-orang beriman itu orang-orang yang mewarisi. Mewarisi dari apa? Dari kafling. Jadi begini Bu Darni. Setiap kita, baik itu orang Pak Insinyur Kak dengarkan ya. Anda tidak akan dapat penjelasan yang detail ini kecuali dari Islam. Alhamdulillah. Sebentar. Tak ada Kristen nggak ada ngajarin beginian. Jadi setiap kita sudah karena adilnya Allah, setiap kita sudah mempunyai sebut saja kafling, tempat. Baik orang beriman ataupun orang kafir nanti sudah mempunyai tempat di surga dan di neraka. Kang Chan, jika nanti di ujung masih dalam keadaan beriman, amin ya Allah. Walaupun begitu, Kang Chan masih punya tempat, sudah disiapkan kafling di neraka dan kafling di surga. Begitu juga Bu Darni. Bu Darni kalau kafir, Bu Darni juga oleh Allah masih diberikan keadilan. Bu Darni masih diberikan kafling di surga. Oke, tapi nanti lihat di ujung setelah kematian. Jika Bu Darni mati dalam keadaan kafir, maka kafling Bu Darni itu ditimpakan kepada saya yang di surga. Kafling saya yang di neraka itu ditumpahkan kepada Bu Darni yang masuk neraka karena Bu Darni penyembah anak orang. Maka sebentar dulu, santai dulu. Ulaika humul warisun. Kafling itulah yang dimaksud dengan dosa yang ditimpakan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang menolak Allah karena mereka masuk neraka. Begitupun saya di surga mendapatkan timpaan kafling dari Bu Darni, ulaika humul warisun, yang mewarisi asalnya jatah Bu Darni. Karena Bu Darni masih menuhankan anak orang, maka jatah Bu Darni di surga ditimpakan kepada saya. Saya mewarisi kafling Bu Darni. Nah, Jadi sekarang saya tanya. Ada tidak satu saja orang-orang Yahudi, para nabi dari Israel yang teridentifikasi masuk surga, meyakini Yesus Tuhan, mati salib, mati 3 hari, lalu bangkit? Sebutkan satu saja nama. semua para nabi mengimani Yesus itu. Ya? Ada mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Saya tidak tanya, saya fokus. Iya. Nih, Ada tidak nabi dari Israel di dalam buku kalian? Iya. Satu saja dari sekian banyak. Abraham makan-makan di sorga, Elia naik ke sorga, Musa ke sorga. Semua nabi-nabi yang masuk sorga, termasuk Yesus. Dengar. Semua nabi-nabi yang masuk ke sorga, masuk sorga karena meyakini Yesus Tuhan, disalib, mati 3 hari, lalu bangkit. Jawab. Dengar. Yesaya 66 ayat 16. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Yahweh Yakub. Oke? Gak ada itu, saya nggak nanya itu. Dalam perjanjian lama, sebentar. Di dalam perjanjian lama, seluruh para nabi masih mengakui Yesus di dalam Yahweh. Ya, di Mana dalam ada? hakikatnya. Bu Dani ngarang-ngarang atau pakai Mereka dalil? kenal. Dengar Bu Dani dulu. ngarang-ngarang atau pakai dalil? Ya, ini kan hanya satu juru selamat. Itulah Bu Yahweh. Darni, Yang di pertanyaan dalam saya apa? Yesus. Pertanyaan saya wujud apa? Yahweh. Bu Darni, Yesus pertanyaan wujud saya Yahweh. apa? Ibrani 1 ayat 3. Saya tidak, Bu Darni, saya tidak, Sekarang Bu Darni, aku Bu Darni. yang ditanya kekristenanku jawab. Tapi saya nggak nanya Jawab. itu. Saya tidak Kenapa tanya itu, dipotong? Bu Darni. Tadi- Dengar. tadi Bang Ketika Chan Bu menjawab, Darni ada dipotong. mempertanyakan akan ditumpahkan dosanya kepada Yahudi dan Nasrani, saya jawab dengan detail. Ya Dan udah, saya masih ada di dalam jawab. persoalan itu. Sekarang pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, ada tidak nabi-nabi dari seluruh nabi-nabi Israel yang teridentifikasi dalam Bible, dia masuk surga, meyakini Yesus disalib, mati 3 hari lalu bangkit?
Oke, tadi walaupun Bang Chan sudah menjawab, belum tentu itu aku terima. Tapi kan nggak kusangkal kan? Karena itu buku Bang Chan, nggak Lo boleh sangkal lah. aku sembarangan. Tidak disangkal karena Disangkal. memang Boleh disangkal jawaban kan? saya benar. Boleh disangkal. Loh, Nah, sekarang kenapa ditimpakan dosa-dosa Satu-satu dulu, kalian boleh kepada setelah ini. orang-orang Yahudi Setelah dan ini. Nasrani? Tadi saya sudah jelas mereka sudah punya coupling nggak dua-duanya di masuk situ. akal bagiku itu. Sudah. Bagi Ya terserah. kalian kan nggak masuk Terserah. akal. Nah, sekarang Ya udah, sekarang bagi saya meminta kami. data. Saya Oke. minta data di mana tunjukkan nabi-nabi Israel dia yang teridentifikasi masuk surga, meyakini Yesus disalib, mati, bangkit seperti yang diyakini Kristen hari ini. Ya. Kan sudah saya bilang, hanya satu penebus, hanya satu juru selamat. Itulah Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Udah? Gak nyambung. Tentu Gak para nyambung. nabi Bukan yang itu yang saya percaya tanyakan. Yesus dalam Bu bentuk Darni, ilahi Bu Darni, seperti perjanjian lama. Saya persempit Kejadian sampai supaya Maleakhi, membantu Bu Darni. Bu Darni. para nabi Apakah itu Bu Darni? Apakah masih Abraham? percaya Bu Darni kepada dengar, ilahinya dengar. Bu Darni Yesus. dengar. Udah, Apakah lagi. Abraham meyakini Yesus disalib? Ih, kan belum zamannya di situ dia. Gimana sih? Abraham mengimani ilahinya Bagus, Yesus. pikir bagus. Karena Abraham belum. mengimani Santai ilahi dulu Bu Yesus. Darni. Karena belum, Bu Darni santai dulu. Karena belum zamannya, apakah Abraham meyakini, mengimani, mempercayai Yesus disalib? Loh, seterusnya kan ada nubuat. Sudah Bu dinubuatkan Darni, itu. saya tidak Nubuatan tanya di itu. kitab Yesaya. Bu Darni, Kitab Bu Mazmur. Darni, Bu Darni, Ada Bu Darni, ini nubuatan. pertanyaan mudah. Karena bukan zamannya, apakah Abraham meyakini Yesus disalib? Tapi kan ada nubuatan. Bu Darni, Terdahulu. saya tidak tanya itu. Meyakini Itu atau dong. tidak meyakini? Kan di situ di zaman Abraham itu kan belum ada di situ penyalipan tentang Yesus. Bagus. Di sana Karena belum masih ada. orang, Siap. di dalam Karena belum perjanjian ada. lama, mereka masih mengimani ilahinya Yesus, yaitu Bagus. Yahweh. Karena Yesus itu belum- kan wujud daripada Yahweh. Gimana sih samanya Bagus. itu? Di Karena perjanjian belum- lama, di perjanjian baru Bu Darni, sama. Bu Darni, Ada Bu beda. Darni. Karena belum ada, apakah Abraham mengimani Yesus disalib? Ya tentulah, karena itu kan sudah nubuatan. Mereka itu para nabi itu harus mengikuti apa yang ditentukan oleh ilahi. Inilah kalian saya bilang harus jadi gila. Oh, enggak gila. Kalian aja yang sesat. Kalian sesat. Nah itu, kalau kami sudah benar. Nubuatan itu ada, penebusan ada nubuatan tertulis di dalam Yesaya dan Bu Darni, Mazmur. Bu Darni, kita geser dikit. Apa? Siapa yang menyaksikan, murid yang menyaksikan Yesus bangkit? Bangkit. Ya kan didatangi Yesus murid-muridnya. Bukan Makanya dia didatangi. menembus Kalau dinding. didatangi bisa aja dia sembuh dari sakit. Ini bukan Tadinya didatangi. kan, Bang, Siapa? kalian- Bu Darni, itulah dengar kalian lu, itu. dengar, Bu Darni, Separah otak Bu Darni, kalian Bu Darni, memang, dengar, Bang. Bu Darni, Sudah Bu kalian Darni, tahu dia santai. mati, sudah diturunkan dari salib, sudah dibawa ke dalam kubur. Hah? Sudah mereka tahu, Bu Darni, menyaksikan santai. bahwasanya cepat turunkan Bu Darni, Isa Almasih santai, Yesus. santai. Sudah Bu tiba Darni. hari Sabat. Bu Darni kenapa jadi agresif? Mayat Tuhan hilang kan katanya. Mayat Tuhan hilang. Pada saat itu Yesus mati. Bu Darni. Tapi dia bangkit kembali menemui Bu Darni. murid-muridnya dan Maria dan Yusuf. Ada Oke, dong saksinya. oke. Kalian aja yang Bu Darni, kalau mayat Tuhan hilang, kalau mayat Tuhan hilang, lalu siapa yang menemukannya? Dia sudah ketemu, dia sudah datang. Kan datang dia. Dia datang menjumpai murid-muridnya. Gimana sih kalian ini? Gini, Bu Darni. Bu Darni ingat. Tercatat Iya, ditulisan santai dulu, santai. Matius, Bu Darni, Markus, santai. Lukas, Yohanes. Bu Darni jadi agresif. Suka kalian mau berabri Alkitab. Buktikan kamu, kepalsuannya sudah kalau bagus. gitu. Saya terbuka untuk dibukti. Bu Darni dengar. Apakah ada yang menyaksikan Yesus bangkit? Ada loh. Kan Siapa didatangi- namanya? Kan datang Yesus kepada murid-muridnya. Semua murid-muridnya dan Maria dan Yusuf. Bu Darni, saya tidak bertanya Yesus datang kepada murid-muridnya. Ya, Kalau sekarang, dia Pak. datang, sebentar dulu Bu Darni, santai dulu. Kalau dia datang, bisa jadi dia baru sakit atau baru pergi, Di mana baru ada ngungsi, ceritanya baru Yesus melarikan sakit? diri lalu Di mana datang. ada Yesus sakit? Nggak ada ditulis. Di situ semua dicatat di dalam Alkitab itu. Yesus sudah diturunkan dari salib. Mayatnya sudah diturunkan Bible dari mau salib. mengatakan dan Yesus dimasukkan itu ke tidak dalam mati. kubur. Ada Bu Darni. saksinya. Kalian itu belum ada. di Siapa situ saat saksinya? itu.
Siapa saksinya? Siapa yang membawa dia ke dalam kubur, memasukkan mayatnya ke dalam kubur? Bukan itu yang saya tanya. Siapa saksinya Yesus Dia bangkit? sudah dibalut dengan kain kencang, gosok yang ngarang-ngarang. Itulah Injil itu. Makanya Allah berkata, Ada nggak bisa menyebutkan "Berimanlah siapa engkau saksinya kepada Yesus bangkit?" Taurat, Zabur dan Injil. Injil itulah cerita sejarah tentang Yesus, Bu Darni, kelahirannya, Bu Darni, kematiannya, Bu Darni, kebangkitannya, Bu dan Darni. naik ke surga. Itulah Injil. Saya tanya kepada Kristen ya. Ini pertanyaan yang fair saya kira. Ada nggak nabi-nabi dari Yahudi? Ini fair ya, yang teridentifikasi dalam buku bahwa mereka masuk surga meyakini seperti Kristen meyakini Yesus hari ini. Dia Tuhan, dia disalib, mati 3 hari lalu bangkit. Ada nggak? Berikan datanya. Aku jawab ya. Kalau para nabi sudah tentu mereka naik ke surga karena mereka mengimani ilahinya Yesus. Udah pasti mereka itu masuk surga karena mereka percaya ilahinya Yesus. Ayatnya Itulah di mana? Yahweh. Apa Yosef? Silakan. Di mana ayatnya Musa, Abraham itu nyembah itu? Kau lagi kau Billy, turun kau. Gak usah ke sini. Ikut campur kau Billy. Masa apa belum apa-apa udah Turun kau marah-marah Billy. sama Turun kau Billy. saudaramu. Kau Gimana juga salah ini? satu membunuh Kenapa Yesus. disuruh turun Bu Darni? Orang-orang Yahudi membunuh Bu Darni, Yesus. Bu Darni, dengar dulu. Beliau Apa? pengetahuannya lebih dari Bu Darni. Mana ada Nggak pengetahuan fair. si Billy? Orang Makanya dia percaya tanyakan. Yesus Tuhan. Makanya dia tanyakan ada nggak di mana datanya Musa meyakini seperti Kristen mengimani Yesus sekarang. Tuhan disalib mati 3 hari lalu bangkit. Para Lalu nabi karena itu itu, percaya karena itu mereka masuk surga di mana? Pak, para nabi itu, oh tunggu dulu ya, ku kurangi dulu emosiku, ku tarik dulu napasku. Oke, mulai. Jadi kan Bang Billy, Bang Chan, para nabi itu semua percaya kepada ilahinya Yesus, yaitu Yahweh. Barang tentu mereka semua masuk surga. Di mana ayatnya? Yesus adalah wujud daripada siapa? Yahweh. Ibrani 1 Enggak ayat ada, Tuhan 3. bukan manusia loh, si LVKZ bukan manusia. Iya, dia datang sebagai manusia. Gak salah rupanya. Dia juga Yahweh itu Di mana mendatangi dalam manusia. Torah? Abraham, Samuel, dan Musa kan didatangi Yahweh kan? Kan didatanginya di perjanjian lama. Menyatakan diri dia kepada Abraham. Yesus yang ditanya Sama, membangkang Yesus itu wujud daripada Yahweh. Yesus wujud daripada Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Nanti Yesus punya penis. Enggak apa-apa kan sebagai datang manusia. Makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 27, kata Yahweh, marilah kita ciptakan manusia. Dia jawab nggak serupa apa-apa, berarti ada dengan masalah. gambar Yahweh. Makanya tahu. Jawabannya nggak apa-apa. Berarti dia tahu ada masalah kalau Tuhan punya penis. Dia jawab Sesuai iya. dengan gambar Yahweh manusia ini. Resiko kalau Tuhan itu menjadi manusia, dia akan menjadi Kutanya makhluk. kau dulu, Billy. Kalau makhluk tidak diciptakan tiga manusia dimensi. segambar dengan rupa Yahweh, segambar dengan Tuhan itu rupa apa menjadi kau? manusia, maka Segambar dia akan rupa menjadi apa kau, makhluk Billy? tiga dimensi, kali panjang, kali lebar, kali tinggi. Iya. Artinya dia punya penis. Oke. Siapa yang bilang itu? Kan Yahweh yang bilang, Billy. Kejadian 1 ayat 27. Marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar Yahweh. Itulah kesalahan. Makanya ada penismu. memahami Karena Torah. gambar Yesus itu ada seperti Terjemahannya itu. nggak begitu. Betselmenu kitmotenu bukan Jadi gambar serupa. siapa manusia itu diciptakan? Kutanya kau dulu, Billy. Kenapa? Gambar siapalah ditiru, diciptakan manusia ini? Nggak ada gambar, itu saya terjemahan. Kenapa dibilang di dalam Kejadian 1 ayat 27, marilah kita ciptakan, Nggak kata ada Yahweh, gambar. manusia Nggak ada. menurut dengan gambar Yahweh. Nggak ada, salah terjemahan. Gambar kita, katanya, Salah gambar kita. terjemahan. Kebaca ILT 3. Kau udah Image. sesat kau, Billy. Nah kan, belum apa-apa Manusia image ini, menyesatkan. beginilah gambar Yahweh Nggak itu ada di dalam terjemahannya Yesus. salah. Kalau gambar Di dalam bentuk Yesus. fisik itu pakai kata Itu. bukan selem. Ya, itulah. Ada ayatnya kok. Kau mana ayatmu? Manusia itu kenapa diciptakan seperti Budarni, ini? Budarni, Ada fokus, penisnya. Budarni. Dari Budarni siapa hanya ditiru? bukan manusia, itu titik baliknya. Tuhan bukan betul. manusia. Sekarang ku tanya kau, Billy, kenapa dikatakan Yahweh di dalam Kejadian 1 ayat 27, marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Gambar yang mana? Gambar yang mana? Namanya Ayo. salah, Darmi. Selem dan Demut itu nggak bicara fisik, ya.
Film dan Demon bicara kalau fisik. Terus manusia diambil dari gambar siapa? Aku tanya kau dulu. Kalau fisik itu toar dalam maksudnya toar. Oke, jadi manusia dia tahu. Kenapa tahu Yahweh itu mencetak muka Adam itu seperti rupa manusia? Dari mana dia tahu membuat seperti itu gambar itu? Udah. Dari mana tahu Yahweh itu mencetak Adam itu manusia pertama, dicetak ada tangannya, ada matanya, ada rambutnya, ada badannya, ada penisnya. Kenapa dibuat Tuhan seperti itu? Tanya kau dulu, Billy. Karena Tuhan Maha tahu, ya. Karena sekarang kalau yang punya mata, punya kaki, punya sabar. Kalau yang punya mata, punya kaki, punya hidung, anjing juga ada matanya. Anjing ada hidungnya. Sama. Emangnya anjing serupa dengan kau, Billy? Ya makanya kalau kau bilang dari mana Tuhan tahu seperti Adam itu ada matanya, apa bedanya Tuhan Yesus dengan makhluk ciptaannya dengan yang lainnya seperti binatang? Dengan mana yang mana serupa manusia ini cantiknya? Makanya saya tanya sama kayak aku cantik, kayak kau ganteng. Kau jawab aku dulu. Kucing, anjing punya penis enggak? Serupa-rupanya bentuknya dengan manusia, secantik aku manusia tanya, itu. anjing punya penis enggak? Dasar kau, pau kali kau Billy. Kau samakan pula binatang dengan manusia. Manusia itu ciptaan yang sempurna, Billy. Aku tanya anjing punya penis. Begitulah sempurna Tuhan Yesus itu, Billy. Iya, jadi tanya. nanti, sekarang ku tanya kau, Billy. Setelah kau nanti masuk surga, Billy. Nanya mulu hidupmu Billy, sepanjang hari. setelah kau nanti masuk surga, siapa? Bagaimana kau lihat rupa Yahweh itu? Nggak ada yang bisa melihat muka Tuhan, nggak ada yang bisa melihat. Jadi apa yang mau kau tunggu-tunggu? Sekelas malaikat serafim saja menutup jadi mata. Ngapain? Jadi kau nanti masuk surga, siapa yang kau tengok? Serafim punya 6 sayap, 2 untuk menutupi mata. Itu yang dekat hadirat Tuhan. Aduh, gawat. Bertobatlah. Kalau di dalam kekristenan nanti manusia itu berjumpa dengan Yahweh itu. Kita lihat itu wujud Yesus. Jawab dulu. Anjing punya penis nggak anjing? Punya penis tapi kan sama manusia. Serupa dengan anjing. Yesus punya penis enggak? Kau serupa-rupanya dengan anjing. Sabar, Yesus punya penis enggak? Iya, kau serupa dengan anjing enggak? Itulah. Kau serupa dengan anjing enggak? Itulah resiko kalau Tuhan jadi manusia, jadi makhluk sama. Kalau manusia itu ciptaan yang sempurna, Billy. Sempurna manusia Bu Darni, itu ganteng, Bu Darni, cantik. dengar Bu Darni. Orang jadi tidak tertarik dengan diskusi Bu Darni karena Bu Darni dominan dan tidak mendapat mengal pada poin tertentu. Dengar, ada nggak nabi-nabi dalam Bible yang mereka masuk surga gara-gara mengimani Yesus disalib? Mereka masuk surga karena mereka percaya kepada ilahinya Yahweh. Bukan mengimani Yesus disalib. Itu kan belum zamannya di sana, di dalam perjanjian lama. Ini kan perjanjian lama. Ini sudah betul bang. Yahweh sudah menunjukkan wujudnya. Makanya diskusi dengan Islam itu budarnya kan cerdas. Enggak cerdas. Makin Bu Darni, oke, sekarang kita lanjut. Ada nggak nabi-nabi dari Yahudi yang meyakini Yesus mati lalu bangkit gara-gara itu mereka masuk surga? Mereka mengimani keilahian Yesus loh, Bang Chan. Nggak nanya itu. Tak ada. Saya masuk tanya, surga, apakah mereka masuk surga karena jadi mereka masuk Bu Darni, Bu Darni mengulang lagi. Dengar, Bu Darni mengulang lagi. Memang itu jawabannya. Tak ada satupun dari kita yang menerkan Bu Darni karena kencang banget. Santai dulu. Ada nggak mereka mengimani Yesus mati 3 hari, bangkit karena itu mereka masuk surga? Gimana kau saya bilang Bang Chan? Percuma Bang Chan ini Ustaz. Ada atau tidak Bu Darni? Sama hari ini udah ke-8 kali kau tanya itu aja. Dan tidak ada jawaban dari tadi. Saya tidak tanya Yesus Bu Darni, dengar. Saya tidak bertanya Yesus ilahi. Saya tidak tanya. Memang Yesus ilahi tapi saya tidak tanya itu. Silahkan Bu Darni yakini itu. Tapi saya tidak tanya itu. Saya tidak bertanya di situ. Kalau kau nolak ya silakan. Ya dengarkan jawabanku. Iya, saya tanya terkait Yesus mati dan bangkit, bukan ilahi ya. Oke, saya ulang pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah ada para nabi yang meyakini Yesus mati dan bangkit seperti Kristen meyakini, gara-gara itu mereka masuk surga, bukan bertanya Yesus ilahi? Jawab. Yesaya mengimani dan menubuatkan di dalam Yesaya 14 ayat 7. Yahudi kau pakai. Kutanya dulu Billy, emangnya Yahweh itu
untuk orang Yahudi saja atau enggak? Atau untuk seluruh dunia? Teks Tanya dan dulu. konteks di situ ya Para saya nabi itu untuk berbicara orang soal Yahudi saja atau Tuhan untuk dunia? penyelamat, Kutanya dulu siapa kau. Yehuda. Kutanya Di kau dalam dulu Billy. teks dan Kebenaran konteks itu ya hanya saya untuk Israel Yahudi saja atau Iya. untuk seluruh bumi? Tapi konteks di dalam Yesaya itu berbicara soal Yehuda, dasar bukan kau ini. bangsa-bangsa. Kena kau kan? Juru Kena selamat kau kan? itu di situ. Baik. Tuhan juru selamat Yehuda pada waktu itu, bukan bicara soal juru selamat bagi Kristen. Billy, kalau ada ayatnya bahwasanya kebenaran itu untuk seluruh dunia, gimana kau? Bukan hanya untuk Bani Israel Kebenaran saja. itu untuk seluruh dunia bahwa Tuhan bukan manusia, betul. Ajarannya kebenarannya. Taurat, Jabur, Injil itu Bu Dani, untuk dunia, bukan Bu Dani, untuk gini. hanya Bu Dani, Bani dengar. Israel. Dengar, ada klaim nih, klaim. Apa? Tuhan bukan manusia, setuju nggak? Iya, setuju. Nah, bagus. Yesus manusia, berarti Yesus bukan Tuhan, setuju? Dia datang sebagai manusia. Sebelum sebagai manusia, siapa Yesus ini? Kalimatullah. Rasulullah. Itulah Yesus. Dia dari ketiadaan. Balik kau. Udah, Kalian tahu dari mana dengar, asal dengar, Yesus? dengar. Yesus datang dari surga. Tuhan, dari dengar. itu. Tuhan, dengar, Bro. Tuhan bukan manusia, setuju tidak? Iya, Tuhan bukan anak manusia, setuju tidak? iya. Anak manusia adalah Tuhan, setuju tidak? Enggak, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada, Setuju nggak? ada. Oke, Markus yang benar 2 ayat anak 28. manusia sebentar ya. Yang benar anak manusia bukan Tuhan atau anak manusia Tuhan? adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada ayatnya. Bu Darni, dengar. Saya ulang pertanyaannya. Yang benar Tuhan bukan anak manusia atau anak manusia adalah Tuhan? Iya, itu kan kalian bertanya secara Islam. Secara Islam. Secara Islam kalian bertanya. Ini Bilangan 23 yang nomor kalian 19. obrak-abrik ini, Bu Darni, dengar, ini Bu Darni, dengar. doktrin Tuhan, kekristenan. Bu Darni, dengar. Itu dalam Bible Anda. Tuhan bukan anak manusia. Setuju? Iya, yang jelas Anak Yahweh itu manusia, bukan dengar. manusia. Anak manusia Yahweh itu adalah bukan manusia. Bu Darni, dengar. Anak manusia adalah Tuhan. Bukan kayak gitu caranya. Yahweh itu bukan manusia. Begitu dulu. Yahweh itu bukan Yahweh manusia. abad Itu. 16 Yahweh kemarin. Ada Yahweh. Mana Yahweh abad aku 16. mengikuti pertanyaan kalian? Kalian kan Islam, aku Kristen, beda dong. Bu Darni, di kepala Bu Darni Tuhan itu manusia bukan sih? Di kepalaku itu Yahweh itu menyatakan diri di dalam wujudnya Yesus. Itulah di kepalaku. Oke, di antara Yahweh dan Yesus yang mana yang Tuhan? Sama, aku dan Bapa satu, kata Yesus. Oh, jadi Jika Yesus itu engkau Yahweh. Dikatakan Yesus kepada Filipus. Yesus itu Yahweh. Sebentar, Bu Darni. ini nyata. Kalian itu nggak nyata. Kalian itu nggak pernah ada bersama dengan Yesus. Apa kata Filipus kepada Yesus? Di manakah Bapak itu? Guru, katanya Filipus kepada siapa? Yesus. Sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Kau belum mengenal aku. Akulah dia. Bu Darni baca konteksnya nanti akan menemukan. Oke. Udah, itu jadi konteksnya. Yesus itu Nggak adalah Bapa pakai itu lagi sendiri. tuh. Ya, baik. Yesus itu Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah wujud daripada Bapa itu sendiri. Wujud Bapa itu. Bagus. Wujudnya Oke, datang ke berarti bumi. berarti Tuhan Ibrani itu berwujud. ayatnya ada. Tunggu, ayatnya ada. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dan gambar Yahweh. Itu. Ibrani 1 ayat 3. Oke. Bapak berwujud Yesus. Iya, firman Bapa itu berwujud Yesus. Kata Yesus, Bapa rupanya tidak berwujud. Iya. Yang salah siapa? Bu Darni atau Yesus? Enggak salah, kalian yang salah. Enggak Oh, betul mengenal. kalian. Yohanes Kalian 5 tidak nomor mengenal. 37. Begini, Bang Chan. Kalian enggak mengenal keberadaan Yahweh itu. Kata Bu Darni, Karena Yahweh Bacain itu ayatnya, Bang menyatakan Chan, biar kita diri baca. kepada Abraham, Iya. Samuel, dan Musa. Bapa rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak Iya. kamu dengar. Nah, kata Yesus, Betul, roh rupanya tidak tidak ada. berwujud. Kata Bu Ya. Darni, rupanya berwujud. Yang salah Iya, siapa? rupa Yesus atau Bu Bapa Darni? itu. Iya, Bapak itu adalah roh yang tak kelihatan. Ya. Tadi berwujud. Makanya Gimana sih, Bu Darni? makanya di dalam perjanjian baru dia menyatakan diri melalui wujud Yesus. Jadi Yesus ini Bapak atau bukan Bapak, Bu Darni?
Yesus itu aku dan Bapa satu, kata Yesus. Oke, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesus ini Bapa itu sendiri atau bukan Bapa itu sendiri? Ya, dia itu, Bapa itu. Yesus Oke. Ketika Yesus disalib, Bapa disalib. Jadi manusia. Ketika Yesus disalib, Bapa disalib. Yang disalibkan kedagingannya loh, bos. Masa nggak bisa? Baca film. Roh itu nggak bisa, mana bisa tersalib roh. Roh itu nggak bisa tersentuh. Roh itu nggak bisa Benar nih. dibunuh. Benar nih. Kan dia datang Yes. mau menebus. Dengarkan Benar dulu, nih. dengar. Jangan takut, katanya di dalam Nabi Yesaya ya. Yesaya, dalam Yesaya 41. Saya nggak ada hubungannya dengan Yesus. Janganlah takut, sebab aku telah menebus. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itulah Tulisannya Yesus Yesus. bukan. Tulisannya Yesus bukan di situ. Iya, ini ilahinya Yesus, hakikatnya Yesus. Gak ada. Iya Yosef. Jangan bohong, Bu Darni, jangan bohong. Gak boleh bohong, Bu Darni. Gak boleh bohong. Begitulah di dalam Kristen. Gak ada, Bu Darni, Makanya gak boleh kalian bohong. mengenal Yahweh itu siapa? Bu Darni gak boleh bohong, gak ada Yesus Gak di bisa situ. bohong. Hukum Dari Kejadian ke-9. sampai Maleaki gak ada nama Yesus satupun, Bu Darni. Hukum ke-9, jangan bohong. merasa dusta terhadap sesama manusia. Bu Darni, teman Kristen berikan kepada saya satu saja. Dari Kejadian sampai ke Maleaki ada nama Yesus di situ. Iya, di situ masih ilahinya loh, bos. Di situ hakikatnya. Di situ hakikatnya Yesus. Di dalam Ada- Kejadian sampai Maleaki Berarti jadi itu Tuhan adalah abad hakikatnya pertama. Yesus. Keadaan sebenarnya Yesus. Ya, Yahweh. Ini loh. Iya dong. Tonton gini. Lihatlah wajah diskusi kita ya. Makanya nanti Bu Darni, tunggu yang dulu. Bu Darni Chan, lakukan Billy. membantah statementnya sendiri Enggak. 2 detik yang lalu. Makanya nanti Chan, Billy, di dalam kekristenan yang kami lihat kelak di surga itu Yesus. Tak ada yang lain yang kami lihat di surga. Makanya nanti yang menghakimi dunia 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Bapak Yohanes menghakimi 6 ayat tidak, Bu Darni? 40. Aku Bapak akan menghakimi tidak, Bu Darni? membangkitkannya di akhir Bu Darni, zaman. Itulah Bapak menghakimi wujud tidak? itu. Bapak menghakimi enggak. tidak? Bapak tidak. Dia tidak. Semua itu diberikan kekuasaan kepada Bu Darni masih di depan firman Bible yang sekarang? telah menjadi manusia. Bu Darni itu. masih depan Bible Itulah sekarang? Firman Yahweh. Bu Darni masih depan Bible sekarang. Pastilah. Coba buka 1 Petrus 1:17. Itu kalian ini, makanya bertobat Dibuka kalian. dulu datanya, jangan Yesus lupa yang komplain. datang nanti, 1 gemetarlah Petrus 1 kaki nomor kalian. 17. 1 Petrus 1 nomor 17. 1 Petrus 1 nomor 17. Oh. Dia lagi melepaskan Si tenaganya Billy aja pun, supaya besok istirahat. Si Billy, ada ayatnya ya, Yesaya 25 ayat 9. Inilah Yahweh yang kita nanti-nanti. Iya bukan Yesus. Itu masalahnya. Bu Darni 1 Petrus 1 nomor 17. Bang Chan, kalau Yesus Ya. itu penting bagi orang Yahudi, pasti ada namanya tertulis. Yes. Karena nggak penting. itu 1 tertulis. Petrus 1 ayat 17. Betul. 17 ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Kekudusan dan kasih persaudaraan judulnya. Ayat 13 dulu. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah. Luar biasa ya. Ayat apa ini? 1 Petrus. Sebab itu betul. siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Aduh, luar biasa Kristen. Yang telah memanggil kamu, sebab Kita ada lihat luar tertulis, biasanya di nomor 17. kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, betul, nggak boleh bercabul-cabul. Ya, kalau cabul neraka tempat kita. 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ya, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan surga. Yes, ini Udah dengar. Yesus. Bu Darni, dengar. Saya ulang pertanyaan yang tadi. Betul itu. Bapak menghakimi atau tidak menghakimi?
Iya, menghakimi di dalam hidup Yesus. Gimana sih? Kudus. Harus kudus sehingga harus berbohong. Bu Darni, saya ulang pertanyaan yang tadi. Chan. Bapak Bagaimana menghakimi roh atau tidak menghakimi, Bu Darni? Kayak mana roh menghakimi? Ku tanya kau dulu Bang Chan. Macam Tanya mana 1 roh Petrus menghakimi? 1:17. Nggak nampak dia, nampak dia. Makanya wujudnya Yesus, itulah Bapa itu yang Bu Darni, menghakimi kelak. Bu Darni. Makanya Bapak yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Betul nggak? Iya, Bapak. Maksudnya tahu artinya ini. Bapak Menghakimi. yang Anda nggak ngerti Bapak memandang menghakimi? muka. Maksudnya manusia nggak memandang muka dihakiminya. Yang menghakimi Yesus. Wujudnya Bapak. itu. Iya, Bapak wujudnya Yesus. Dia. Kalau Makanya kamu menyebutnya jadi Bapak, sesat. dia Iya. Bapak yang Iya. tanpa memandang muka, bukan Yesus. Bapak yang tanpa wujud memandang muka menghakimi semua orang. Wujud Bapak siapa? Wujud Bapak kan Yesus. Dialah yang menghakimi, yang nampak, yang kita lihat nanti. Yang kita lihat nanti di penghakiman itu, ya Yesus wujudnya Bapak. Gimana sih kalian? Dong. Orang Kristen itu sudah benar. Nggak ada salah lagi. Bapak menghakimi atau tidak menghakimi, Bu Darni? Menghakimi di dalam Yesus. Nggak ada. Yohanes 9 ayat 39. Baca. Yohanes 9 ayat 39. Coba bacakan, Yesus silakan, berkata, bacakan. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana Bagus. mungkin Bapak yang datang? Oke, bagus. Mana ada Bapak yang datang? Bapak itu tak kelihatan. Roh dia, roh. Bagus. Jadi wujudnya makanya Trinitas. 1 Petrus 1:17 Bapak menghakimi. Makanya pribadi yang nyata itulah yang menghakimi. Itulah Yesus. Ya, pribadi Bapa, pribadi Yahweh yang nyata, yang kita lihat, itulah yang menghakimi. Itulah Yesus. Makanya Trinitas. Bu Darni. Gimana sih? Bu Darni. Apa? Mumpung di depan Bible. Ya betul. Harus. Oke, bagus. Murid-murid menghakimi tidak? Enggak lah. Hanya mereka nanti datang di belakang. Hanya menemani. Kami juga umat yang sudah percaya, yang ditebus, ikut bersama-sama menghakimi bersama dengan Tuh, Yesus. berarti bukan Tuhan kami. Yesus. Bosnya maksudnya. Lihatlah ini, lihat. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Ajarannya direka-reka sendiri. Kami juga menghakimi. Enggak direka. Kan ada rupanya dikatakan. Udah, Bu Darni. Ayatnya. Mana Sudah ayatnya? selesai, Bu Darni. Mana ayatnya? Apa? Tunggu dulu. Mana ayatnya? Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Murid-murid Yesus ikut menghakimi, Bu Darni. Mana datanya? Yang Matius 19 nomor 28. Matius 19. Terakhir ya. Kasihan teman Kristen yang lain, siapa tahu ada yang mau naik. Oh iya, karena nggak sanggup kalian Matius mengalahkan aku. 19 Aduh. nomor 28. Kalian kan Bacakan, kayak gitu. bacakan yang keras. Kalau sudah cerdas Kristen itu, kalian turunkannya. Matius Yang bodoh kalian 19 nomor 28. Iya. Mana bisa kalian Kalau ada Bu kalahkan Darni aku? boleh Laskar Kristus ini. disalib ya. Singa Jehuda. Singa Jehuda. Nggak bisa kalian kalahkan. Orang udah pas Tuhan kami, udah benar. Matius 19 ayat 28. Upah mengikuti Yesus. Ya, dengar. Upah. Saya juga nanti setelah sudah percaya ikut menghakimi kau Bang Chan. Ini upah mengikuti Yesus. Ayat 27 dulu. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Oh, luar biasa Tuhan ini. Mana ada para nabi kayak gini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, ini ya, apabila Yesus, Tuhan Yesus bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku. Kamu, hai umat-umat Kristen, yang telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi semua umat-umat yang menolak Yesus. Jadi murid-murid menghakimi tidak menghakimi? Haleluya. Ke-12 rasul ikut Bu Darni, menghakimi. yang menghakimi hanya Yesus. Semua umat yang Bu percaya. Darni, dengar. Yang menghakimi hanya Yesus atau ada oknum lain yang menghakimi? Bosnya loh, bos.
Lihat, lihat. Oh. Padahal datanya sudah dibaca berkali-kali, lihat. Jadi, makanya Lihat. kalau kalian tak percaya Lihat, Yesus, lihat, lihat. kalian Inilah akan Kristen. dihakimi. Inilah Kristen, lihat. Oh, Bu Darni, pasti. Ya, murid-murid percaya upah. menghakimi atau tidak menghakimi? Upah mengikuti Yesus karena kita percaya mengikuti ajarannya, kita akan ikut di belakang Ini mengikuti Kristen, ya. Bang Chan. Masih kalian mau jadi Kristen? Wow, Masih pasti mau dong. jadi Kristen? Kalian aja nggak tahu ayat ini. Ngarang-ngarang Kau aja. baca ayat ini, Perbedaan, Bang Chan. dengar. Hai, Perbedaan, orang dengar. Kristen. Perbedaan Hai, orang Kristen antara, yang dengar. 2.000 penonton. Perbedaan, Bu Darni, santai dulu. Ya. Bu Darni, santai. Santai dulu, santai. Ya, santai ya, dulu. ya. Bu Darni sudah meluap-luap. Tanda Bu Darni meluap-luap itu artinya nggak ada data yang bisa ada ngomong. Nggak ada data. Santai dulu, Bu Darni, santai dulu. Santai dulu, Kalian santai, baca data santai. nggak ngerti Bu Darni, apa santai. datanya. Santai dulu, Ayo. santai. Tarik napas, santai dulu. Santai. Bang Chan Santai dulu, Bu Darni. Bu Darni, baca santai. Alkitab tapi nggak ngerti ayatnya. Jadilah kalian beleng-beleng. Bu Darni, santai dulu, santai dulu. santai, Santai dulu, jangan. santai. Kugas, guru-guru palsu santai. kugas. Perbedaan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristen, dia mencari datanya. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana? Kristen peduli amat data yang ngoceh. Bukan peduli amat data, udah benarnya ini kata-kata ini. Kak, kalian nggak ngerti apa artinya, nggak tahu kalian beleng-beleng, makanya jadi sesat. Udah tahu Bible kalian, mengatakan Yesus di dalam bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan anak manusia. Apa yang Bu Darni jangan pahami dari situ? jangan kau larikan ini ayat ini. Inilah tandanya Yesus Tuhan, Bang Chan. Ya. Kelihatan. Inilah tandanya Sudah selesai, Bu Darni. Yesus. Mana Bu Darni ada sudah para selesai. nabi? Ada para Gak nabi tega berani saya, Bu berkata Darni. kayak gini, Bu Darni, Bang Chan. sudah. Ada para Sudah, nabi berani sudah. ngomong kayak gini. Bu Darni, Ada. sudah. Para nabi Sudah. ada? Enggak. Bu Darni, sudah. Karena enggak ada dasarnya. Bu Darni, saya nggak tega, seriusan. Saya ini masih punya berperi kemanusiaan. Santai, sudah, Bu Darni, Ya, sudah. aku gak ada menghujat. Aku hanya Nggak ada memang. Bu Darni hanya terekspos saja kebohongannya. Jadi ngapain aku mengikuti kalian? Ya sudah. Sudah. Sudah, santai. Bu Darni, sudah. Gak Kita bisa kasih kalian kesempatan sesatkan Pak Alkitab kami ini. Insinyur Kaks, bisa, Bu Darni? Palsu kalian. Yesus berkata, Emosi dia. guru-guru palsu. Itulah si Chan, si Loading, si ini, si John, siapa ini, si Gembira, si Sempitna, si Bu Darni, Pagi-Pagi, kenapa harus si emosi? Bu Darni, Ripa, santai dulu. Si Yosef. Kalian nabi palsu yang menolak Yesus Tuhan dan juru selamat. Nabi palsu kalian. Guru palsu. Itu. Harus Sudah. dibasmi kalian. Sudah. Masuk Wah, dibasmi. ajaran kasih lihat. Yosef harus dibasmi. Pastor Landing harus Maksudnya dibasmi lihat. dibasmi. Ajaran kasih. lihat. Ucapannya loh, bukan Arah ini. dibunuh, nggak boleh membunuh, nggak boleh. Ya, hukum ke-8. Bu Darni ke-6, pengikut jangan Yesus. membunuh. Pengikut Yesus. Pasti dong. Bisa bantu terakhir ya buat Bu Darni ya. Boleh. Bisa buka Matius 5 nomor 42. Matius 5. Kita lihat ya teman-teman, kita buktikan. Iya. Komitmen dia yang menggebu-gebu. Pengikut Ya. Yesus, mengikut Yesus, menghakimi. Kita lihat Pasti apakah dia dong. sesuai dengan komitmennya atau 5 tidak. ayat berapa tadi Bang? 42. 42. 42. Sekarang kita baca di dalam perikopnya khotbah garam dunia dan terang bukan Yesus dan hukum Taurat ya, itu judulnya ya. Mulai dulu dari 42 tadi ya, dari 38 dulu. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan 42. siapapun yang nilai juga. Tunggu, kadang nanti kalian itu hanya seponggol-seponggol kalian baca, nggak kalian Silakanlah. baca yang belakang ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 2 ya, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Minjam berapa? 100. Bu Darni, saya minta 100 juta. Ayo. Jangan menolak. Bu Darni mau nolak? Iya, itu maksudnya Ada 100 seperti juta? itu. 100 Ya. juta ada? Contoh Saya begini, kurangin 50 juta, 50 juta. teman-temanmu seiman. Contoh di dalam gereja. Mana dalam mana gereja. tadi yang keluar-keluar mengikut Yesus mana? Iya, memang Pengikut Yesus, pengikut. Sekarang Kita Yesus disuruh sudah membuat juga klaimnya. bijak. Dengar. Bijak Yesus lah sudah engkau. memberikan perintahnya. Dengar. Bang Jangan menolak orang yang meminta dan minjam kepadamu. Yes. Sekarang Bang Chan, saya minta 50 Yesus- juta bisa? Oke, Bang Chan, Yesus menyuruh agar kita bijak.
bijak. Kalau aku ngasih kau Dari 100 alasan juta, nih. kau Jangan menolak. Aku Jangan menolak. Aku botol. Bisa beri saya Aku nggak bijak. pinjam Aku ke nggak tetangga, pinjam ke Kalau- gereja, bilang ke kalau aku pendeta kasih. saya ingin mengikuti Yesus, pinjam. Ada Eh, orang Bang yang Chan, minta kalau kepada yang saya aku kasih. jangan menolak kata Yesus. Bang Chan. Pinjam. Iya. Kan disuruh juga kita bijak. Kan disuruh kita bijak. Kalau Jangan menolak. Yesus. Bijak. Kalau Jangan bijak, menolak orang yang meminta. Bisa Iya. minta saya 50 juta. Kan Saya disuruh kurangi. kita bijak. Berapa Kita orang sini? disuruh 1, bijak. 2, 3, 4, 5, Bijaklah 6, engkau 7. di dalam 7 segala kali 5 juta, 35 juta. 35 juta bisa? Bang Chan, kau Selesai. meminjam uang Sudah. dari orang yang Sudah. tidak ada uang. Bu Gimana Darni itu? tidak mengikuti Loh, Yesus, kau meminta uang kepada tidak janda mengikuti miskin. Bible, Bang Chan, membantah aku janda Yesus, miskin. Aku membantah tidak punya uang Bible. sebanyak itu. Inilah kelakuan Kristen. Bang Chan, kayak mana kau? Udah sharing kau ya Bang Chan. Masa kau minjam Kata uang sama Yesus, janda yang miskin? jangan menolak. Pinjamlah ke gereja, Bang Chan, kau itu pinjamlah udah ke sharing, tetangga, meminjam uang kau curilah kepada karena yang semuanya miskin. halal bagiku Kau kan. pinjamlah Curilah sama yang orang bisa kaya kau curi raya. untuk memenuhi perintah Yesus. Jangan menolak orang yang meminta dan meminjam. Gimana mau memberi orang kita nggak punya duit? Jadi pakai apa mau dikasih kau kalau kau minjam lah Bang Chan? Pinjamlah 50 juta. Urusanmu itu jangan menolak kata Yesus. Aku minta 35 juta. Ku jual bulu ketiakku. Aku janda Gak ada miskin. tujuan. Saya hanya Aku ingin kan janda menegakkan miskin. apa yang disampaikan Yesus. Aku janda miskin. Bagaimana aku Sudah selesai, memberi Bu Darni. kepadamu Bu Darni, sudah selesai. Seperti yang engkau minta Bu itu, Darni Bang sudah Chan. selesai. Bu Darni sudah selesai. Sudah Bu Darni. Terserah Kasihan. kalau mau tukar. Mau ditukar selesai. juga Sudah, boleh. Bu Darni, sudah. Yang penting Kasihan, Bu aku Darni. di sini tetap Yang laskar ingin Yesus. kita Jangan perlihatkan goyang dan jangan inilah bentar. kekristenan sejatinya. Saya di sini Arang, apologet arang. Kristen, membela imanku yang kalian pelintir-pelintir, ya itu dia. Kerjaku di sini apologet, membela kekristenan yang kalian pelintir-pelintir. Membela dari Bible. Iya dong. Nah itu bukan aku menghujat agama orang lain, enggak, ya. Aku Apologet bela bukan Kristen, menghujat maka aku agama orang bantah lain. Bible. Makanya kau yang harus ditantang. Nah itu, makanya aku hadir apologet Kristen, membela iman kami. Yang nggak pernah membela. Aku Udah nggak ya, mau Bu Darni ya. menghujat agama orang lain. Bu karena Darni itu silakan berdosa. bertanya supaya adil. Silakan tanya Islam supaya adil. Setelah itu gantian Aku sama mau yang lain. tanya Islam terakhir ya, kalau mau diturunkan aku boleh. Nanti kelak di surga, siapa yang kalian? Apakah kalian lihat nanti wujud Allah kalian itu? Siapa yang kalian lihat di sana? Oke, baik. Dikatakan di dalam Quran ila rabbiha nadhiroh. Jadi kita akan melihat Tuhan kita. Nah, tapi kita melihat Tuhan kita itu tidak tahu bagaimana cara kita melihat Tuhan kita. Dan itulah kenikmatan. Yang pasti Tuhan sudah membuat disclaimer terhadap dirinya, laisa kamisli syai. Tidak ada yang serupa dengan satu apapun. 2 Samuel 7 nomor 22. Sesungguhnya tidak ada yang sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada. Oh gitu ya? Oke, ya. Oke, mau Oke. aku boleh turun. Jadi teman-teman yang beribadah, tadi teman-teman Susah Muslim sekali mengatakan mereka nanti di surga nggak tahu siapa yang dilihat. Ikutlah Nggak kekristenan. tahu, Su. Di surga Inilah Kristen cara Kristen ya. kita akan melihat Inilah Tuhan cara Yesus. Kristen. Maka kita Kalian akan lihat sendiri Kristen ya. berbahagia di sana. Haleluya! Mau kalian aja aku meninggal. Halilintar. Karena kalian nggak melihat Tuhan kalian, untuk apa? Ngapain ke surga kalau nggak melihat Tuhan itu sendiri? Ah, ikut Bu dong. Darni ngelihat Yesus. Ngelihat Yesus. Yes, nanti ada, ya. Kita Seperti akan lihat apa? wajahnya yang sebenarnya. Seperti apa? Ya nanti kita saksikan jika kita menang. Bu Darni ngapain dengan Yesus di situ? Di sana. Di sana kita menikmati bagaimana kerajaan surga itu. Kita akan melintasi apa-apa yang ada di sana. Ya kita di sana nggak ada lagi penderitaan, lagi susah sakit, tulan, nggak ada Bu Darni, sakit gigi, Bu Darni. wajahku cantik. Bu Darni umurku nanti dari sama 33 Bu Darni, tahun. Bu Darni dengar.
Wahyu 19, Yesus akan kawin dengan Bu Darni, betul tidak? Itu kesesatan kalian. Kata Yesus, sesatlah engkau. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Dengar. Nggak ada di Tidak sana. ada datanya Nggak ada di surga. sana lendir-lendir. Nggak ada Di surga data. Kristen Bu Darni nggak ada jangan bohong. lendir-lendir. Di Bible, Nggak ada. di surganya Kristen itu penuh dengan kawin-ngawin. Oh, nggak ada. Itulah guru palsu yang mau dibasmi tadi. Berikan satu Nggak data ada. dalam Bible ada kawin-mengawin. Tidak Nggak ada kawin-mengawin. Salah, itu kalian sesat ayatnya itu. Wahyu 19 ayat 7. Di hari kebangkitan. Bu Darni, dengar. Oh, nggak ada kawin-kawin mengawinkan. Bu Darni. Yesus sudah berkata, sesatlah engkau. Karena di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Salah, Matius 22 bohong. ayat Nggak begitu 30 dan datanya. 2. Tunjukkan datanya. Matius 22 ayat 29 dan Bacakan. 30. Kata Yesus, di surga tidak ada kawin Bacakan mengawinkan. datanya. Bacakan dengan lengkap. Jangan bohong. Iya. Aduh, kalian inilah. Ada pula di surga ngewek-ngewek. Awas kalau bohong. Orang di surga ada Tuhan, ada malaikat, ada para nabi. Gimana jangan ngewek-ngewek baca dulu di datanya. sana? Hah? Lendir-lendir lah berserakan nanti di surga itu gitu. Kita baca datanya. Kita baca datanya. Apanya kalian kayak gitu? Nggak ada di surga Kristen, nggak ada kayak gitu. Baca dulu Sana datanya. kudus. Tunjukkan satu saja dalam Bible di surga Iya. Kristen tidak ada kawin-mengawin. Matius 22 mana ya? Bukan di sini. Kebangkitan. Oh iya pas. Kebangkitan. Bukan di surga. Memang kan kita kebangkitan, bangkit nanti. Oh, Bu Kan Darni, kita jadi nanti- maksud Bu Darni, saya yang tidak meyakini Yesus Tuhan akan bangkit di surga. Saya yang percaya Yesus. Dengar dulu. Baca dulu datanya di mana? Iya, Bang Chan gini loh. Nanti kan Baca ini dulu kan, datanya. Bu Darni paling 10 tahun lagi udah mati kan gitu kan. 10 tahun lagi kan aku mati. Baca dulu nanti datanya, Bu kedatangan Darni. Yesus, tunggu dulu biar ku terangkan. Begitu nanti kedatangan Yesus, bangkitkan lagu. Nggak ada datanya ya. Nah, Nggak ada setelah datanya, dibangkitkan dibawa ke surga. nggak ada Doktrin kawin gereja mengawinkan. yang palsu mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawin dan itu hoax palsu berdasarkan Bible. Ya. Ini dia. Benar. Matius 22 nomor 30, Bu Darni. Oh, sebentar. Tentang di surga tidak ada kawin mengawinkan. Sebentar ya. Salah data. Di surga Kalian Tidak lihat ada. kalian lihat teman-teman Kristen. Jika kalian Kristen, terus kalian masih menyimpan objektivitas Kawin. di kepala kalian, Nah. segera ambil objektivitas itu, jangan sampai seperti Bu Darni. ayat Objektivitas itu anugerah dari Tuhan, teman-teman. Oh, Kalian Matius- pakai objektivitas Pas, itu, Matius pandanglah 22 ayat segalanya 30. lebih objektif. Benar itu. Kalau Matius- kayak Bu Darni gini repot, udah akut. benar loh, benar nih. Matius 22 Ya ayat bener lah, saya bener terus datanya. 27 dulu. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Dan akhirnya ini kan pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan ya, nanti kebangkitan. Nah, dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kebangkitan ya. Itulah Bang Chan, ya nggak ngerti kitab suci. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak dikawinkan, orang tidak kebangkitan. kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yang di surga malaikat. Nah itu. Jadi Pada nanti- hari kebangkitan Ya. orang tidak dengar. Hari Orang kebangkitan tidak itu mau dengar dibawa ke surga Orang loh, Bu Bang Darni, Chan. Matius Gimana 22 nomor Capek. 30. Santai Bu Darni, santai supaya tidak bernumpuk Ngarang suaranya. aja. Matius 22 nomor 30, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan pada hari masuk sorga, hari di sorga atau hari kebangkitan. Iya, hari kebangkitan itu mau ke surga. Bukan di sorga. Gimana sekarang datanya? Di sorga tidak ada kawin mengawin. Kutanya dulu Bang Chan, kalau mau kebangkitan siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Dibangkitkan mau dibawa ke mana itu? Bang Chan? Dibangkitkan mau dibawa ke mana? Kan mau dibawa ke surga. Berarti belum ke sorga. Orang bangkit mau dihakimi. Semua penuh dengan semua Iya. tegang. Iya, Ada penghakiman di setelah depan. Suruh dibangkitkan, kawin. Setelah dibangkitkan, dibawa ke surga. Di surga tidak ada kawin mengawin. Tidak ada begitu Bu Darni.
Begitu dengar. Kristen. Pada Begitu waktu Kristen. hari, ya berarti Kristen bukan Iya, berdasarkan Kristen. Bible. Bible nggak Kalian begitu. Islam. Kalian Dengar. pakai gitu aja Bible kalian. Matius 22 nomor 30. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan dikawinkan, Yes, betul. melainkan seperti Malaikat. malaikat di sorga. sorga. Malaikat di sorga. Ya udah. Oke, sekarang pertanyaannya, Nah. orang tidak kawin dan tidak dikawinkan itu pada hari ketika dia di sorga atau ketika hari kebangkitan? Waktu kebangkitan dan dinaikkan ke sorga. Mau kau tolak silakan. Mau kau imani, mau kau mau lendir-lendir di sorga. Kalau nggak ada lendir-lendir, haram. Bagus. Sekarang Matius, kita masuk ya, kita masuk. Senang kalau Kristen itu berperang dengan Bible-nya sendiri kan? Lihatlah ini kalian Kristen. Nggak ada berperang. Kalian aja yang Matius. mau mengotak-ngatik. Matius 25 nomor 10. Berani buka? Berani mana pernah aku nggak berani membaca Alkitabku, orang Makanya firman Tuhan. jebol terus dari tadi kan? Iya, kalian nggak ngerti. Matius 25 nomor 10. Kalian ada tafsirnya kok. Kalau nggak kalian Matius tafsir, mana tahu 25 kalian. nomor 10. Apa? Bacakan. 25 ayat 10. Nomor 10. Gadis bijak dan gadis bodoh. Gitu ya. Bacakan. Matius 25 ayat Bang 10. Billy masih monitor, Bang Billy. Monitor. Udah Bang lah, Billy, saya diam mau aja kok. ngecek logika Diam Bang aja Billy kau, ya. Billy. Diam Bentar, aja kau, Mbak Budani, Matius 25:10. Bang Billy, kalau masuk ke ruang perjamuan makan apa yang dilakukan Bang Billy? Sebelum makan cuci tangan. Enggak, yang dilakukan ruang perjamuan makan apa? Perjamuan makan ya makan lah. Makan, pinter. Kalau masuk ke ruang perjamuan pesta apa yang dilakukan Bang Billy? Ya makan. Makan. Pesta. Pesta, ya. Makanlah di pesta. Pinter. Masuk ke ruang perjamuan minum. Apa yang dilakukan Bang Billy? Minum. Minum. Pinter. Bu Darni baca Matius 25 nomor 10. Oke. Matius 25:10. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang Langsung aja ke bodoh. nomor 10. Panjang Nggak soalnya Bu boleh. Darni Nggak suka bisa. dari awal. Ayat 8 dulu. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Sebab jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ngertinya kau bangsa? Kalau masuk ke ruang perjamuan kawin apa yang dilakukan? Pasti kau nggak ngerti kan? Ulangi dari awal baca. Saya ulang dengar ya. Bu Darni dengar. Sekarang yang menjawab Bu Darni dengar dulu. Bu Darni santai. Kalau masuk ke ruang perjamuan makan apa yang dilakukan? Kak Darmi, bagaimana kabarnya? Ini mengenai 5 bidadari yang Dengar dulu. Ya, baik. Kalau masuk ke ruang perjamuan makan apa yang dilakukan? Gak ngerti kau ini. Saya ulang. Bu Darni dengar. Ini pertanyaan yang Kenapa fair. kalian turunkan Bu si Eriko? Darni, ini pertanyaan yang Kenapa fair. Dengar, kalian turunkan si Erik, Bu Darni, Jo? santai dulu. Bu Darni dengar. Kalau masuk ke ruang perjamuan makan apa yang dilakukan? Kalian Islam gak tahu kalian pakai alat ini. Makanya kalian eleng-eleng. Nggak tahu Bang kalian Billy aja, pakai Bang Billy ini. lebih jujur. Bang Billy, volunteer lagi Bang Billy. Erik jangan jawab. Bentar dulu. Saya sedang di tengah-tengah pertanyaan. Santai dulu. Hargailah saya. Hargailah saya. Saya sedang bertanya. Santai dulu. Beradab. Santai dulu. Bang Billy, kalau masuk ke ruang perjamuan makan apa yang dilakukan? Dan Makan. Kalau masuk ke ruang perjamuan minum apa yang dilakukan? karena kulihat tadi abang lari-lari. Minum. Tanyain. Minum. Tujuannya apa nih? Kalau masuk ke ruang perjamuan pesta apa yang dilakukan? Bentar dulu, abang lawan saya aja dulu. Pesta. Lawan Pesta. saya aja dulu, bang. Kalau masuk ke ruang perjamuan kawin apa yang dilakukan? Saya dulu. Prot. Kenapa ini? Salah, kawin. Sama saya. Hah? Kamu ngomong sama saya? Iya silakan.
Enggak, abang menaikkan tentang 5 bidadari yang bodoh dan pintar itu tujuan apa? Karena lihat tadi abang loncat-loncat. Ini. Tujuan kau nanya itu tentang apa? Sangat bilang, sangat Gini, berbeda surganya. saya, Dengar, oke, dengar Anda saya tanya ngomong. tujuan saya. Baik, Dengar saya ngomong. baik. Terima Karena kasih, saya sangat hargai berbeda. pertanyaannya. Saya jawab bisa. Surganya orang Muslim. Bisa saya jawab? Kalian nanya, abang tentang Bisa kalian saya mengalir. jawab? Tanya ini. Anda kan Tujuan tanya itu tujuan apa? saya. Dari alamat. Fokus Bisa pada saya jawab? ayat. Apa? Bisa saya jawab? Bisa. Bisa saya respon? Jawab. Apa tujuan Anda? Itu pertanyaannya kan? Saya jawab. Saya mengekspos pembodohan, kebohongan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa di sorga Kristen tidak ada kawin-mengawin. Emang tidak ada. Berdasarkan, dengar dulu. Berdasarkan Bible itu sendiri. Dengar. Oke, sekarang satu Dalam kata. Bible, dengar. Dalam Bible, Wahyu pasal 19 perkawinan anak domba, kawin. Matius 25 nomor 10 perjamuan kawin. Itu yang kalian kan. Wahyu, saudara, ini Bible kalian bukan punyaku. Nanti saya lanjut. Wahyu 21 perjamuan perkawinan anak domba, kawin. Yang tidak ada kawin dan tidak dikawinkan lagi. Udah. Anda buka Matius 22 nomor Enggak, 30. saya Pada waktu kebangkitan dan tidak dikawinkan, kebangkitan. Sekarang kau jawab. Oke, mute. Hargai orang ngomong. Kalau Anda mau dihargai, saya bilang, surga orang Muslim sama kita berbeda, Bang. Di dunia, di surga orang Muslim, di mana kita bersama-sama dengan Sang Allah, kita hidup tanpa ada, bukan kedagingan kita bawa. Pada saat kita bangkit, di kebangkitan yang pertama, di saat kita yang kedua kali ya, kebangkitan yang pertama. Pada saat Yesus nanti datang ke dunia, ada 2 kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan nama mereka yang kehidupan. Nah, itu kita akan dibangkitkan, kita akan menyongsong ke surga itu orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Di kebangkitan kedua adalah penghakiman. Mereka yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan. Mereka akan bangkit untuk disiksa, itu nanti api neraka. Oke, di surga kita tidak ada kami karena tidak kebawaan daging kita tidak kita boleh lagi sifat manusia. Kita hidup selama-lamanya di surga selama 1000 tahun. Di mana selama 1000 tahun kita ada di surga, tidak ada kami mengawin, Bang. Karena sifat manusia kita sudah diubah dengan kemuliaan Tuhan, dengan jubah kebenaran. Iya, jadi kebangkitan itu jasad atau roh doang yang bangkit. Jasad, tetapi kita dipakai jubah kebenaran. Ada tapi. Abang tadi saya potong sebentar. Ya, Sabar saya dulu, jelasin. sabar dulu. Saya jelasin Sabar logika dulu. orang Kristen. Sabar Anda dulu. jelasin logika orang Kebangkitan itu Muslim. yang Oke? bangkit apanya? Rohnya atau Ini jasadnya? Yahudi ini si Joseph, Yahudi. Ya. Kupikirkan Kebangkitannya ada 2. Nah, yang bangkit tuh badannya atau rohnya atau dua-duanya bangkit. Bentar, ya. Di kebangkitan yang di kebangkitan yang pertama adalah nama mereka yang tertulis di kitab kehidupan. Oke? Makanya kita saat ini manusia saat ini, Bang, tanpa memandang agama, kita berharap nama kita ada di kitab kehidupan. Iya, pertanyaannya yang bangkit itu Bentar. jasadnya apa rohnya yang bangkit? Daging manusia dan Nah, roh itu, tapi sebentar, jadi itu kau langsung negatif. Pikiran kau negatif. Karena kenapa? Otak kau Tubuh kemuliaan, dengan tubuh seks. kemuliaan. Otak kau dicuci dengan Tubuh seks, kemuliaan. ya. Karena otak kau dicuci dengan seks. Nanti di kebangkitan yang Seks kedua, itu itulah daging, kau. seks daging, Kau cabul. berharap nanti di kebangkitan yang kedua, bukan yang pertama. Kenapa? Karena di kebangkitan yang kedua adalah mereka-mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Mereka akan bangkit bersama dengan setan, Lucifer dan pengikutnya. Itu calon-calon yang orang masuk neraka. Saya tidak mengatakan maka kita Di mana ada setan bangkit? Ada aja setan Baca, bangkit. oke. Wahyu 20 ayat 10. Iblis dan nabi palsu dan Saya baca. pengikut Oke Bang ya, saya baca. dimasukkan ke Abang berarti neraka. nggak pernah baca kitab Itu. Wahyu. Saya baca kitab Wahyu. 1000 tahun Pak atau Wait, penghakiman 10. terakhir. Kita Wahyu 20 ayat 10. Tuhan. Baca. Oke, saya baca ya. Kerajaan 1000 tahun atau penghakiman terakhir. Ya, di mana manusia akan disiksa. Sebentar, saya agak. Tolong baca Kak. Kadar coba tolong dibaca Kak Di tentang Lucifer disiksa. Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun. Mulai dari ayat 1. Ya, Lalu aku Kau melihat bilang seorang Lucifer. malaikat. Kau bilang Lalu Lucifer aku- ya. memang Lucifer.
Mana Lalu besar aku itu kan melihat itu? seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, iblis, yaitu iblis dan setan. Di luar Dan tadi, ia abang kalau abang orangnya orang Kristen, abang tahu siapa ular naga ini? Itu Lucifer. iblis. Mana ada Lucifer di situ kata-katanya? Bang, sekarang saya tanya, Lucifer itu awalnya apa? Jadi Sekarang langsung saya apa, Bang? tanya, sekarang saya tanya ada kata-kata Lucifer nggak sih tertulis? Makanya, Bang. Naga itu maksudnya Lucifer Lucifer, di situ. makanya Lucifer dan pengikut karena dia adalah raja Iya, segala ada nggak pendosa, tertulis Lucifer? pendusta. Ada nggak tertulis Lucifer? Ya, sekarang naga itu bang siapa, Bang? Siapa? Enggak, enggak. Jadi Ada naga itu yang Bang Lucifer. siapa? Si naga itu siapa? Udah ditulis di sini iblis, iblis. Iya, ada tulis Lucifer nggak? Enggak, saya tanya. Ya, jadi sekarang Ya, enggak, itu ada tertulis Bang, Lucifer itu- nggak? Ia Ini calon-calon menangkap kebangkitan yang naga kedua si nih. ular Enggak. tua Calon itu, kebangkitan yang kedua. yaitu Tadi kan iblis ada dan klaim. setan. Iya, situ ada tulis Lucifer nggak? saya baca, Bang ya. Lucifer itu iblis. dihukum. Iya, ada tulisannya nggak di situ? Dengar saya baca. Dengar saya baca. Di mana ada kata Dan Lucifer? di setelah dalam- masa di dalam 1000 kitab tahun kalian? itu Silakan. berlalu, Saya iblis kata dilepaskan. kalian Saya tanya, hari iblis di itu kata-kata sekarang Lucifer di iblis dalam siapa Alkitab sekarang saya kalian, tanya? lembaga Dalam Alkitab pemikiran Indonesia, kau, ada Bang, kata ya, Lucifer. dalam pemikiran kau, iblis itu siapa? Enggak ada nggak tertulis Lucifer? Enggak, saya tanya Mama kau dulu. Memang di sini wahyu adalah perumpamaan. Iya enggak, saya tanya. Kalau kau bilang tadi kan Lucifer di kitab Emang Wahyu. Lucifer, sekarang saya Ada tanya, nggak tertulis? naga yang dimaksud, berarti kau nggak baca Iya, kitab, tertulis nggak ngerti, enggak? kau bukan Secara Kristen. tertulis ada nggak Lucifer namanya Ya. tertulis? Sekarang saya tanya, Enggak. naga sekarang itu yang dimaksud siapa jawab dulu, naga? Ada nggak tulisan Lucifer di situ? Dengar dulu saya tanya. Pak, saya Kau tanya baca, sekali lagi, memang ada nggak Tuhan tertulis memang Lucifer tidak di situ? terus di sini Lucifer. Ada nggak Sekarang tertulis tanya, Lucifer di sebelum situ? Lucifer, Ada apa nggak gelar tertulis Lucifer? Lucifer Apa di gelar situ? Lucifer? Apa Ada gelar nggak tertulis Lucifer? Lucifer di situ? Apa gelar Lucifer? Lucifer ada nggak tertulis dalam Alkitab? Apa gelar? Apa saja gelar Oke, Lucifer? ada nggak tertulis? Saya tanya dulu sama kau, memang tidak Enggak, ditulis. justru Oke, kau yang tidak keluar ditulis. dengan perkataan Sekarang saya tanya sama Lucifer. kau dulu. Sekarang saya tanya sama kau dulu. Apa saja gelar Lucifer? Sebelum dia jadi apa? Sebelum dia berontak di surga membawa seperempat malaikat surga. Udah? Apa gelar di surga? Udah? Apa gelarnya? Jawab. Iya udah. Ya. Ya, tidak ada kata Lucifer dalam Alkitab. Saya tanya sama kamu. Sebelum Lucifer malaikat itu jatuh, yang membawa 1/3 malaikat surga. Siapa nama dia di surga? Berarti kau nggak pernah baca Alkitab. Aduh. Loh, enggak ada kata Lucifer. Kau cari Emang di tidak ada, Alkitab. tetapi Bang, kitab Ya, Wahyu. terima kasih. Dengar. Tidak ada ya. Kitab tidak ada Wahyu kata-kata. yang diterima Teman-teman. oleh Paulus. Teman-teman, dia mengaku Yohanes tidak ada Lucifer. dengar saya Terima ngomong. kasih. Tidak Dengar tertulis saya ya. ngomong. Emang kau agama kau beda. Beda. Iya, memang. Sampai Kau 1000 tahun pun mengakui kita tidak berontak, ada agama Lucifer. kau kan berbeda. Tidak ada kata Lucifer dalam Alkitab. Itu ada di Ya, otak saya mau tanya. Raja Iblis siapa Bang? Nggak ada. namanya, Dia Bang? udah ngakuin nggak ada Lucifer. Terima kasih. Ya, Raja Iblis siapa? Kalau nggak ada nggak Iblis usah setan. diada-adakan, Ya, di Bang. sini iblis setan. Tanya. Berhenti mengada-adakan dalam urusan agama, Bang. Aku bilang, siapa Lucifer yang akan siapa naga itu yang akan penjara 1000 tahun? Makanya kita berharap gini bangku ya. Saya tidak memandang agama ya, semua agama benar. Sekarang tergantung orang-orangnya. Oke? Aku tidak menghujat agama sekarang. Saya juga di tempat saya mayoritas, tetapi saya gini Kristen ini gini bang. Saya maka kadar ini adalah Kristen non hari Minggu. Saya jelasin dulu. Ya. Advent. Saya di tempat saya Kristen bang, tapi saya Advent, tidak makan B2. Yes. Oke, tidak makan B1. Makanya saya panitia kurban di masjid di kompleks saya setiap Nggak tahun. nggak nyambung. Sebentar. Nggak ada urusan dengan kita. Sebentar, maka Bahas bilang. iblis tadi Lucifer bahas. Sebentar. Iblis saja dulu bahas Bang Iblis, Erik. oke. Saya baca nih bang ya, saya baca ya. Kita baca tentang 1000 tahun dulu. Malaikat jatuh. Saya baca, abang. Jadi kitab Yohanes ini, kitab Wahyu diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia mendapatkan ilham atau penglihatan tentang akhir zaman. Ya, di mana nanti akan ada seluruh manusia yang kita akan hidup 1000 tahun di surga. Kerjaan 1000 tahun. Kak, baca ayat 1 kak. Ayat 20 kak. Saya. Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Siapa Lalu- itu iblis? Iblis, Tahu nggak siapa itu iblis? penyesat lah, penyesat Betul. manusia. Dialah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Kuasa apa bang? Kuasa Kuasa apa bang? Wah. Di mana tertulis dalam kitab? Di mana Lukas. tertulis dalam kitab?
Lukas 4 nomor 6, Matius 28 nomor 19. Baca. Baca, saya bacakan. Ya, Matius 28 nomor 19. Matius 28 ayat 19. Oke. Matius 28 ayat 19. Kata orang yang diberi nama Yesus baru keluar dari kubur. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Siapa yang beri kuasa itu? Lukas 4 nomor 6. Dengar. Saya suruh bacakan. Santai dulu. Saya disuruh membacakan. Iya, maksud saya, Matius 28 nomor 18 19. Oke. Yesus memberi Yesus itu loh Bang Chan. Makanya saya bilang iya. Kata Yesus, dengar. Yang mengklaim, saudara, saya sedang bacakan datanya, bisa saya bacakan, bisa? Bacakan, coba saya baca kita baca. Oke. Kata yang mengaku Yesus yang baru keluar dari kubur. Apa katanya? Segala kuasa telah di... Saudara, saya bacakan data. Saudara, saya sedang baca data. Diberikan. Jangan menambah, jangan Silakan baca. Jangan menambah, jangan mengurangi. Jangan salah comot, jangan ambil dengan omongan sendiri, Bos. Saya baca. Oke, saya baca. Aku yang baca ya, Jerry. Baca. Erik. Silakan. Nih, Jangan Matius 28 ayat 16. Perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16 dulu, Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, ya, murid-muridnya menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang itu ragu-ragu, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, siapa yang memberikan? pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang memberikan mereka kuasa? dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang memberikan segala kuasa kepada Yesus? Segala sesuatu yang telah dikuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah ilahi. Siapa yang memberikan segala kuasa kepada Yesus? Allah Bapa. Mana datanya? Loh, kan Bapak dibilang mana datanya? Kau ngomong. Saya kasih data bisa? Bisa saya kasih data? Bisa. Silakan. Baca Bu Darni Lukas 4 nomor 6. Tadi lari-lari. Sekarang aku jelaskan. Enggak, ini datanya. Masih topik yang sama. Belum baca datanya kok katakan sudah lari-lari. Baca Bu Darni. Kita bahas satu dulu. Lukas 4 nomor 6. Kita cari tahu siapa yang Pak Erik santai dulu. Pak Erik santai dulu. Jangan loncat-loncat. Tidak loncat-loncat, masih kuasa. Masih topik segala kuasa yang diberikan kepada Yesus. Buka Lukas 4 nomor 6. Nah, ini kau bahas dulu, Bang. Beda dengan Ini kita sedang bahas itu. Lukas pasal 4. Ada Kristen yang berani baca Bible? Ada Kristen yang berani baca Bible? Kenapa? Ada Kristen di sini yang berani baca Bible? Izin saya masuk sedikit, Kang. Silakan. Izin. Ini saya netral ya. Saya tidak memihak gitu loh. Ini Papi Gembala, maaf. Ada yang berani bacakan Bible buat saya? Baca, Kang Jan ya. Silakan. Saya netral ya. Ku baca Lukas berapa? Oke. Lukas Lukas 4 nomor 6. Ini kan menarik iblis ini. menggoda Ini ini. menarik. Yang tadi Bacakan. perikopnya di Matius Bacakan. tadi, perikopnya beda Dibacakan. lagi ya. Dibacakan. Bacakan. Lukas 4 ayat 6. 6. Ini pencobaan di padang gurun. Ini pencobaan di padang gurun ini. Ayat 6. Ya. Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, ya iblis yang mencoba ya iblis. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu. Lari. Jadi gini, saya sempat tanya, Bang, saya mau nanya. Siapa yang memberikan segala kuasa kepada Yesus? Iblis. Tidak ada satupun data Yesus diberikan segala kuasa oleh Bapa, yang ada oleh iblis. Ya, Bang. Jadi ini orang bisa saya baca ya. Waduh, Begitu saya ayat ini. terguncang, Jadi Bang gini. Chan. Bang Chan, saya dengarnya Bentar. terguncang ini.
Saya merinding loh. Bang Bil, merinding saya baca ayat ini. Merinding loh. Kau katakan agama saya. Merinding saya baca Maksud ayat. iman saya nggak terguncang. Kau bilang saya agama saya tetap. Nggak ada urusan dengan iman bang. Ini dalil. Nggak ada urusan dengan iman. Ini saya merinding loh baca ayat Erik, ini. Ya, siapa yang memberikan segala kuasa kepada Yesus? Mana ada Bentar. iblis memberikan, kan dienyahkan Yesus. Segala kata iblis kepadanya, segala kuasa kuberikan kepadamu. Kata yang mengaku Yesus di Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Masih Kang. Di mana dikatakan Yesus? Di mana di situ Dibaca ulang. Dibaca ulang. Kata iblis segala kuasa serta kemudian telah diberikan kepadaku, sebab semua ini telah diserahkan kepadaku. Sekarang saya tanya sama Bang. Dibaca terus. Baca kadar. Oke, saya baca ya. Oh, boleh silakan. Ibu Darmi aja deh, pelan-pelan aja bacanya, penuh hikmat. Ayat berapa? Silakan. Semua? Mulai ayat Ya, berapa? baca dari ayat Enggak, pertama. Lukas 4:6. Lukas 4 yang pertama. Oke. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari surga, dari sungai Jordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Yahweh, suruhlah batu ini menjadi roti." Ya, itu dicobai iblis dia. Ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Jangan. Apa lagi? Jangan berisik. Ayat 7. Perguncang saya ini. Ayat 7. Bang Chan jangan begitu dong. Ini menyesatkan ini Bang Chan. Iya. Ayat 7. Baca 7. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Iya. Yesus berkata kepadanya, Baca dulu, jangan. tertulis, engkau harus kau dengar ini. menyembah Tuhan Yahwehmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Menyembah aku akan menyembah Tuhan. Menyembah aku akan menyembah Tuhan. Selanjutnya baca Kak, selanjutnya. Kata Yesus menyembah aku atau menyembah Tuhan? Ia membawa dengan bait Yahweh. Lalu Baca berkata satu berikut. kepadanya, "Jika engkau anak Yahweh, Satu berikut. jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atasnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Yahwehmu." Yesus di situ Tuhan, karena hanya Yesus di situ yang dicobai. Yang disebut sebelah siapa? Terus baca lagi. Baca kepanasan mereka. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur. Kalah dia daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalah Oke, dia. jadi gini, Cemen. Menunggu waktu yang baik. Gini Abang, kalau Apakah mengenai- Yesus pernah mengkonfirmasi kalau segala kuasa telah diberikan kepadanya? Sebentar, itu saya Saya ulang pertanyaannya. Menunggu waktu yang baik. Apakah Yesus dengar, saudara, santai dulu. Kata iblis, segala kuasa kuberikan padamu, bagi mereka akan kuberikan kepadamu, dan aku memberikannya kepada yang aku kehendaki. Aku nanti akan menunggu waktu yang baik. Segala kuasa. sebentar saya jelasin ayat itu ya. Oke, jangan ketawa ya. Oke, Islam. pertanyaan sekarang gini. Sebentar, jelasin. Kalau sumber kekayaan, sumber harta di dunia setan bisa memberikan, Bang. Ya? Bukan segala kuasa ini, Dengar. segala kuasa.
Dengar, dan kan dia Tuhan, setan bawa Tuhan dan menunjukkan semua Ya, kekayaan. ini ada di segala diri. kuasa. Ya, Segala dengar. kuasa akan kuberikan kepadamu. Bang, Matius setan. 28 Bang, kata saya tanya. Yesus, sebab Iblis. segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kalau kau menyembah Yesus dapat setan, segala kuasa dari siapa? Kalau kau menyembah setan, kau dapat. Iblis. Jadi gini, kalau kita pengen kaya raya, ada dua jalurnya, Bang. Halal atau Enggak, itu haram? standarmu bukan standar Bible. Ya, ini ya. Ini Nggak kan mau tanya, pakai ini standarmu. Kau baca, kau tanya Alkitab tentang. Nggak ada. Kalau saya mau kaya, saya harus bekerja. Saya jawab Bang keyakinan Cam, Bang. Saya harus apa bisnis. namanya didengarkan Yesus iblis itu? Bang Cam, apa didengarkan? Itu standar dia, saya nggak beda dengan standar saya. Standar saya kalau mau kerja kaya, saya harus bekerja, harus berbisnis. Yang saya tanya bukan itu. Ini menarik ini Kang Chan. Bang Erik Eriko. Sebentar. Di sini ada lagi tambahan dalil ya. Sebentar Bang, sebentar. Ada dua, Bang. Yang halal, yang haram dari setan. Ya, kan makanya ada pesugihan. Sebentar, makanya ada pesugihan. Sabar Bang. Kita baca ayat ini lagi kan. Sebab semuanya itu telah diserahkan mereka kepadaku. menyembah setan, mereka kan dapat Sabar harta. Bang dulu, sabar. Kita beda-beda ayat dulu pelan-pelan ya. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan kuasa ini kepada iblis? Apa dulu diserahkan? Apa yang diserahkan? Oke, kita lihat Tipuan baca dari iblis. atas ya. Itu kan tipuan iblis. Ya, dari mana ada tulisannya tipuan di sini enggak? Ada. Ada rupanya Yahweh memberikan iblis. Ada datanya ya, kalau Enggak nggak ada ada. tipuan di sini. Coba kita baca Kang Chan. Ini ngeri loh ayat ini Kang Chan. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ya kan ini kata iblis kepada Yesus. Iya, itu ada maknanya loh itu. Sabar dulu Armi. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang memberi kuasa kepada iblis? Yahweh yang memberikan kuasa. Sudah selesai. Anda ngerti kuasa apa diberikan Selesai. kepada manusia yang mau mengikuti Berarti iblis. yang bangkit itu iblis. Iya, Selesai. iblis memberikan kebebasan kepada iblis. Akhirnya ngaku iblis yang memberikan. Kebebasan kepada iblis agar mencobai ciptaannya. Jadi ciptaannya mau diuji ini, Coba ciptaannya. diuji. Apakah kita mengikuti iblis atau kita mengikuti Yahweh? Makanya Yesus sebagai daging yang turun ke bumi mengenyahkan iblis itu. Nyala kau iblis, jangan kau cobai Tuhan Yahwehmu katanya. Padahal yang dicobai di situ hanya Yesus. Berarti Yesus itu Yahweh, Tuhan itu sendiri. Tapi nggak nyambung. Nggak nyambung. Bang gini. Mengenai harta kekayaan manusia yang ada di saya bilang tadi. Abang tadi bilang Bang, abang bekerja. Sekarang saya tanya, Bang. Sumber kekayaan manusia, ya makanya sekarang ada mohon maaf ya, saya tidak menghina ada. Nggak ada urusannya dengan topik kita. Ya, karena Nggak ada urusan dengan topik kita. kekayaan, Bang. Sumber kekayaan bilang, kalau kau Yesus. setuju menyembah aku, Nggak ada urusan dengan saya, ini Yesus. Ini Yesus. Bukan, karena kau bahas ayat itu. Saya bantah. Saya nggak ada di situ, Kalau kau Bang. menyembah setan, kalau andai kata Yesus kalah dengan cobaan di padang gurun dan setan, jika engkau menyembah aku, kan dia bilang akan kuberikan semua apa yang ada di dunia ini. Benar. Kalau kita menyembah setan, kita dikasihkan apa kita mau setan. Tapi ada resikonya. Tetapi kalau kita mengikut Yesus, karena setan kalah. 3 kali dicoba-coba, jatuhkanlah dirimu, ubahlah roti, Nggak ngerti. ubahlah batu jika engkau Nggak beranak ngerti. Allah, ubahlah Arahnya roti kemana nggak batu ngerti. jadi roti. Bang, Apakah Tuhan turutin? dengar. Pencobaan Dengar, pada pertanyaannya begini. Tuhan Bang, tidak nggak- menurutinya. Yahweh tidak menurutinya apa yang dicobain. Poin Anda apa, Pak Erik? Pak Erik juga santai. Diskusi santai aja. Begitu juga Karena poin Anda apa? manusia, agar Karena kita kasih menolak poinnya. godaan Ya. iblis. Kamu Gitu. Kasih poinnya. Tadi kamu ambil Lukas sekian. Kamu tadi minta Matius sekian 28 ayat 11. Oke, kita bacakan. Sekarang kau buka lagi Lukas 4 ayat ini tentang pencobaan guru. Saya bantah. Kenapa? Kebenaran pencobaan di padang Oh, gurun. Anda mau bantah Bible? Yo, saya bantah. Omongan kau saya bantah. Omongan kau yang saya bantah. Kenapa? Loh, saya baca Bible. Bang, Kata iblis kepadanya, segala kuasa diberikan kepadamu. Kuasa apa? Kuasa Iblis apa dulu? kepada Kuasa segala apa kuasa, dulu? Itu segala, mencobai, segala. mencobai. Sebutkan Bang satu Cam. kuasa, Sekarang sebutkan saya satu itu persatu dari- kuasa, itu segala dari- kuasa dari- diberikan dari- kepada Yesus. Terjadi nggak? Oleh siapa? Terjadi Oleh nggak? iblis. Ada nggak terjadi nggak? Sebentar dulu. Terjadi nggak? Pak Erik, Dia Pak Erik, nggak diikuti santai, Yesus santai, nggak? santai, 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 Terjadi nggak santai, kuasa itu? santai.
Santai dulu, dengar. batal. Bisa saya baca Bible? Ini udah dekat sih barang ini Kang Chan. Lanjut. Iya. Gini, Pak Erik, Anda Kristen. Anda jawab yang saya tanyakan. Anda Kristen. Anda merasa berhak menjawab Bible kan? Santai dulu, santai. Dengar. Ini pertanyaan. Dengar, Pak Erik. Erik santai. Iya, santai. Sekarang saya lemparkan pertanyaan. Santai. Segala kuasa. Santai dulu. Kenapa tidak santai? Salah iblis. Pak Erik, Begitu juga santai dengan dulu. manusia. Iya, santai. Bisanya kita Santai. lawan iblis. Bisa satu-satu supaya dapat edukasi Pak Erik. Satu-satu kita biar dapat edukasi. Oke, Pak Erik, santai dulu. Silakan. Atau begini Santai. aja, Dengar, yang di Pak layar Erik. lebar Saya aja baca yang ngomong Bible. ya. Yang di layar lebar ya, yang ngomong ya. Oke. Kalau ada yang saya salah kutip, Anda koreksi saya bersedia untuk terbuka untuk dikoreksi. Dengar. Kata iblis kepadanya. Iblis. Setuju yang ngomong iblis? Setuju? Sepakat. Sepakat. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Mu ini kepada Yesus. Betul tidak Bu Darni? Betul tidak Pak Erik? Silakan lanjut. Betul tidak kepada Yesus? Ya. Sengaja dulu, Bang. Iblis, baik. Iblis, potong-potong. Iya. Saya konfirmasi. Iblis akan memberikan segala kuasa kepada Yesus. Kata iblis. Halo? Sebab, bentar dulu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan segala kuasa kepada iblis? Jangan lari terus. Jangan. Saya konfirmasi dulu satu-satu Pak Erik. Terus. Dan aku iblis akan memberikannya kepada yang aku kehendaki. Ya. Terus. Dia menghendaki akan memberikan kepada siapa tadi? Ya, jadi baca dulu. Jadi Pak Erik, kenapa kau menghindar dari pertanyaan Pak Erik? Santai dulu, Pak Erik. Iblis menghendaki memberikan segala kuasa kepadamu. Mu ini siapa? Enggak, tadi jangan ulang-ulang. Tadi aku udah Pak Erik. Baca dulu. Pak Erik, sudah saya lengkap saya sudah lengkap membaca satu data ayat itu Pak Erik. Pak Erik, santai dulu. Segala kuasa diberikan kepada yang aku kehendaki dan iblis menghendaki memberikan itu kepadamu. Mu ini siapa? Ya kepada dia mau, setan memberikan kuasa kepada dia mau. Iblis berkata kepada Yesus, dengar. Iblis berkata kepada Yesus, segala kuasa akan kuberikan kepadamu. Mu ini siapa? Oke, terus ya suka Mu ini siapa? Terus menurutmu siapa? Ditanya kok ditanya. Jadi saya harus menjelaskan Bible gitu. Omongan kau. Pak Erik mau mendapatkan penjelasan Bible dari saya. Pak Erik mau mendapatkan penjelasan Bible dari saya. Tidak, aku nggak mau terjemah. Makanya saya tanya kepada Anda, Pak Erik. Anda kan Kristen. Ya. Iblis berkata kepada Yesus. Kata Pak Erik, dengar dulu. Pak Erik, dengar dulu. Kata iblis. Pak Erik, dengar dulu. Sudah saya baca full tadi. Segala kuasa Ayat 7 baca. telah akan diberikan kepadamu. Mu ini siapa? Ayat 7 baca. Pak Erik. Nah, itu deh. Silakan Kang Chan. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan, akan iblis berikan kepadamu. Mu ini siapa Pak Erik? Yesus. Dan orang tumben jujur. yang sudah manusia. Iblis akan memberikan segala kuasa kepada Yesus. Sebab semuanya telah diserahkan kepadaku. Siapa yang telah menyerahkan kepada iblis? Siapa yang telah menyerahkan segala kuasa kepada iblis? Itu kan tipuan iblis. Ya nggak ada tulisan di sini, jangan ditambah. Ya kalian nggak ngerti ayat itu karena kalian Islam. Saya nggak ngerti terjemah kalian omongan ayat kau. itu. Jadi bacakan selesai. Bacakan. Ya. Gini, segala kuasa akan kuberikan kepadamu, kepada Yesus. Sekarang gini, Papi Gembala coba buka Matius 28, 19, 27. Lari-lari loncat kayak kutu loncat. Kita lihat konfirmasi dari Yesus ya. Kayak kutu loncat lo. Selesaikan ayat itu, jangan kutu Oke, loncat. Matius 28, Matius. Kita lihat. Selesai. Hubungannya Kita lihat. ke situ. Kita lihat hubungannya di sini. Kita lihat hubungannya. Bang, lu
Kita lihat hubungannya di sini. Konteksnya beda. Kita lihat. Konteks yang sama, segala kuasa konteksnya. Matius 28 berapa? 19 atau 20. Kau jangan 18, lari kepada 19, yang 20. lain. Oke aja itu di oke, nanti scroll ke bawah Nah, bisa. balik. Kalau kau komit Ke bawah, ke atas. Matius 28 ayat itu udah kita bahas. Sekarang kau buka ayat ini mana? Yesus, dengar saya baca, bisa saya baca Bible? Bisa saya baca Bible? Loncat kau, kutu loncat. Bisa saya baca Bible? Jangan dipotong. Hargai Biblemu bisa? Oke. omongan kau Yesus, dihargai. dengar, bisa saya baca Bible bisa? Lah, Hargailah terserah, Biblemu. masalah. Tapi jangan kutu Baik. loncat. Kalau saya salah baca, Anda koreksi saya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, Yesus telah diberikan segala kuasa. Bu Darni, siapa yang memberikan segala kuasa tadi Bu Darni kepada Yesus? Bang, kalau Bapak memberikan Kata Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Siapa yang berjanji akan memberikan kuasa kepada Yesus? konteksnya berbeda. Bisa Abang kami minta menerangkan sekolah ngasih dasar. Bible kami. Bisa kami menerangkan. Oh, jadi berbeda loh. Beda konteksnya. Oke. Aku 5 menit bisa ngomong. Biar kau ayat ini. Yang mau ngomong 1 menit tambah 100. Berapa ini? Kalian lucu. Beda itu konteksnya Lukas ayat 17 dan Matius 28 ayat 19 konteksnya itu berbeda. Beda konteks. Iya, beda konteks. Lukas Beda itu konteks. tentang menggodai Yesus. Nah, itu bisa diibaratkan kepada manusia. capek sama orang ini Walaupun manusia itu digoda, kita bisa menolak seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kadar gini kak. Kak, kita gini. Ini Iya. orang mencoba mengelabui kita. Iya. Mencoba sama ini calon-calon kebangkitan yang kedua. Ya ini orang-orang calon kebangkitan yang kedua, bukan yang pertama ini saya yakin. Iya. Karena mereka ini kita membahas tentang di padang gurun. Pencobaan di padang gurun adalah jika engkau anak Allah. Saya bertanya, jika engkau benar anak Allah, ubahlah roti ini jadi batu ini jadi roti. Karena Yesus puasa. Jika engkau anak Allah, turunkanlah, jatuhkanlah dirimu. Sebab ada tertulis malaikat akan menopang tanganmu yang tidak tersentuh. Ikan dicobai, Bang. Ingat itu konteks pencobaan. Judulnya pun pencobaan konteksnya. Setan diberi kuasa pada abang ingat gak Ayub dicobai. Bisa nggak? Tapi dia Bisa nggak? Bisa nggak setan mencobai Tuhan? Sebentar. Bisa nggak setan mencobai Tuhan? Keadaan sebagai manusia. Bisa nggak setan mencobai Tuhan? Bukan Tuhan. Itu tentang Kan dalam Iya, ini percobaan. dia dicobai. Ya udah, oke, ini percobaan. Sekarang saya tanya, bisa nggak iblis mencobai Tuhan? Bang, pada ada nggak manusia? Sedangkan Nabi, Saudara, Nabi yang Erik, ada nggak bisa tidak iblis mencobai Tuhan? Kan dicobai dalam keadaan manusia. Berarti Yesus Tuhan atau manusia? Sebentar, Datang Bang. keadaannya sebagai manusia. Pencobaan di padang gurun, Gimana sih? Dia berkuasa. Dia berkuasa. Nyata. Sukses rupanya cobaan iblis itu. Enggak. Dari tadi kan memang manusia. Berarti bukan Tuhan. Makanya pada saat 3 kali pencobaan. Bible ampun, Bible ampun. Ampun. Bagi yang botol, ya Kalau kau ampun. anak berpendidikan. Ampun Bible, kenapa kau membantah seluruh doktrin gerejaku Bible? Jika engkau bersekolah, Ampun. saya yakin kau nggak sekolah. Ini kaca, bohong lagi dia, bohong Gampang dia bilang. ayatnya itu berbeda Bohong, konteks. bohong, bukan Anak sebagai SMA. manusia ya. Iya. Sabar dulu. Sabar, Beda ceritanya. sabar Bu Darmi. Iya. Gantian kita, Abang, gantian. ya, saya jelasin. Sabar Pak Ya, Eri. saya jelasin, oke, saya Tadi jelasin Bu dulu. Darmi katakan sebagai manusia, ternyata di sini Tuhan. Dia juga sebagai manusia. Bible ampun Bible. Dia juga Kau siksa aku Bible. paten lah
Lukas, kau menyiksa percayaanku, Lukas. Enggak. Baca, Aku baca. sedikit pun enggak godain kau. Ya, inilah kan. Jadi ini lomba kodok. Sekarang kalau lomba kodok apa nih? Oke, saya baca. Jika Lah kau songkak. Sebentar, Bang Yang Erik, sebentar. menempatkan dia Sebentar. di hubungan- Sebentar. Kak, baca Sabar. apa? Yang Kalau baca lahir 9, di Kak. Lukas 2:11 Baca ini 9, Tuhan Kak. atau manusia? Lukas 4:9, Iya. Kak. Baca Lukas Oke. 4:9. Sabar dulu, Bang. Yang mana? Sabar, pelan-pelan. Bukan. Edukasi kita, edukasi Bang Ayat 9, Erik. bukan. Ayat 9, abang Yang bawa, lahir abang di bawa. Lukas Lukas 2:11 ini 9, Tuhan ayat atau 9, bukan Bang. Tuhan? Ayat 9. Ya. Sabar Lukas dulu, 2 Bang. ayat Ya, 9. Lukas 2 nomor 11, yang lahir ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat Ya. mereka dan kemuliaan Ya, Tuhan ini bersinar kayak suara meliputi orang mereka TK. dan mereka sangat ketakutan. Ini dulu yang lahir Nggak. Tuhan atau bukan Tuhan ini? Baca. Nah, kita kembali ke Sabar Bang, nanti kita balik ke situ. baca itu juga. Tetap Ini Yesus mau dijadikan Tuhan kan? Oke, gini aja. Oke. Baca. itu Ini mau dijadikan Tuhan dulu. Oke. sampai 7. Mereka takut kan membuka Lukas sampai 7. Takut 4 mereka. ayat 7. Sabar Bang Sampai 7. Erik. Ini 4 kita ayat 7. menjadikan Yesus Ya. Tuhan. Jadi, gitu loh. jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa yang bilang, Kak? Jadi, jikalau engkau menyembah aku, Hah? seluruhnya itu akan menjadi milikmu, kata Oke, iblis. berarti di sini ya kita saling adu argumen. Di sini mengatakan jika Yesus menyembah Argumen. Jangan cuma ngomong gue merasa benar. Baca itu juga. Argumenmu di kamera tuh lihat. Dengar. Di HP-mu lihat itu depan. Erik Jo, argumenmu di depanmu tuh. Sekarang- Itu argumenmu. Tadi kau buka Lukas 2:11. Lukas 4 belum selesai, Bos. Ayat 11. Apa ini? Apa yang mau kalian tanya ini? Hari yang ini. lahir, oke, yang lahir ini sabar. Nanti kita Juru kembali ke selamat, Lukas 4. yaitu Kristus yang diurapi sebagai manusia. Iya, Gelarnya sabar. Tuhan di kota Daud. Apa mau kalian tanya? Oh, ini berarti yang lahir ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan lahir sebagai Oke, Kristus yang lahir Tuhan Tuhan. diurapi. Oke, yang lahir Tuhan. Lagi tadi. Komitmen dengan Bisa nggak iblis mencobai Tuhan? Bisa nggak iblis mencobai Tuhan? Selesaikan Lukas 4. Iya. Bisa tidak? Ini Lukas 4. Di Lukas 4, iblis mencobai Tuhan. Bisa nggak? Oke. Baca 7. Tadi kau bilang tentang baca 7. Erik, bisa tidak iblis mencobai Tuhan? Sekarang saya tanya, dalam keadaan Iblis. Gelarnya Tuhan. Dicobai Erik, dengar. Erik, dengar. Bisa tidak iblis mencobai Tuhan? Ya. Baca sampai Bisa tidak iblis mencobai Tuhan? Baca Erik. sampai 18. Sudah saya baca. Tadi kita sudah baca itu berulang-ulang, Erik. Anda hanya request baca. Kita sudah baca berulang-ulang. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa iblis mencobai Tuhan? Kalian doang tentang Erik. Kau bahas tentang ayat 5. Erik. Tentang ayat lain. Erik, dengar. Jadi Erik, gini, dengar. enggak. Erik, dengar. Bisa Kita tidak mendengar iblis saja, mencobai kita Tuhan? mendengar kau. Jangan cuma kita mendengar kau. Nggak jelas, Erik, nggak jelas. Budarnya bisa tidak iblis mencobai Tuhan? Kak, ya? Dia dicobai sebagai manusia Ending dari Kristus pencobaan. yang diurapi. Dia yang dicobai itu yang diurapi itu yang jadi manusia. Kalian kan coba ngerti. Ayat 13. Baca ayat 13. Yang kalah di pencobaan siapa? Apakah itu yang kalah? Jawab. Dalam pencobaan di padang gurun, siapa yang kalah? Iblis. Enggak, biar mereka jawab siapa yang kalah. Jangan kadang Mana jawab, berani jangan mereka kadang jawab. menjawab? Siapa yang kalah? Marang yang taunya. Jadi gini, Anda membawa satu ayat, selesaikan pasal itu tersebut. Jangan karena Anda sudah merasa kalah, Erik, tarik ayat lain. Erik, bisa tidak iblis mencobai Tuhan? Saya tanya, ya siapa yang kalah dalam pencobaan di padang gurun? Tidak ada yang kalah. Kenapa Yang tidak kalah dapat? Yesus. Yang kalah Ketika Yesus. Iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia Ah. mengundurkan daripadanya. Saya tanya, mereka menunggu waktu.
Baik, yang dibopong ke gurun pasir siapa? Iblis atau Yesus? Selesaikan. Kita lihat yang kalahnya. Yang dibopong ke padang gurun pasir itu iblis atau Yesus? Kadar, baca dari pertama Kadar. Kau dengar baik-baik. Yang dibopong ke padang pasir itu iblis atau Yesus? Ada yang dibopong. Di mana ayat bopong? Lukas 4 nomor 1. Yang dibawa oleh iblis itu, yang dibawa ke padang gurun itu iblis atau Yesus? Tadi kau bilang dibopong. Jadi bopong lah. Yang dibawa, oke, yang dibawa, baik. Yang dibawa, baik. Yang dibawa ke padang, itu tuh. Yang dibawa ke padang gurun itu. Mau digotong, mau diterbangkan, yang jelas iblis aja. Lanjut dulu, Papi Gembala lanjut dulu. Kita yang paham Kau iblis, kata siapa? Kata Yesus. Endingnya yang perlu Baca kalah endingnya. iblis itu. Kita pun sebagai Bang, manusia baca. bisa mengalahkan iblis. Jangan kita menyembah berhala, jangan kita menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa? Patung. Itu maksudnya. Apa kalian ini? Saya baca ya. Lukas 4 ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah." Jelas dikatakan. Jika engkau, berapa kali saya mengatakan? Ada 2 kali dia mengatakan dia. Jika engkau anak Allah, ya, suruhlah batu ini menjadi roti. 1 kali. Ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menampakkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Gagal. Gagal. Ya, ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikatnya Akan untuk menangkap kakimu. melindungi engkau. Jika engkau anak Allah. Iya. Saya mengatakan, jika engkau anak Allah. Saya tanya, baca ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, itu ia mengundurkan Mundur diri. dia. Siapa yang kalian pertandingan ini? Mundur beleng-beleng dia, beleng-beleng. Siapa yang kalian pertandingan di padang gurun? Iblis. Sabar, Kalah jangan iblis. lompat-lompat. Ini dulu, Mana, ini Pak? dulu. Yang kau jelas yang kalah lompat. iblis. Kau yang Kalah lompat, iblis. Bung. Titik Komitmen endingnya yang lebih omongan penting. sabar, Jericho, sabar, Jericho, sabar. mau banyak pun ngomong kita, endingnya iblis kalah. Sabar. Sabar. Iblis keok. Sabar. Lalu berkatalah iblis, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti, betul? Disuruhnya. Terus ada Oke, sekarang. disuruhnya. Ada Oke, di kerjaan Yesus. sabar dulu, sabar. terus? Apakah iblis tahu Yesus adalah Allah? Kan anak Allah dibilang dia. Berarti Allah. Ya iya dong, anak manusia yang Allah ya, berarti iblis tahu ya, Allah iblis tahu yang Bawah. Terus? tunggu Jawab Yesus. dulu. Ada rupanya diiakan Yesus. jangan dulu. Oke. Enggak, Bang. Tadi Bu Darmi bilang iblis Bukan. tahu bahwa Dia itu firman Yesus Yahweh. itu adalah Allah, betul? Jangan lari, Bang. Tadi kau Iya, bilang. jangan lari. Jangan lari. Jangan lari-lari. Naik ke atas. Takut kau bawa baca yang tadi. Sabar Baca. dulu. Apa jawab Ini Yesus? nih. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus apa? Lalu Ada jawab Yesus tertulis. kepadanya. Ini ada nggak tertulis. nyambung, nggak nyambung ini. Manusia nggak nyambung. hidup Ada bukan nyambung dari di mana? roti. Kenapa kau nggak nyambung ini? Kenapa kau hilangkan ini? Apa maksudnya ini? Loh, emang manusia bukan cuma hidup dengan roti? Tapi dari? Ya, kan dengan firman Tuhan. Yes. Terus? Loh, sekarang kau tanya, kau hidup dengan agamamu enggak? Oke, berarti dari firman Tuhan. Apa kau cuma hidup dengan nasi padang, nasi uduk? Apa kau tidak baca firman menjadi agama Oke, dipercayai? nggak apa-apa. Jawab dulu, Jadi makanya saya tidak. bilang ini nggak Jawab nyambung dengan dulu. peristiwa Jawab gitu dulu. loh. Apa kau cuma hidup dengan nasi uduk, nasi padang? Iya, saya tahu Bang. Ini Ya, kan jawab masalah dulu, iya atau roti. tidak? Jawab dulu, iya atau tidak? Udah, lanjut. Nomor 5. Kemudian Bacalah. iblis membawa Allah, betul? Terus baca aja. Ya kan? Baca aja. Kemudian Yesus, ini kan. Kemudian ini ya kan? setan. Iblis ya, Ya. membawa Yesus ke suatu tempat yang Ya. tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkannya kepada kerajaan dunia. Ya. Pertanyaan saya, Enggak, jangan selanjutnya jangan usah lari, enggak pertanyaan semua. sabar dulu Bawa Bang. aja, Ini Bang. kan
Sabar. katanya? Ini- Apa kata iblis? Apa kata iblis kepadanya? sabar. Iblis kan tahu Yesus ini adalah Allah, betul? Dijawab dulu. Allah, anak Allah yaitu Yesus. Jangan bilang Oke. Allah dia pada saat di bumi enggak. Iya, berarti di sini Bu Darmi, iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dan anak Allah adalah Allah, betul? Jangan kau framing ayat itu, bro. Kok Saya framing? tambah-tambahin. Di situ ditulis anak Allah. Jangan bilang Allah. Kau bawa ayat, kau baca apa yang tertulis, jangan kau tambah, jangan mengurangi. Oke, berarti di sini Yesus tahu, iblis tahu tidak Yesus adalah Allah? Ya Itu baca dulu, pertanyaan. menurut kau gimana? Allah dia tahu di situ anak Allah. Jangan Oh, bukan Allah. ditambah-tambahin. Kan dibilang, Bukan Allah. terus baca selanjutnya. Baca Oke. selanjutnya. Kata iblis kepadanya. Jika Kepada engkau- siapa? Ya baca selanjutnya. Nggak usah- Kepada apa- Yesus. Baca aja, baca Segala aja. Jangan kau kuasa framing, jangan- itu, sabar. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, kepada Yesus. jika- Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang memberi Jika- kuasa kepada iblis? Jika apa? Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang Jika ada kukehendaki. kata jika itu jika. Sabar dulu bang. Aduh. Ini loh. Satu-satu. Ini. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang memberi kuasa kepada iblis? Itu Kalau kan untuk mengenai tipuannya itu. Tipuan iblis. Kok tipuan jangan ditambah. Ya, lanjut. Jika Oke. itu jika. Jangan dulu. Ini dulu kita selesaikan bang. Siapa yang memberi kuasa kepada iblis? Kalau untuk dunia, ya, kemarin kejahatan, penyembahan berhala, setan punya kuasa untuk Ini dulu bang. Siapa? Siapa yang memberi kuasa kepada Ya, iblis? menurutmu siapa? Loh, saya nanya. Bilang, kau udah tahu, tapi kau pura-pura nggak tahu. Loh enggak, biar jelas. Nah, nanti kau jawab, beda lagi ada kalimatmu. Tidak, jujur aja. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ya. Siapa yang memberi kuasa Terus, kepada ya, iblis? Lanjut. Ini dulu, selesaikan ini kan lanjut, ini dan. iya, itu konteks mengenai apa? Yang dikasih tentang apa? Enggak, jujur aja, jujur Harta Enrico. dunia. Harta dunia. Kalau mengenai Nah, siapa harta yang memberi dunia, kuasa harta kepada iblis? Dengar, kalau mengenai kebinasaan, lanjut. Kalau Sebab mengenai kebinasaan, setan dikasih kuasa. Ini semua bang. Nah Iya. sekarang saya nanya. Semua itu apa? Itu konteksnya panjang bang, pengertian Ya, itu panjang. semua lah. Kalau kita Semua sekolah, lah. kita itu, Tinggal dijawab aja. Siapa yang memberi kuasa kepada iblis? kalau untuk kebinasaan, Tuhan kasih kuasa. Ya, Mana kebinasaan di sini? Semuanya. Iya, karena kau nggak ngerti. Loh ini tulisannya Iya. semuanya kok. Ya, Iya. bang. Nanti Terus baca selanjutnya, kalau dijawab, baca selanjutnya. Jangan berhenti di situ. Kita selesaikan dulu ini Enggak, baru ke itu sini satu berikut. gitu loh. Satu berikut. Nah, Jangan sebab lupa semuanya lagi. itu Yang telah kalah siapa? diserahkan kepadaku. Sekarang gini. Oke, Yahweh Macet yang ya. memberikan. Kalau Karena kita berperang, Yahweh memberikan izin, Pak, kuasa izin, Pak. kepada semua makhluk. Yahweh memberi kuasa Iya. kepada Semua makhluk. kok sebelah makhluk. Iya, iblis itu kan makhluk juga itu. Diberikan kuasa untuk menguji yang sebenarnya. Berarti bukan cuma Yesus yang berkuasa. Biar cepat, nggak usah beren-beren. Gampang menjawab ini. Oh, framing ayat. Oke, sepakat Baca Erik yang jika- memberi kuasa kepada jika- iblis adalah Yahweh. Sepakat? Jika Sabar ini dulu kita Iya, selesaikan. iya, betul. Katanya Tuhan tadi gimana sih? bang, Iya. Kan sebagai daging Yesus dicobai sebagai manusia turun di bumi. Aduh, Aduh, kalian aja baca bingung, ayat nggak ngerti. seterusnya. Jangan tarik napas, kau udah capek kekalahan. Udah capek kalian menghadapi Oke. kami. Baca jika jika jadi jika kalau engkau menyembah aku, seluruh ini akan Itu menjadi akan milikmu. menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Baca. ada tertulis, engkau harus menyembah Menyembah? Tuhan Yahwehmu saja. Dan nah sekarang hanya saya kepada tanya. Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Siapa yang dicobai? Iblis di situ. Jangan dulu, Siapa ini yang dulu. dicobai? Ini Tuhannya dulu, kan? ini dulu. Allahnya, Oke. Yahwehnya Oke. iblis. Yesus itu Yahwehnya iblis. Oke ya. Baca, Sabar. Apalagi Terakhirnya, kalian, tapi semua sabar, umat manusia ini, sabar, Tuhan kita itu hati-hati ya. Yesus.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, Bu Darmi Iya. menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus. Iya. Nah, ini Yahweh Bukan itu Yahweh. ilahinya, hakikatnya. Yahweh itu Allah itu hakikat Yesus. Gitu orang yang pintar menjawab, maka kalian tak bisa kalian lawan kami yang kayak seperti ucapanku tadi. Jadi Tuhan Bu Darmi ini- menyembah Benar. siapa? Tuhan Ya, ini Bang, sekarang saya tanya, Kristus Bang, yang Bang, diurapi. Bang, Ini gini, Tuhan saya ada di tanya, sini yang diurapi Yesus. Izin Kak, izin Kak. Allah ini siapa? Hakikat Bang, itu gini, dia. gini toh, gini Kak ya. Dalam satu pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Oke? Ini pertandingan di padang gurun di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, kalau saudara muslim kan tidak 30 hari tapi harinya doang, malam enggak. Ya. Kondisi dia lapar, setan tahu. Ya, maka dicobain. Apakah dalam kondisi lapar secara manusia, kita akan pikiran kita pasti lari memikirkan yang lain. Tetapi setan tahu apa kelemahannya Tuhan. Dia coba dulu, benar nggak dia anak Tuhan? Pada ujungnya, jika engkau anak Allah, berapa kali bilang? Jika engkau ada 2 atau 3 kali di sebelah lawan setan. Tetapi pada saat pertandingan tersebut, ada yang kalah, mengakui kekalahannya, dia mengundurkan diri. Jadi Mana mengundurkan diri? Mana jangan tambah-tambah? Baca terusnya, baca 13. Mana? Baca 13. Mana mengundurkan diri Baca kayak 13. lagu lu? Nih, Mana? sesudah itu baca 13. Mana naik. Sesudah itu iblis itu baca. Ini kan menunggu, bukan mengundurkan diri. Baca dulu sesuai. Ini Baca dulu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, Dia mundur. Iya, sabar dulu. Ini Iya. mundur untuk mengalah. Iya, Iya, dia mundur. mundur dari Sabar dulu, jangan mundur aja. Mundur kan? Mundur Bukan diteruskan kan? daripada Daripadanya. Yesus dan menunggu waktu yang baik. menunggu waktu yang baik. Iblis masih mau menunggu-nunggu mencobai manusia. Iya. Itu artinya. Kita nggak lari pada pembahasan di padang gurun. Ini enggak, Jelas ini di situ, iblis Bang. tidak kalah, enggak kalah Itu dia lagi pertandingan. nunggu Jelas, waktu. dengar dulu. Ya jangan cuma argumen abang. Kalah Itu di situ pertandingan. iblis. Itu pertandingan bang. Berarti ada yang kalah. Siapa yang kalah? Iblis. Loh, mana kalah ini? Orang yang mundur kok. Kalau orang sudah membuat bendera putih kalau berperang, mungkin abang bukan angkatan ya, bukan sedang Loh, berperang. ngapain Kalau lagi dia kita menunggu dengar, waktu yang baik kalau dia kalah? loh, Ngapain? Dia mengundurkan diri karena apa? Dia merasa Mana ada mengundurkan diri di sini? Kalau kalah mengundurkan diri Tiga iblis. kali dicoba. Dengan melek Iblis dia. lagi pasang Gagal strategi. maning iblis itu. Gagal maning. Bentar toh. 3 kali dikasih pencobaan. Ada nggak Yesus kalah? Nggak ada. Kalah iblis 3 kali mencobai Yesus. Ada Kalah. nggak? Dari 3 kali pencobaan, ubah batu jadi roti. Terus, Kalah. Nggak ada. Tunduk kepadaku, maka akan pergi semua. Kalah, harta duniawi. nggak ada. Terus jatuhkan dirimu. Karena sebab ada turun gini, ada nggak bang? Kalah. Nggak ada. Gagal maning iblis. Gagal Oke. maning. Begitu Jadi juga mundur. dengan kita Karena masa manusia. benar yang saya coba ini anak Allah, makanya dia mundur. Kalau kita seorang laki-laki, kita bertempur sampai mati, berantem sampai mati. Lo mati atau gue yang mati, itu berantem secara manusia. Ini pencobaan di padang gurun. Ini kan dia nunggu waktu yang baik. Makanya bang itu akan lari kepada 1000 tahun di mana semua manusia yang yang tunduk pada setan bang ya akan bangkit di bangkitan yang kedua. Tetapi orang yang setia pada Tuhan Yesus sudah menjalankan semua perintah-perintahnya, hari yang diperintahkan Amin. Tuhan ada barang siapa yang nama itu tertulis dalam kitab kehidupan, dia akan bangkit di kebangkitan yang kedua, pertama di kedatangan yang kedua Kacau kali. bang Erik Jo. Kalau abang sabar, kalau abang Nah, lari ke kebangkitan, mana pada nanti bang saat ini kan dimencobai kita. Apa kita tunduk pada cobaan setan atau Tuhan? Kemarin begitu. Sekarang kita cobain. oke, baik kita maju. Ini memang berat ini bang. Ini mau tidak mau tetap iblis tidak bisa, tidak bisa bang. Bang, Kita kalau abang maju gini, aja diskusi bang, ya. gini. Sekarang tanya, kalau kita bertempur nih, kita adu argumen, ya kan? Atau kita pukul-pukul berarti abang melempar handuk. Apa arti melempar handuk? Ini mundur bukan berarti kalah. Mundur kan? Karena dia kalah mengakui kekuatan lawannya. Mundur kalah lah di Bagaimana orang peperangan. dia menunggu waktu yang baik kok? Kalah. Ini kok loh, Kalah lah Pak. Namanya buktinya aja kalau Mike Tyson dia kalau digait baru dia serang kembali gimana sih? Kenapa harus mundur? Tanya, kenapa harus mundur?
Kalah. Dia pasang Bisa dilawan strategi. Yesus. Strategi Emang apa? orang Ada bertinju sesuatu itu nih. maju semua. Pasien yang mundur Makanya satu. sekarang sesudah Yesus naik ke surga, ya Yudas Iskariot dicobai dirasuki supaya mengkhianat. Terus kita manusia yang jatuh dalam dosa, ada Tuhan kasih dua pilihan, ikut Tuhan atau ikut setan, ya kan? Kalau mau kaya, setan juga bisa kasih kekayaan dengan kita menyembah dia. Ya banyak lah bang. Saya Itulah artinya ayat ini yang tiga-tiga ini kepada manusia Gitu juga loh, itu Bang. diapakan. Sabar. Abang juga berpuasa tidak mungkin 40 hari 40 malam. Adakah manusia dari zaman bahula selain itu yang bisa berpuasa 40 hari 40 malam Nggak tanpa ada. minum? Nggak ada. Siapa tahu dia makan malam, Makan nggak orang ada itu jam tertulis. 5 pagi. Makan enak Salah tuh. itu. Kalian kan 30 Siapa tahu hari dia tapi makan macam-macam. malam, memang kita tahu. Aku lah ikut nanti tulangku. Puasa. Enak kali makanan. Abang gua aja Beragam Islam bang, makanan. tapi berpuasa cuma siang doang, malam makan, malam minum. Sabar. Nah, Di sini itu. kan dikatakan bang, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, apakah iblis bisa mencobai Tuhan Allah? Secara manusia, gini kita berpikir, abang gini bang. Ya, bilang aja dari tadi manusia, berarti Kita bukan berpikir gini, Tuhan. bang dia Gimana sih? berpuasa, yang berpuasa, bang kalau dia mau, dia punya kuasa loh bang. Kenapa satu saya sebutkan. Pada saat dia Yesus membangkitkan orang mati, perempuan yang mati, yang datang orang tuanya, anakku telah mati. Jangan khawatir, dia dibangkitkan. Satu kuasanya. Di danau Bethesda, ada orang sudah sakit berpuluh-puluh tahun, tetapi karena keyakinannya pada saat ada di kolam Bethesda, ya dia menyembah menjamah jubah Yesus. Dia mengubah orang buta jadi melihat. Dia punya kuasa. Tetapi mengenai puasa 40 hari 40 malam di padang gurun, ya, kalau dia mengubah, emang dia punya kuasa kok, bisa aja karena dia lapar. Ya, buktinya Bagi 2 roti tetapi 5 dia tidak ikan nurut. itu. Erik, Tetapi dia tidak menuruti perintah setan. Karena tujuan dia beda dengan tujuan kita, Bang. Tujuan berpuasa apa? Tujuan berpuasa agar nanti manusia mengikuti, jangan cuma tunduk. Dibilang Tuhan, manusia jangan mencobai Tuhan Allah sebab ada terus manusia tidak hidup dari roti saja. Benar. Kita sekarang gini, abang bisa nggak hidup dengan tidak dengan roti, dengan nasi? Oke, waktu dia puasa itu Pak Erik Jo, Ya. waktu dia puasa itu dia sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Dia sebagai manusia. Bukan Tuhan. Ya kan dia yang puasa 40 hari 40 malam siapa sih bang? Manusia. bisa dibuat makanan loh. Dia pencobaan di padang gurun. Oh, gimana aku Buktinya dia menceritakan? kasih makan Tuhannya 5.000 lapar. orang dengan dua roti, Papi, 5 Tuhannya ikan. lapar, Papi. 2 roti. Tuhannya lapar. Bang, dan karena 5 dia ikan. puasanya benar, ya, secara manusia dia lapar bang, benar dia lapar. 40 hari 40 malam siapa sih manusia yang gak kuat? Tetapi tujuan dia berpuasa, dia bilang, setan bawa dia ke padang gurun, ke bukit Bait Allah, ditunjukkan semua isi dunia ini. Jika engkau menyembah aku, akan kuberikan semuanya. Tetapi pada saatnya di ayat 13 kan setan mengundurkan diri, berarti kita kalah. Oh, mana kalah orang dia mau maju kembali kok. Di mana Menunggu tujuan waktu Bapak yang baik. kembali? Ini loh, menunggu mana? waktu yang baik. Iya, waktunya kapan? Ya, tunggu aja. Ya kapan? Dari Ya, itu waktu 60 disalib. tahun yang 2000 tahun yang lalu, Bang. Itu waktu disalib. Coba kita lihat Bang ya. Abang gini lucu, Abang Quincy. Aduh. Nih, sabar ya. Bang, gini. Saudara-saudaraku yang ada di Komal ini ya, atau yang bawah. Sabar. Dengar. Sabar Bang, sabar. Dengar, aku Kita lihat ya. cuma berpesan gini, Bang. Nih. Semoga kita ada semua nama kita yang asli. Udah ya. sabar dulu. Dengar dulu, Nanti dengar abang dulu, dengar dulu. abang kalau ke kerajaan 1000 tahun nanti kejebak di situ Bang ya. Apa kejebak? Ayo Jangan kita bahas kesana. 10 tahun, ayo. Ayo. Oke, Ayo. kita bahas 1000 tahun ya. Oke. Ah, Silakan. ya, sekarang apa mau tanya? Oke, apakah semua manusia akan mati Jangan satu kali dan bangkit satu kali? jangan lari dari Ya, oke, baik. Sabar ya. Pertanyaan saya, sebelum kita lari ke ini saya mau tanya dulu. Jangan lari Sini dari dulu ke ya. kitab lainnya, jangan lari kayak gini. Baik, jangan tidak. loncat-loncat. Baik, mati satu. Sabar.
Sabar Sorry, ya. kita sambil masak. Kejebak Bang di situ Bang. Saya sambil oke. masak. Saya baca aja, saya sambil masak. Oke. Saya tarik dulu dari Ibrani nomor 9 ya. Ini sebelum kita ke Ibrani, belajar Bang, sebentar kalau ya. akhir zaman itu ada di kitab Wahyu 1000 tahun. Iya, sabar dulu 50-nya Bang. di Ibrani nggak Sabar ada. dulu. Sabar, sebelum kita ke Wahyu, saya mau ambil di sini dulu. Nanti jelaskan ke Wahyu Apa ya. judulnya tuh, Bang? Apa judulnya? Dan sama seperti Apa manusia ditetapkan Apa untuk judulnya? mati. Apa judul berikutnya? Sabar dulu, aduh. Apa judul berikutnya? Nah ini, Apa? sabar. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ah. Itu judulnya. Mana? Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, oke? Nah, di Terus sini Bang, dulu nih. Abraham, ini apa, gimana? Sebelum kita ke Wahyu, kita kan Oke. ke Ibrani dulu, ya kan? Oke, kita layan. Oke lah. Nah, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Berarti manusia harus mati satu kali, betul? Sepakat dulu kita. Ya, karena gini, Bang. Dalam di kitab Wahyu, sepakat dulu saya kita. jelasin. Dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu itu tidak ada tentang kelahiran Yesus lagi. Ya, kitab Wahyu ada tentang di dalam Wahyu 20 dan seterusnya, kerajaan 1000 tahun, Yerusalem yang baru, ya Bang ya. Dan hidup selama-lamanya. Itu tidak ada Oke. tentang konteks tentang Yesus Kristus, Oke, anak sabar, manusia. sabar, Bang. Oke, sabar ya. Kita sepakat dulu bahwa manusia itu ditetapkan mati satu kali. Aku ngerti maksud abang lah akan lari Iya, dalam Wahyu, terus kita jelasin. biar aja Riko tahunya kita itu ke Yesus. tahu, Iya. Iya. Tahunya kita itu. Oke, ketetapan manusia pasti mati satu kali dan bangkit Iya. satu kali, betul? Ya, Oke, silakan kecuali Anda dia, jelaskan. kecuali dia punya ilmu rontek bisa 2 kali bang. Oke, berarti Ilmu mati setan, satu setan kali bisa ya. bangkit kok menyerupai ya. Oke, Terus sepakat kita manusia pasti mati satu kali. Oke, Ya. silakan Anda jelaskan Ya. konsep 1000 tahun di akhir zaman. Silakan. oke. Aku senang berdebat tentang Wahyu. Oke, lanjut. Silakan. Yang 1000 tahun ini Bang, jadi masa di situ kan masih ada orang yang hidup, ya kan? Nah, kedatangan Yesus kedua kalinya masih ada orang yang hidup atau tidak? Jadi gini abangku, ini jelaskan. ini saya tidak. Jadi gini, menurut keyakinan saya bang ya, keyakinan abang, sorry abang Muslim atau apa? Muslim. Oke, kami GMHK ya, kami gereja GMH Advent adalah menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu arti Advent. Menanti yang kedua kali. Tentang sebelum 1000 tahun bang, kerajaan 1000 tahun nanti akan ada saya sebutin bisa kak. Kita akan dipaksa penghakiman Anda terakhir. Advent, sabar. Abang Advent. Saya Advent. Oh, lemah imannya. Lanjut. Lemah iman mah, ago ya bang. Bang, lemah iman tuh bilang. Ya, Bang. Tuhanku. Lemah. ya, Orang Bang. Advent Umat itu pilihan imannya ini, lemah. guys. Bang, Umat yang sisa ini, umat yang sisa. Kami menjalankan 10 hukum Taurat. Sabar. Kami Orang pilihan Advent yang itu sisa, Bang, yang imannya setia lemah. kepada lemah pula aku bilang imanku. Oke, saya lihat ini data ya. Sabar teman-teman ya. Jadi menurut Yesus orang Advent itu lemah Di mana imannya, tertulis? Bang. Di mana tuh orang Advent? Di mana tertulis? Oke, sabar. Orang Advent di Alkitab mana? Sabar. Nah, Roma 14 2. Kita lari tadi Wahyu sekarang. Iya, sabar dulu. Ini masalah lemah. Ini intermezzo, Bang. Ini intermezzo ya. Ini intermezzo ya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur. Berarti Anda ini lemah imannya. Kita mau bahas Imam 11 atau Imam 11 atau Wahyu, Bang? Ini Enggak, kita mau bahas Imam atau Wahyu, Imam atau Wahyu. Enggak, karena gini Anda Bang, ini ya. Roma, Sorry Bang ya. Loh, Sorry. Orang Islam, teman-teman Islam, saya bicara sama makanan dengan kami. Sabar Ya, Bang ya. kalau Kita kamu baca. pasti Jangan. makanan, kami lebih dalam daripada Islam. Sabar, Jadi sabar. kita Wahyu aja Bang, jangan lari ke makanan. Ya nanti ini intermezzo dulu, makanya saya bilang orang Advent ini imannya lemah. Lemah Di iman mana Bang, tertulis? kami vegetarian Bang, kami asal Abang tahu, makanya bilang teman-teman Oke. Muslim, saudara-saudara Muslim, jangan pernah menyamakan semua Oten atau Kristen. Kami Kristen Loh, hari ini Minggu. dibaca sebentar. Bu Darmi dibaca dulu 14 nomor 2, Roma 14 nomor 2. Silakan. Baiklah. 14. Ya. Nomor 2 dari atas deh ayatnya ya. Jangan menghakimi saudaramu, ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Itu maksudnya. Lanjut. Ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan.
Tetapi Kami tidak melarang saudara-saudara kami mau makan. Sabar dulu, jangan dipotong. Mau Sabar. makan ya. Aku tahu, Sabar. aku ngerti bang, abang Iya, mengambil ayat ini, aku paham sabar. abangku. Sabar. Jadi, silakan dilanjut. Ulang dulu Bu Darmi. ulang ya, mulai dari atas. Iya. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Oke. Ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak Makanya saya Saya mau tidak beritahu Siapa yang abang. tidak makan, Saya tidak menghina. janganlah menghakimi Aku orang tidak yang menghina, makan. aku tidak Ini loh. Sebab menghakimi. Yahweh telah tidak menghakimi menghakimi. orang itu. Bang, gini. Sebab Bang, gini. Yahweh Jadi telah orang- menerima Bang. orang yang Oke. lemah Bentar, itu kadar, dan kadar. makan Bentar, sayur bentar. itu. Bentar, Oke. bentar, bang gini. Abang gua gini, abang gua. Ngarang Abang gua. kepala ini. Abang Ini ini loh. kalau aku juga bentar abangku ini kalau dia ada perlombaan ngarang, ya juara 1 nih Ram. Berarti ini ngarang. Enggak, dengar. Ya, tapi Jadi gini di abangku ayat ya. 1 kenapa disembunyikan? Oke, terimalah orang yang lemah imannya. Nah, kita yang cari nanti siapa orang yang lemah imannya Terus ini, ya kan? Terus. tanpa Nah, mempercakapkan tanpa pendapatnya. mempercakapkan pendapatnya. Baik. Iya. Lalu di Baik sini ya yang Yang seorang yakin yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Apa pertanyaanmu bang? Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran sayur. saja. Ah, Kami kan bukan sayur-sayuran saja. Ada yang makan Makanya gue ikan, makan daging ayam, Makanya kambing juga boleh. ada abang ini, abang gua. Banyak Abang siapa ini namanya? orang Advent teman-teman. Jadi gini. Orang Advent bukan hanya makan sayur-sayur Jadi gini, saja. nah, kadar. Oh, makan daging. Orang Advent makan daging. Iya, Saya makan daging. ayam. Jadi gini, saya sebutin enggak, kadar izin. Jadi gini abang Ya, silakan. ya. Saya sebutin siapa sih orang Advent ini? Ya, saya sebutin dulu. Saya kasih tahu. Kami orang Advent, kami merasakan imamah 11. Di mana kalau hewan yang berkaki 4, dia harus memamah biak dan berkuku Lah belah. ini segala jenis Baca dulu, makanan. enggak. Saya baca imamah abang imamah 11. Di sini enggak Jangan milih-milih apa loh. Itu vegetarian bang. Vegetarian hanya makan biji dan sayur-sayuran. Makanya lemah imanmu. Sekarang lu bukan nama iman. Mana sih? Bang, sekarang tanya, mana yang lebih kuat? Bang, kalau abang lari ke vegetarian, ya, abang tanya orang Cina yang makan cuma biji panjang umurnya. Bukan Kita yang masalah makan panjang daging, Bang. umurnya, Bentar, ini sebentar. masalah Di iman. vegetarian, orang Yahudi vegetarian. Nggak makan daging. Ini masalah. Pintar-pintar. Sabar, Bang. Kan kau Ya, tahu. sabar. Orang Ini Yahudi. kita Bilang imanku lemah. Lah, Malah ini makan dalilnya daging begitu. kita makan jadi bodoh. Itu dalilnya. Abang berpatokan bukan imam 11. Ini dulu. Bukan Imamat 11. Jangan ke Imamat. Ini dulu. Abang lah tadi abang bukan, abang loncat-loncat Nah. bisa. Sekarang kita loncat-loncat bisa. Enggak Oke. fair. Oke, terimalah orang yang lemah Iya, imannya. Oke, Bang. kita cari siapa Kami orang yang lemah imannya benar. ini. Makanya kami datang kami mengabarkan kebenaran kepada yang lemah iman supaya kuat. Oke, siapa yang lemah imannya? Ya, saya tidak mau Siapa? menghakimi. Saya tidak mau Siapa? menghakimi. Loh ini. Loh, saya tidak mau menghakimi siapa iman yang lemah. Iman Oke. tanpa perbuatan adalah sia-sia. Oke, terimalah orang yang lemah saya imannya. ngertinya kok bahasa Indonesia atau bahasa Batak aku bikin. Oke, saya tidak menghakimi Bang. Saya cuma mau bertanya, siapakah Iya, orang yang lemah Bang. imannya? Orang yang di lemah sini? imannya sebentar. Ya, orang yang lemah imannya ada mereka yang tidak mempelajari Alkitab atau ini kitab-kitab jangan yang dia ini dalam. dalilnya loh, ini dalilnya loh, ini jangan Loh, baca. itu tentang Orang. apa? Terus ke bawah ya. Terus ke bawah, terus ke bawah. Baca tuh berikut. Dulu, Baca tuh berikut. enggak ini dulu. Baca tuh berikut. Jangan masuk satu ayat. Abang tanya, Jadi gitu ya, teman-teman, Iman ya. apa lemah nggak? Ternyata orang Advent ini lemah imannya. Ini menurut data ya, ini menurut data. Bang, saya makan sayuran bang. Ini bang, dengar ya, dengar. Karena aku dengar. Saya, ya bang ya, saya nge-gym. Saya nge-gym makan sayur-sayuran. Enggak ada Saya makan urusan buah. nge-gym dengan iman, Bang. Dengar dulu, saya ngomong dulu ya, dengar. Dengar dulu ya. Tuhan menciptakan pada dasar Adam dan Hawa, mereka makan tumbuh-tumbuhan yang ada di Tuhan ciptakan. Sebentar, jangan bantah. Tuhan bukan otoriter. Kau harus makan biji-bijian, tidak. Tuhan menciptakan yang halal dan yang haram.
Demikian juga pada zaman Nuh, air bah. Tuhan memberikan 7 pasangan yang halal dan 1 haram yang haram, 1 pasangan yang haram. Abang baca dalam kitab Ayub, Nuh tentang air bah, ya kan? Kenapa ada yang makan yang haram? Sorry, saya bilang tadi, teman-teman muslim Nggak saya. nyambung Bang Erik. Ini orang yang lemah imannya ini cuma Bang, makan itu kan sayur. pada Ini pilihan data. kau kan, Ton. Gimana sih? Kau mau makan yang nggak mau makan Makanya sayur-sayuran kalian ini boleh. letoy-lot, Mau makan letoy. biji-bijian boleh. Tidak Letoy. ada larangan, Bang. Tidak ada perintah larangan harus makan biji-bijian. Tidak ada. Tapi Iya, kalau iya, kau tanya, iya, memang Bang. tidak ada, Nah, Bang. Sebentar. Ya. Sebentar abangku, abang orang baik, abang orang berilmu. Bunda Vera, Abang dilanjut dulu Ustaz, Bunda Vera. Ini kiai. mau masuk Jumatan di sini, Ya. Bunda Vera. Sekarang saya Lanjut. tanya, Bang. Ini menarik ini Bunda Vera. Adakah di Alkitab kita nggak boleh makan daging kecuali kita makan yang tidak berkubelah dan yang Ini tidak aja memakan? enggak. Ini fokus di sini Bang. Kita enggak Nah, tanya kau- itu. kau tadi Lanjut fokus ke- Bunda Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bunda. Coba dilanjut Bunda Vera. Ya, lanjut. Maaf Pak Eriko karena ini orang lemah imannya semua lah. Silakan diinjili aja. Silakan. Nah, ini di sini. Aku dulu Erik Jo. Di sini pentingnya kasih persaudaraan. Pesan itu bilang, utamanya aku adalah tidak menghujat, agar orang karena dalam percaya, kasih kami baik orang yang kuat Advent, kami tidak maupun yang menghujat, lemah menghakimi imannya sebagai hidup tidak dalam menghakimi. kasih, kesatuan dan tidak saling menyakiti. Karena Yahweh telah menerima keduanya. Itunya maksud ayat itu. Gitu. Jadi gini Bang, abangku, saya punya saudara. Tapi abang poinnya di situ Gimana, Bu Bunda? Darni, Yo. tapi poinnya di situ kan bahwa yang makan sayuran aja itu lemah imannya. Itu kan tadi yang dibahas iman sama dengan Papi. makanan kakakku, izin. Enggak, itu datanya gitu loh. Iya. Coba baca Bang Erik. Iman apa dulu kan? Iman gini loh Kak, gini. Saya jelasin ya kakakku sayang ya, izin ya Bunda atau siapa Ya saya enggak, manggil. kita kan enggak mau menafsirkan, cuma baca Iya, data silakan. jadi gini, kita jangan menafsirkan. Karena gini, saya juga tidak mau menafsirkan ayat Al-Quran, saya nggak mau. Karena saya tidak mau masuk ke dalam ayat Al-Quran. Jadi tadi bilang Advent. Jadi gini kakakku sayang ya. Kalau di kehidupan saya dulu orang yang berhari Minggu. Apa yang dilarang agama saya sikat Kak. Dunia malam udah dunia malam. Itu sebentar sebelum saya masuk Advent. Kok malah Oke? curhat? Sebentar. Ya. Jadi saya mempelajari Alkitab ini hampir 5 tahun, Kak. Apalagi Imam 11. Mana sih Tuhan menciptakan manusia, mana sih makanan yang baik buat tubuh kita ini? Mana sih yang nggak baik buat tubuh kita? Karena Tuhan menciptakan manusia ini kan menyerupai rupanya. Saya baca Imam 11. Dulu saya makan B2 ular, B1 apa? Semua saya sikap. Saya tinggal di pedalaman sana. Ular kita makan Kak. Di pedalaman. Bang Erik, gini Bang Erik. Bang Erik Tapi sebenarnya setelah baca dengan Alkitab. Roma ini. Bang Erik gini kepanjangan Bang Erik. Mohon izin. Enggak gini, saya cerita gini Bang. Enggak, kan Abang Bang tentang bawa Erik. Advent, ya. Karena tadi Iya, ada oke, bilang Advent gini. ini lemah. Iman Ya sudah. saya sebentar Bang. Atau izin, gini izin. aja, dibilang Advent lemah. Di kota Ya, ya. Medan dikumpulkan semua ibu-ibu pemain badminton, gak ada berani melawan aku. Nggak nyambung. Itu. Ayo, gini, gak ada Kakak. berani Gini, ya melawan udah. aku ibu-ibu. Gini Bang Erik Itu udah Advent. simpel. Abang Kalau gini, main abang badminton pelajari kayak Advent itu aku buat, apa? gak ada yang berani. Kota Medan, Abang pemain pelajari Darni. Advent itu apa? Lebih pemain dalam. Dengarkan dulu, badminton, oke. gak Oke, berani Darni. melawan aku. Darni, iya dengarkan Aduh. dulu. Bang Berarti Erik. kuat dong. Oke, Bang Erik ini Ya. Advent. Oke, pertanyaan gini. Advent itu Ah. memakan daging atau memakan sayuran? Oke, gini, pertanyaan Bang salah. Jadi gini, saya jelasin. Ya. Advent enggak. beribadah pada hari Sabat sesuai dengan hukum Taurat. Saya nggak Bentar. nanya itu. Pertanyaan salah ya. Saya nggak nanya itu. Oke, ya udah. Saya Ya udah, tanya, oke, Bang, gini kota dengarkan gini, lagi. Bang, kota Oke, gini. dengarkan Sebentar. lagi. Daging Bang itu ada Erik, bermacam-macam, Bang. Dari Sebentar, tadi saya sebentar. diam loh. Saya karena saya mau Jumatan juga. Iya, Gini, kasih waktu dulu Bang Erik. Gini Bang gantian Erik, ngomongnya. dari pagi saya juga diam. Bang Erik nih kayak gini. Advent yang Anda yakini memakan daging ataukah memakan sayuran ataukah memakan kedua-duanya? Oke, saya jawab abangku ya. Daging ini bermacam-macam, Bang. Lu Entar dulu. Jangan dong, Gak nanya macam daging, maksudnya Ya, saya jelasin langsung dulu. Ya udah, aja Bang abang aja Erik. deh, yang abang Enggak aja. dong. Berarti yang abang deh, Kalau yang daging abang aja. bermacam-macam, Bang. Oke, Kami ya Advent udah, tidak makan iman daging abang berdua. kita B1 kami tidak makan. kita sama kita seperti Islam, lupakan kami tidak makan kita darah, sama lupakan seperti Islam. kita lupakan Advent yang di luaran sana. Loh, nggak bisa. Advent yang abang Bang, yakini nih. Dua, Advent Bang. Daging ada 2 jenis. Iya. Sebentar. Ya udah yang abang aja nih, abang kan ada yang Saya ada memakan nih. daging yang dia berkuku belah dan Oke. menghabiak. Oke, berarti abang ini
Advent yang memakan daging dan sayuran, kan begitu? Iya. Tapi Oke. dagingnya bentar. Daging yang mama Iya biak udah itu dan saya berkuku belah. Itu aja. saya cuman bertanya itu. Nah, abang percaya Karena nggak? bang, ujungnya kan lari abangku dari abang bilang makan daging ini. Kita berpikir jawab bang, logika saya. Nanti dulu Bang Erik, dengarkan dulu. Gantian ya. Lanjut. Iya, berarti abang ini kan Advent yang memakan daging dan sayuran, kan begitu? Oke, Betul? lanjut. Abang percaya nggak yang tercantum di Roma 14 nomor 2 ini? Hah? Coba abang baca satu perikop. Jangan menghakimi loh judulnya. Duh, bang, aku tidak Saya tidak menghakimi. Saya tidak menghakimi. Kan bertanya, Abang percaya enggak? Saya jawab, Abang ya, enggak? saya jawab. Abang Oke, nih, kadar Bang izin. Erik. Abangku izin, Abang saya jawab. percaya enggak yang tertulis? Saya percaya dan saya tidak. Oke, saya jawab. Saya Ya. percaya dan saya tidak menghakimi saudara-saudara saya, baik non Advent, non Advent, Muslim, non Muslim yang lemah Abang iman. tidak menghakimi yang Saya tidak tertulis, menghakimi. yang saya tanyakan juga percaya yang tidak menghakimi. tertulis. Bang, saya Bang percaya. Abang Erik. tanya iman saya. Oke, abang tanya iman saya kan? Abang mana menurut saya kan? Oke, abang percaya nggak dengan Roma 14 nomor 2 ini? Bang, saya minta dari makan. Loh. Baca yang pertama. Dari Pak. Angel, Baca yang angel. pertama. Baca yang pertama. Oke. Baca yang pertama. Jadi mungkin nggak paham poinnya kali Pak Ustadz. Gini, Kakak. yang Nggak ditanya. paham, Bukan itu saya nggak kan paham. baca ayat 2 itu loh, yang Nggak. seorang yakin bahwa ia boleh makan Ini seorang jenis udah yang jelas makanan, kok di sini orang tetapi Advent orang imannya yang lemah lemah kok. imannya hanya makan Bahkan di sayur-sayuran ini, saja. bahkan di ayat Itu kan- pertamanya, itu ini Bang cerita Erik dan nih tentang dengerin kan loh tadi. menghakimi. Bahkan di ayat Jangan pertamanya kita menghakimi, tidak perlu gitu. mempertanyakan orang yang imannya Kan lemah tersebut, itu, kan? pendapat bangku Agu ya, Mang. Ya sudah, gini aja deh. Ya udah kayak gini aja. Yang Kalau memakan aku tanya Bang, daging Advent itu itu makan imannya B2 kuat. nggak Bang? Oke, Kenapa? Kalau Abang tanya, Bang, Advent itu Bang makan B2 nggak? Erik. Kenapa Advent tidak makan B2? Bang Erik, ya itu sudah Abang gini. tanya. Oke, Kenapa gini Advent aja. bersahabat? Itu Abang Ya. tanya. Oh, ya, oke, gini. Menurut Abang di Roma 14 nomor 2 ini Ya, yang imannya kuat itu makan daging atau makan sayuran? Bang, saya mau nanya, mana lebih sehat makan daging makan sayur-sayuran? Saya nggak nanya itu. Sayur-sayuran dong. Makan Saya nggak sayur-sayuran dong. itu belak otak. Manusia mula-mula pemakan sayur-sayuran dan biji-bijian. Orang-orang Yahudi Kalian ini, yang membuat HP, Sin. yang membuat Sin. pesawat, Makanya gini Bang Erik. macam Makanya gini yang Ustadz. dipakai oleh bumi. Saya ketawa. Tidak Teman-teman Kristen ini masuk neraka gara-gara nggak lulus bahasa Indonesianya dengan baik dan benar. sayuran itu orang-orang Iya, yang cerdas. gini. Kita nggak, bukan kita yang bilang Pak Darni. Kita kan baca data di Bible. Iya, kalian Tertulis tak ngerti begini. ayat itu karena kalian Coba. Islam. Darni, Silakan, dengerin Ustaz. Ini dulu. kan tentang hak penghakiman Darni, ini. dengarkan Jangan dulu menghakimi pelan-pelan. saudaramu. Darni, Itunya enggak, dibikin di gini, situ. kita lupakan Advent yang di luaran sana. Juga lupakan Bang Erik Advent ini. Yang saya pertanyakan, menurut Roma 14 nomor 2 ini, yang imannya kuat itu yang makan daging atau yang makan sayuran? Kita lupakan Yang Advent di percaya luaran pada sana. Tuhan. Oh, dah gini aja. Aku dulu menjawab. Itu Angela, di Angela. dalam ayat Silakan, Bunda Vera, Roma silakan. Saya 14 mau ayat 1 Jumatan sampai juga. 4 itu Oke. mengajak Coba, jemaat intermezzo. untuk tidak saling menghakimi dalam hal-hal yang tidak disepakati, tetapi Darni, untuk menerima dan Darni memuliakan menyimak nggak Yahweh pertanyaan saya? dalam perbedaan Darni. keyakinan. Itunya maksud ayat itu. Kadar. Darni. Ini abang-abang mau sholat Jumat. Jadi kita Iya. menghargai abang-abang mau sholat Jumat. Enggak. Ya. Anda ini enggak? Anda menyimak gak pertanyaan saya? Kita lupakan Advent di luaran sana. Sudah kita lupakan Oke, terus, genom Advent ah, itu. saya lupa- Yang saya pertanyakan, Jadi ini menurut nggak bawa agama ya, nggak bawa agama ya. ya, Oke, nggak bawa Oke. agama Muslim juga ya. menurut Roma 14 nomor 2. Ntar, bang, nggak bawa agama Muslim juga ya. Blok otak. Tadi abang udah bawa Adventnya, abang saya sekarang jangan bawa agama Iya. lain juga ya. Iya, Oke, makanya terus, yang saya tanyakan, menurut Roma 14 nomor 2, sekali lagi, menurut Roma 14 nomor 2, yang imannya kuat itu yang makan daging atau yang makan sayuran?
Abang nanya sama siapa? Menurut Roma 14 nomor 2, Yang tertulis itu apa, Bang? Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Gak dibilang di sini imannya kuat loh, gak ada. Lah itu yang nih. Yang Saya baca seorang ya. yakin Saya baca ulang. bahwa ia boleh Yang Abang baca, seorang Bang. yakin. Bang, sorry, baca coba Abang baca ayat 3-nya siapa yang apa terusin bawah itu siapa yang ayat 3-nya apa? Ayat 3-nya apa, Bang? Ya, baca. Siapa yang makan janganlah Susah ini siapa yang Ustaz. makan janganlah Susah bicara dengan menghina orang orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak Bang, makan gini. janganlah Solehin. menghakimi orang yang makan, sebab Yahweh telah Kita menerima tidak orang menghakimi. Gini, Bang, Abanggo jangan sampai satu Kita pasal. Coba baca sedang membaca sebelum yang dan sesudahnya. tertulis. Baca sebelum dan sesudahnya. Abang sebenarnya sebelum percaya nggak sih sesudah. Bible dibantah terus dari tadi Papi gimana sih Bible? tidak Ayat 3 jawabannya Eriko. Saya tidak Eriko, membantah. ayat 3 Saya jawabannya. tidak membantah, tapi Oke. tolong baca sesudah dan sebelumnya, Bang. Teman-teman, Iya. Ayat di saya mohon tengah-tengah. izin Bunda Vera dan guru yang Nah, lain. ini Papi ku kembali. baca ayat Saya 3 mohon ya, izin dengar dulu, kalian, karena- dengar. Iya, Ustaz. Siapa Iya. yang makan janganlah Oke. menghina Ustikum wa orang nafsi yang tidak batakallah. makan. Dan Wassalamualaikum siapa yang warahmatullahi tidak wabarakatuh. Di sini makan Sebentar, Bu janganlah Dani. Salam, oke Bang Go, salam toleransi, salam toleransi. sebab Izin Yahweh telah menerima orang Bisa itu. nggak kita ini Dan ngomongnya itu teratur? jawabannya. Bang Eri. Jawabannya di ayat 2, ayat 3 jawabannya. Itu dia. Iya, izin Bu Darni, izin ya. Kita ngomongnya teratur biar enak, telinga nggak sakit gitu loh. Yang satu ngomong, yang mana yang mau didengar? Izin Bunda mau cek dulu saudara Bunda di atas ya. Bunda naik monitor. Karena yang laki-laki mau salat Jumat dulu. Mbak Unirifa monitor Dinda. Oke, Bang Billy masih monitor nggak nih? Oke, silakan, Bu Darni. Masih mau bahas ini Roma? Iya. Jawabannya di ayat 3 ya, di ayat 3. Dia setuju. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Yahweh telah menerima orang itu. Itu dia jawabannya. Ya, sebenarnya kita tidak menyangkal itu. Tapi yang ditanyakan tadi kan masalah lemahnya, karena memang tertulis di data Roma nomor 2 kan jelas. Ya, tapi kan Bahwa jawabannya enggak sebentar, makanya Bang Erik itu kebiasaan kita belum selesai dipotong. Biasakan kalau orang udah udah dijawab selesai masih dulu. ngeyel, gimana sih Vera? Loh, enggak, kan yang dibahas itu bukan masalah itu, poinnya Ya, itu tadi. di ayatnya kan di ayat 3 di bawah. Yang ditanya Papi Gembala Kenapa hanya tadi. kalian baca ayat 2? Kenapa nggak berani baca ayat 3? Ya, nggak ada yang bantah masalah itu, Bu Kan Darni. sudah selesai. Ngapain lagi Ini kita- udah selesai ya. Udah selesai. Di ayat 3 jawabannya, udah aman. Ya udah, kalau udah selesai ya udah Kita selesaikan ini karena jawabannya ada di ayat pertama. Ini kan ayat di tengah-tengah, ayat pasal 2. Kita kalau baca Alkitab, saya juga gini, saya juga tidak memperhatikan dia ada tersedia Al-Quran tidak. Kalau kita baca ayat itu, kalau bisa, saya tidak menghakimi. Kalau bisa baca ayat sebelum, karena ayat ini tengah-tengah. Ayat sebelum gimana dan sih sesudah. ya, nggak ada yang paham. Bang Eri juga paham, kita nggak masalahkan kalian denom ini makan ini makan itu, nggak masalah itu. Yang kita tanyakan bahwa data tertulis di Roma 2 itu dengan jelas secara eksplisit di situ tertulis, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah itu yang ditanyakan. Baca jawabannya di ayat 3. Iya, nggak masalah di situ. Nggak bisa kakakku sayang, nggak bisa dong gitu. Loh kan ini kan Bible yang menulis bahwa orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran Iya, saja. tapi jawabannya ada di ayat 3 kakak. Kita baca sampai habis dulu. Astaga. Di sini ada satu yang kurang apa? Kita baca nih. Oh ayat ini. Kalau kurang. yang di ayat 3 itu jangan menghina, maksudnya siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Berkaitan dengan ayat 2. Ini kan bukan masalah penghinaan, cuma bertanya. Tertulis di Biblenya Pak Erik di ayat 2
Tetapi itu yang ditanyakan tadi Ya, itu sama pertanyaannya. Papi Gembala. Coba baca Iya. Expo- Apakah Oke, Pak baca Erik Jo ini Oke, makan Mbak. sayur-sayuran aja? Apa enggak ya kalau Advent? Kan itu Tadi pertanyaannya. saya jawab kakak. Tadi saya jawab, tetapi Ya udah, cuman itu doang kok jadinya Udah, kemana-mana. ini selesai, udah jawabannya di ayat ketiga Jadi, ya. saya jelasin. Ya, Janganlah karena gini. menghakimi Ada, saya jelasin. yang memakan Orang semua Advent, makanan nah, dan sebentar. hanya memakan sayur-sayuran. Betul, Itu betul ayat Bu. 3. Ya, oh iya Jadi Bu, gini. Bu Darni, saya nggak bantah itu, tapi dengar oke. dulu, dengar izin, boleh nggak Bunda ngomong sedikit? Karena kita punya teman juga, Bunda sudah kenal, sudah ketemu langsung dengan Ibu Karyana, ya, dia Advent, dia tidak makan daging sama sekali, dia hanya makan sayur-sayuran saja. Dia Karena vegetarian. ya enggak makanya dengar dulu Pak Irto. Makanya ini saya bukan ngomong hoax, saya sudah ajak dia pergi makan, sudah sama-sama bersama ya. Dia hanya makan sayuran-sayuran saja, nggak makan daging sama sekali. Makanya kita pertanyakan tadi, gitu. Bukan masalah kita mau mengintervensi iman apa saudara-saudara beda-beda, Kalau bukan. teman si Pera tadi kan makan sayur yang Advent. Iya. Janganlah dihakimi. Jangan Bu dihakimi, Karyana, biarkan. enggak, kita enggak Biarkan dia dengan menghakimi. makanan sayur-sayurannya. Bu Darni enggak paham, kita Ya. enggak menghakimi, cuman kita Enggak, maksud di ayat ini maksudnya jangan menghakimi, judulnya Bunda, aja di masih situ. kita- Bunda, Jangan menghakimi Bunda, gini. saudaramu. Bunda, Itu. gini. Iya, Bunda, kita siapa namanya? kita nggak bahas di situ. Yang kita bahas berarti orang yang makan sayur-sayuran itu Oke, gini. imannya Bunda, lemah, saya mau nanya. tertulis Bunda, saya di mau data Bibelnya kan gitu. Bunda, saya mau nanya. Bunda, Ya saya mau udah nanya. close silakan, tapi kalau mau sholat Jumat, Bunda Rifa monitor. Bunda, Oke. Bunda, saya mau nanya nih Mbak. Tadi Mbak punya Ya. teman Advent. Bagaimana pendapat Bunda teman Bunda yang Advent itu? Menurut Bunda gimana? Ya kenapa memang ya kita bertemu sana ya. ngobrol biasa, Nah, terus? majak makan. Ya kenapa Nah, emang nggak ada kakak selama masalah? Kakak pernah makan ke rumahnya dong? Saya enggak, kita ketemu di luar. Oh, terus bagaimana menurut kakak? Pasti Ya beda cerita dong. saya menghormatin dia karena saya tahu dia tidak makan B2. daging, bukan B2 ya, Oh, bisa daging, jelasin gini, ikan Kak. Oke, goreng. jelasin ya, Kak. Itu Sebentar benar. Bang, makanya Bang Erik sebentar gantian kan menanya, saya jawab, kasih waktu dong, ya kan? Dia tidak, saya tahu, saya kenal dia tidak makan daging, tidak makan ayam, tidak mau makan ikan. Bagaimana secara saya menghormati dia, menghargai dia, toleransi ya, walaupun saya Islam, saya bertoleransi kepada dia. Jadi sebelum dia datang, karena saya lapar, saya makan dulu. Saya makan bakso dulu, saya makan apa yang saya suka dulu. Setelah dia datang, saya cuma ajak dia minum aja, minum jus. Gitu, saya hormati kok. Karena saya tahu. Karena kakak tahu beliau tidak makan gitu lah ya. Iya, betul. Jadi begini kakakku sayang, izin ya saudara-saudaraku ya, kita kasih tahu. Iya. Kenapa sih Advent ini? Gini Kak. Dalam kehidupan Hanya saya. kita tanya tadi, mungkin Mbak Darni sama Bang Erik beda ya, Adventnya gitu ya. Enggak gini, karena Advent ini Sama kan kami. kesama Kak. Dia beribadah hari Sabat tuh kan ke gereja. Sama, iya. Tapi sama. dia nggak makan daging sama sekali loh. Enggak Jadi gini apa-apa. Kak. Jadi gini Enggak kakakku. masalah. Jadi gini kakakku. Ada saya juga di pendeta saya. Dia orang pendeta saya, karena saya keluarga ada yang Muslim besar. Begitu dia kenal Advent ada yang vegetarian nggak? Iya ada Pak. Tetapi Ada. kan kalau kami potluck di gereja Kak, kami makan bersama ya habis ibadah ya Kak. Kami kalau ibu keluarga bawa makanan ke gereja, nggak ada daging Kak. Telur, tempe, tahu, terus ya sayur-sayuran itu aja nggak ada Sayur, daging. Nggak ada iya. daging. Ini nggak ada masalah. Tetapi Ya udah. kalau tanya Advent kenapa nggak makan B2 ya kayak Kristen orang lain? Nah, kita kembali ke Imam 11. Iya, Enggak ada ayatnya. enggak masalah di situ. Cuman tadi kan memang yang jadi menggelitik Nggak ada masalah. ditanyakan. Tetapi iman kami, Iya. walaupun kami makan cuma biji-bijian seharusnya nggak makan daging, Iya. iman kami tetap kuat. Enggak, Iya, Mas. mantap. Betul. Tapi kan tertulis di Roma tadi 14 nomor 2 kan yang makan sayuran imannya lemah. Jadi kan itu kita tanyakan. Maksudnya di situ imannya lemah itu mengatakan supaya kita jangan menghakimi. Itunya ayat itu maksudnya. Oh ya, tapi kan bukan kita yang mengatakan begitu, kan memang tertulis, Yang makanya makan- kita yang tanyakan. makan semuanya Kakak- dengan kakak yang tinggal di makan mana Kak? sayuran. Izin Kak, kakak tinggal di mana Kak? Di Jangan Rama? menghakimi. Tinggal di Indonesia. Ya tahu di Indonesia maksudnya di kota mana? Kenapa Bang Erik? Siapa tahu gini, kalau kakak pengen membedakan Advent ini siapa sih lebih dalam, ya kayak Oh, nih. nggak perlu. Saya paham kok. Saya paham. Saya banyak teman-teman Advent juga kok. Oh, karena saya di Jakarta, saya mengundang kakak kalau pengen tahu datang ke gereja Advent hari Sabat besok ibadah. Oh gitu, iya. Iya besok. Besok kalau kami Silakan ibadah selamat besok. beribadah. Jadi gini, kita bahas apa lagi nih ya? Unirifa, Monitor atau siapa? Terserah. Bunda Kalau Noi. kalian mau bertanya boleh.
Oke, kita ganti ya. Udah nggak lagi bahas Roma ya. Oke. Ya boleh. Oke, apa Kak? Tapi satu ya, aku suka komal ini. Aku suka komal ini. Saya suka komal-komal yang Islam yang tidak menghujat. Jangan menghujat ya, karena kami orang Advent tidak menghakimi orang lain karena ada. Iya dong. Jangan menghakimi Iya. supaya engkau tidak dihakimi, itu aja. Itu pegangan Oke. saya. Amin. Kalau Bunda itu tertariknya membahas apa yang dikatakan Yesus aja. Apa Jadi itu, gini, kalau Bu Darni dan Pak Erijo ini Yesus itu Tuhan ya? Iya dong. Kalau Allah Bapak atau Bapak? Bapak itu hakikatnya Yesus. Yang saya tanya Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Berarti ada dua Tuhan ya? Gini Kak, ada di Alkitab Kak, kita Kak, ingat satu Allah itu Esa, satu Allah Bapa, satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Saya saja. Oh, jadi Yesus Tuhan, Allah Bapa ini Tuhan juga. Hakikatnya Kak, dia hakikatnya sebagai Allah Bapa, hakikatnya sebagai anak, dan dia punya roh itu dia Roh Kudus yang selalu ada mengiringi kita. Oke, kita pakai data coba. Bunda pengen tanya di Yohanes 5:30 sampai 37. Siapa yang mau baca silakan. Aku sambil Kesaksian Yesus tentang dirinya ini. Bu Darni ada Bible, silakan baca, Bu. Oh, ada. Ini tentang Allah punya hidupnya sendiri, anak juga punya hidup sendiri. Enggak. Ini Itu. kesaksian Yesus tentang dirinya. Kejadian Keluaran Yohanes. Yohanes 5:30 sampai 39 deh enak bacanya. Ya, ada. Ya, silakan. Yohanes 5 ayat 30. Masak Iya. selesai, Silakan. masak sayur. Ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apa yang ditanya di situ? Itu. Oke, 2 ayat dulu ya. Berarti ya kita kupas ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya. Ini kata Yesus kan. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dengan Iya. penghakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti di sini Yesus apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Di ayat ini. Dia dikatakan utusan juga, dikatakan nabi, dikatakan hamba, Jadi gini, dikatakan Kakak, Tuhan, juru Sebentar selamat. Bang Erik. Oke. Bang Erik gantian kita biar enak, tertib, biar Bunda sama Bu Darni. Erik yang menjawab, dia lebih pintar. lanjut. Oh oke, silakan kalau Bu Darni udah serahkan Bang Erik silakan. Jadi Silakan gini Bang Kakakku Erik. ya. Kalau Tuhan itu gelar ya Kak, gelar yang diberikan akulah guru dan Tuhan. Karena ada muridnya jika apakah engkau guru dan Tuhan kan? gitu Iya, kan? tapi Itu Bunda kan nggak nanya itu. Yang Jadi Bunda tanya gini, di sini Tuhan, kan di data kalau ini. secara manusia ya dia memang manusia, tetapi secara dibilang hakikatnya anak manusia ya dia Allah. Karena dia juga yang ada di perjanjian lama. Karena di sini nggak ada tertulis anak Allah, tidak ada tertulis manusia. Kita Dia- harus sesuai. Tuhan Enggak, karena di dalam data 5:30 ini kan Yesus mengatakan, Iya. aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia di sini siapa menurut Pak Erik? Allah Bapa. Oke, berarti di sini Yesus utusan Allah Bapa, betul? Iya, karena dalam manusia besar, karena begitu besar kasihnya sehingga ia Iya, mengaruniakan anak cukup. Berarti di sini Yesus merupakan utusan dari Allah Bapa. Wujud, Allah wujud. untuk menyelamatkan Yesus itu manusia. wujud daripada Allah. Ibrani 1 ayat 3. Jangan ke sana dulu, Bu. Kita Ya, ini harus kan ke sana perkataan- dong. Kalian kan perkataan nanya siapa Yesus. Yesus ini? Kalian kan nanya Jangan siapa Yesus dikeroyok ini? kakak aku. Ini Ripa kakak. Enggak, bukan dikeroyok. Yang kemarin Kan gua pernah Vera sakit ya, nanya siapa terbincang-bincang ya. Yesus. Gimana Iya, kabar kaki silakan. Kak Umi Rifa? Udah set kakinya Kak? Silakan Dinda kalau mau masuk. Ini Kakak ini Kak Umi Rifa dosen ya Kakak? Kak, Umi tunggu Rifa dulu. dosen ya Pertanyaannya- Kak? Tunggu, saya jangan diinterogasi beruntun satu-satu dulu. Enggak, aku Tadi nanya Umi Rifa ini pertanyaannya dosen ya? Ya ampun dek, sabar Bang Erik, Bang. sabar, makanya, ini Bang dosen Erik. atau enggak benar karena aku Bang dapat Erik. Enggak, ini loh. Sabar, bro, kita sabar, ini enggak lagi gantian. lari-larian, kita Iya, santai. Saya santai. dari tadi loh. Pertama Anda bertanya,
Uni Rifa kakinya sudah sehat. Memang kaki saya kenapa? Kan itu saya bingung pertanyaan itu. Emang saya pernah Lihat sakit video, apa ada gitu? video kakak lagi maaf ya, bukan saya pernah lihat di video Viti, kakak lagi pegang tongkat karena bilang Oh, lama banget tuh, Sar. itu setahun yang lalu. Udah lama, Erik. Oke, saya jawab. Udah lama itu. Makanya kita Aduh, jangan itu Erik, sudah Umi Rif setahun udah yang sehat, ya lalu. puji Tuhan kalau udah sembuh, puji Tuhan kan gitu. Enrico, kalau bicara tuh tenang gantian biar kita tuh dapat jernih apa yang dibicarakan. Iya, biar nggak pusing apalagi pakai headset tuh. Enrico, yang pertama saya bilang, saya pernah ke cuman berapa bulan ya, 3 apa 4 bulan sembuh, pulih, aman, nggak ada masalah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, Uni Rifa dosen bukan? Saya ini guru besar untuk Oten, iya, tapi saya adalah seorang mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam yang tanggal 15 ini akan wisuda, lanjut S2 mengambil jurusan yang kurang lebih sama. Nah, kamu kan, saya bingung tiba-tiba buka suara langsung ditanya nih. Pertanyaannya adalah, kamu siapa? Silakan. Nama saya Erik. Terus, Saya kamu di sini orang karena saya gereja udah lama, Advent. ya, udah lama saya Advent sama dengan Kak. Iya, Dar, kalau saya sama tidak- Pastor Roding memang sudah lama. Kan saya lagi ngobrol sama saya tuh. Saya di Komale, saya baru kenal. Saya sering nonton komal-komal Mbak Rifa. Saya sering nonton, tapi nggak susah masuk ya. Syukur bisa ketemu ini. Kalau saya agama saya Advent hari Minggu. Ya. Perempuan masuk nih bentar ya. Kakak Pera, ambil alih dulu ini. Oke, lanjut nih. Oke, mungkin kita balik lagi ke pembahasan sambil nunggu Dinda Rifa ya. Bang Erik, gimana ini? Budarni atau Bang Erik? Sama aja. Mana yang bisa tahu ayatnya? Iya, yang Masuk, tadi itu aja. Yohanes 5:30. Oke. Erik Jo masih ada? Aku lagi di kerjaan Kak, tolong handle Kak. Thank you Kak. Oke, baiklah. Yohanes 5 ayat 30 tadi ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengarkan. Dan penghakimanku adil. Dan aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kenapa dikatakan dia diutus? Dia hamba, dia nabi, dia utusan. Karena dia datang sebagai manusia, datang ke bumi. Ya, dia Mesias yang diurapi. Yang diurapi itulah Kristus, yaitu Yesus Tuhan. Gelarnya Tuhan. Datang dalam keadaan sebagai manusia. Itulah makanya boleh kenapa dia bertanya. tidak. Tunggu. Itulah makanya dia berkata, kenapa dia berkata-kata tidak dari dirinya sendiri, tapi dari hakikatnya lah semuanya itu. Apa yang dia lakukan di bumi ini, itulah yang dikatakan siapa? Hakikatnya itu. Hakikatnya itu siapa? Yaitu Yahweh gitu. Oke, kalau Bunda sih mau lihat secara eksplisit yang tertulis saja. Berarti di sini kan Yesus ini pertanyaannya sebagai Tuhan atau sebagai utusan di ayat Yohanes 5:30 ini. Silakan. Dia dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu Kristus. Kristus ini kan yang diurapi sebagai manusia. Gelarnya Tuhan di kota Daud. Dia juga juru selamat. Itu. Pertanyaannya, Yesus ini Tuhan atau utusan? Itu aja. Dia gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Berarti di sini Yesus adalah Tuhan. Yes. Kenapa di sini tertulis dia adalah utusan? Nggak apa-apa kan datang ke bumi, kan turun ke bumi. Oh gitu. Maka dikatakan karena hamba. gini Bu Darni di ayat ke 31-nya kata Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku tuh tidak benar, ya kan? Iya. Berarti siapa yang bersaksi tentang dia yang benar? Ada Itulah yang Yohanes. lain. Sebentar. Murid-muridnya. Sampai di ayat 32. Ada yang lain bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi di ayat 36-nya ya, tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes.
yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Di ayat 36 ini, Yesus di sini sebagai utusan Bapa yang diberikan pekerjaan. Bagaimana mungkin Ibu bisa katakan bahwa Yesus ini adalah Bapa itu sendiri? Ya, kenapa dikatakan dia utusan? Dialah Begini, semuanya firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau Makanya diberi- dia turun ke bumi sebagai utusan. kalau diberikan jadi dia berarti ada yang firman memberi. hidup. Firman Kalau yang diberikan, hidup. kalau diberikan berarti ada yang memberi, betul? Dia wujud daripada Bapa itu. Ibrani 1 ayat 3. Wujud dari Bapak itu di mana Ya, itu, Bu? Ibrani 1 ayat 3. Kenapa kalian nggak berani baca itu? Ibrani Coba Ibu 1 ayat baca. 3. Ya, Ibu baca Oke. coba. Ibrani 1 ayat 3. Makanya, dan sebelum Ibrani juga di Yohanes 1 ayat 1, sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman Yahweh. Nah itu. Oh, kalau itu berasal dari surga. Dia itu, iya, tunggu dulu, iya, dia bukan paham. manusia biasa seperti kita manusia berdosa, atau seperti para nabi manusia berdosa. Tidak. Yesus itu adalah firman Yahweh. Kalimatullah. Yesus ini adalah kalimatullah. Dan sebelum Abraham ada atau Nabi Muhammad aku sudah ada. Kalau saya nggak Yes. percaya perkataan Bu Darni dan Pak Erijo, saya percaya sama perkataan Yesus saja, karena jelas di ayat 36 ini bahwa Yesus hanya diserahkan Bapak kepadanya pekerjaan-pekerjaan, jadi dia melaksanakan pekerjaan itu juga. Kadar, Ya kan? coba cari ayatnya Kak, saya lupa di mana. Sebab sebelum nabi-nabimu ada, aku sudah ada. Sebelum Nabi Abraham, Bapak di Bapak cari sendiri aja nanti. Iya, Untuk coba belakang. cari. Kalau Sebelum Bu Darni, sekarang ke sebelum- poin. Sekarang Sebelum fokus. Abraham ada, aku sudah ada. Fokus Iya. yang Bunda tanya. Ya, sama itu. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya, betul? Iya. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi saya tidak percaya dengan apapun yang dikatakan Bu Darni dan Pak Erijo. Jadi saya percaya siapa yang dengan apa bertanya yang sama dikatakan kami? Kalau Yesus. nggak percaya, bagaimana Makanya ya kata kalau ini? memang mau memberikan jawaban pakai Bagaimana data yang di Kita percaya Bible. sama Alkitab, Perkataan Yesus yang saya tanya perkataan Yesus, Benar. karena saya membawa Berarti data kakak percaya apa perkataan Yesus. Sekarang tolong Pak Erijo. 58. Ini kata Yesus, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ayo. Nah, kakak tadi Iya. kakak sebentar. Tadi kakak mengatakan tidak percaya omongan kami. Oke, berarti apa yang tadi baca dalam Yohanes berapa tadi kak? Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Berarti kakak Abraham percaya, jadi, sebelum Abraham aku ada, telah berarti ada. kakak percaya apa kata Yesus? Berarti sebelum Abraham ada, jauh Aku sebelum sudah ada. diperjalan, aku sudah Iya, ada. Haleluya. Kan itu tidak saya tidak menolak di situ. Berarti Ya. kamu percaya? Sekarang yang saya tanya tadi kata Apa Bu percaya Darni, ini? Wait, Bawah Kak, kata izin, Kak, ini. izin, Kak. Kata Yesus. gantian dong, Kak. Kok satu-satu nggak bisa sih? Coba bertanya. Apa yang dikatakan Yesus Allah. saja. Kadar izin. Oke. Aku tadi mengatakan kakak nggak percaya sama saya sama Kadar lebih pada apa kata Yesus. Oke, saya mau nanya. Tadi Yesus mengatakan jauh sebelum Nabi Abraham ada, aku sudah ada. Berarti kakak percaya apa kata Yesus? Jauh sebelum Iya, Nabi- tapi sorry, Bang jauh sebelum Erijo Nabi kan Karim harus ada, tahu dia sudah dulu ada. dong. Poinnya tadi apa yang Jawab Bunda dulu. yang saya Iya, tanya? tidak, itu aja. Yang saya tanya, apakah di kesaksian Yesus tentang Benar, dirinya iya, ini Yesus sudah bahwa di bersaksi, sini Kak. dia mengatakan dirinya Kak, Tuhan? jawab dulu pertanyaan saya kak. Kalau jawab dulu, kakak bilang kakak ada Loh. percaya omongan Yesus sudah pada Bantah saya. Bibelnya sendiri, Satu bantah pertanyaan saya, Bibelnya cuma- sendiri. cuma saya- cuma Bantah satu pertanyaan Bibelnya saya. sendiri. Cuma satu pertanyaan saya kak, iya atau tidak? Ya. Pak Erikjo coba fokus dong, fokus. Iya, entar dulu. Yang Tadi yang kalau saya sama mau saya, belum Tadi ada, kan belum kau ada. bilang kau tadi nggak percaya sama Erik dengan Darni. Kamu lebih Kau percaya hanya apa percaya Yesus? sama Nah, Yesus. Saya Gimana, percaya sekarang apa sekarang yang saya tanya. dikatakan Sekarang iya atau Yesus tidak? di Bibelnya, di Jadi Bibel kau ini percaya kau kalian. ini. Sebelum Karena di Abraham Yohanes, ada, aku sebentar, sudah ada. kesaksian Yohanes Gini. 5:30 sampai 39, kesaksian Kak. Yesus tentang dirinya. Iya, Kak. Dari sini Yesus berkata dia hanya utusan. Jawab Tetapi pertanyaan saya kenapa dulu. Bu Jawab, Darni iya atau bisa tidak? bilang Aku kalau cuma Yesus tanya, Kak. itu adalah Yes, Tuhan? Iya atau tidak? Tadi kakak bilang sama sebentar. Tadi belum ada sejam. Berapa menit yang lalu mengatakan kakak tidak percaya omongan saya sama Kak Darmi bersama kata Yesus. Yesus Karena berbicara- Pak sebentar, Erijo dan Bu sebentar, Dani Ratu. bilang Yesus itu di ayat ini Sebentar. mengatakan dirinya Tuhan. Aku cuma minta iya atau tidak, ya. Aku cuma minta omongan dari omongan kakak, jangan panjang lebar, jangan cuma iya atau tidak, ya. Nggak ada yang lain itu. Tadi dalam Yohanes Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum Nabi Abraham, jauh sebelum Nabi Abraham ada. Iya atau tidak? Percaya tidak? Iya atau tidak?
Iya. Ya udah, selesai. Lah iya, semua kita juga sebelum asalnya dari Bapak. Apa kita tahu? Cuma satu, jauh tadi Bang. Tadi Pak. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak sama Pak Darni, Bu Darni nggak dijawab. Apakah Yesus di dalam kesaksian dirinya ini mengatakan dirinya adalah Tuhan? Itu loh pertanyaan saya. Iya, dia Berapa Erik? tadi dia mengatakan jauh sebelum Abraham aku sudah ada di mata tertulisnya Kak Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 58. Ulangi Kak. Ulang ya. Di mana datanya dia mengatakan dirinya Tuhan? Itu loh yang pertanyaan saya loh. Siapa berani para nabi ngomong sebelum Abraham jadi aku sudah ada? Ada enggak? Jadi gini aku gini Kak ya. Salomo Nabi juga Abraham ada di perjanjian lama Kak. Salomo juga iya. Salomo Gimana apa kata sih? Salomo? Ada di Bibelnya itu. Apa kata Salomo? Apa kata Salomo? Bentar, Apa kata Raja sabar. Salomo? Sekarang jangan, nanti kita kupas ke kanan. Jangan dikeroyok lah. Iya. Aku buka dah. Nggak mau jawab Uni, nggak mau jawab. Bukan mau jawab, saya mau nanya. Tadi kakak omongan kalian saya pertanyakan. Saya orangnya pegang cakap kak. Saya pegang omongan. Tadi kakak bertanya, menjawab, mengatakan kakak lebih percaya Israel kita daripada saya, lebih pada Saya percaya apa yang dikatakan lebih Yesus. Ini ayatnya, dengar. Ada ayatnya. Itu Yohanes karena Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, kalian berdua aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Gantianlah Abraham Budiani. jadi, aku telah ada, katanya. Bayangkan Jadi ya. kakak percaya dengan ayat itu? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Sebentar dulu, siapa yang lebih duluan terciptakan? Yesus kan? Pertanyaanku, Yesus kapan lahir? Enggak, jangan. Aku cuma nanya sama Mbak tadi. Mbak mengatakan kakak lebih percaya lebih percaya apa kata Yesus. Sekarang saya tanya, dari ayat yang tersebut dibacakan Gini loh. Mbak Ade, Begini berarti loh. kakak Aduh, iya atau percaya itu tidak? susah loh Bang Erik ini nggak bisa diajak diskusi Uni. Nah, Jadi jawab aja, ya tidak. karena Sekali gini ngobrol. kan. Kalian nggak bisa ngajari kami. Aduh. Bukan nggak ngajarin, ini kalian aja seenak kalian dari tadi Loh, bicara, kami bukan diamkan. berbicara, aku nanya omongan dia karena dia lebih percaya Bergantian, isi iya kata kalau Yesus. Anda butuh jawaban. Daripada saya, Anda makanya saya dengarkan orang tanyakan. menjawab. Dalam tadi Yohanes berapa mengatakan jauh Kalau sebelum kalian Islam tidak menjawab. ingin mendengarkan Abraham ada, dia orang sudah Islam yang ada. menjawab Dan Alkitab. dia mengatakan dia Woi, percaya kalian berarti. Di mana dasarnya? ngomong? Ya ampun, gantian. Kondusif kalah Kalian membantah. Bisa kondusif nggak? Emang biawak orang-orang ini. Bisa kondusif nggak? Bang Erik bisa kondusif nggak? Nggak saya turunin. Bisa kondusif nggak? Enggak, aku cuma minta satu hal. Iya, kalau atau udah tidak, jawab penat, kembali. nggak mau Karena tadi diskusi, omongan kakak. udah turun aja Loh, Pak. nggak mau Turun aja kalau nggak mau diskusi lagi. Kayak kesurupan, Iya. macam kesurupan. Bukan keserupan, Biasa saya cuma aja bertanya lah. iya atau tidak. Iya, Jawab sekarang. kalau kau mau orang menjawab, kau dengarkan orang Oke. ngomong, jangan Saya ada kau aja pertanyaan. ngomong dari tadi. Tadi, saya Orang ulangi lagi pertanyaan ngomong saya. pun kau masih Umi Rifat ngomong. juga bertanya, saya minta Inilah jawabannya. penyakit kau. Ya. Orang masih ngomong. Orang pun masih kau ngomong. Bang Erik Oke. masih ngomong. Uniripa lagi ngomong. Diam dulu. Saya Bisa nggak pertanyaan, teratur? saya ulangi Mendengarkan pertanyaannya. Mbak tadi Kau mengatakan, diam Mbak dulu. lebih percaya kata Kau lebih parah daripada Bu Darni. Bu Darni aja perempuan masih bisa dia didiamkan. Kau laki-laki kan Kristen. Kau tunjukkanlah roh-roh kebijaksanaan dalam diri kau. Ngapain kau terkencang-kencang ngomong kayak gitu? Kita lagi nggak kelahi kok. Kita diskusi kok. Santailah. Santai. Kalau kau benar, akan tenang kau menjelaskan. Kau dengarkan kami menjawab. aku cuma bertanya Jawaban dari itu- omongan dia. Kau Karena diam tadi dulu, dia nggak gantian percaya ngomong omongan dari saya. tadi kau Oke. bicara Dia dengan nggak percaya Unitera, aku diam. Kau nih Apa lebih ya? parah kau dari Bu Darni itu enggak? Pertama, kau di Komal Islam kami izinkan banyak bicara. Tapi ku tengok enggak ada. Kau ini tahu dirinya. Orang dari tadi diam, kau banyak kali ngomongnya. Gantian dulu. Bisa gantian? Ya silakan. Aku cuma satu pertanyaan kok. Saya cuma bertanya. Oke, saya Bisa bertanya dulu. nggak Saya kau bertanya dulu. mendengarkan kami di sini? Kami ini, kau tahu nggak? Room Islam itu hak vetonya, haknya ada pada diri orang Islam. Loh, Kalau saya kami masuk banyak, izinkan saya kau bicara, banyak masuk ruang room nggak ada kayak gini, ada kalau hak kau tidak veto. nyaman, kau bisa turun biar Saya kami saya diskusi sama nyaman, Bu Darni. tapi kan dalam baru masuk kok Mbak. Iya gantian Tapi bukan kau ngomongnya. yang Rifat tadi kami baru di masuk, sini. bukan dari awal. Bukan Jangan bilang kau hak yang ngatur veto. kami di sini. Kau pula yang ngatur-ngatur. Sudah kau di bawah saja. Tidak turun kau dulu. Kau Bikin- kayak perempuan, bikin parah kali. pusing Kau aja perempuan dengarnya. nggak ada kayak kau. Nggak ada perempuan kayak kau. Ya, perempuan pun nggak ada. Aku pun malu kalau perempuan kayak kau ini. Serius. Ya. Kita, kalau memang kita benar, nggak perlu kejang dan tegang-tegang kayak gitu. Ngomong biasa aja. Kau bertanya, kami menjawab. Kami bertanya, kau menjawab. Santai lah bro.
Ngapain kayak kejang-kejang kayak ketakutan gitu? Apa yang mau kau kejar? Kami tidak akan kabur dari sini karena ini rumah kami. Nah kau diizinkan masuk rumah di sini ke apa kau itu? Macam terguncang ku tengok. Nampak kali terguncangnya. Kau mentang-mentang Univera santun, ku dengarkan dari tadi. Ini aku ngasih baik kalau aku lagi dapat telepon dari keluarga aku dari tadi ya. Univera dari tadi santun ngomongnya. Gak pernah Univera ini kalau ngomong. Bahkan kau ketemu aku kulibas kau. Kena aja kau memperlakukan saudari kami kayak gitu. Kau jantan. Coba santai. Apa yang mau kau apakan? Kalau kau memang benar, gini loh ya bro. Kalau agamamu benar, nggak perlu kau kejang-kejang menjelaskan. Santai. Tunjukkan kalau agama kau baik. Kau ayo ketemu. Ajak ketemu ya kau lah, bayarkan ongkos aku ketemu kau. Penting kali kau rupanya ketemu. Naik kau lagi ke sini kalau kamu diskusi. Hargailah diri kau sebagai manusia. Normal kalau diskusi itu. Tadi Bisa kau diskusi bilang mau baik-baik. ngajak aku ketemu, ngomong hajar aku. Kau bilang tadi belum kan, kalau ketemu kau hajar kok. Nggak ada urusan saya tunggu ketemu di sama Jakarta. kau, nggak penting. Santai Bang Eri. Ketemu kau penting kali kau mau hajar rupanya. aku. Ya Allah. Mengajar apa? Menghajar membabak belurkan kau Ayo, dengan ayo, argumen ketemu makanya di kau Jakarta. telinga. Ayo. Ya udah Saya kau ketemu di bayar Jakarta. ongkos, ku kirim duit sama Ngapain aku. ku bayar Kirimkan kau? duit sama aku. Ya udah kau yang ngajak aku ketemu, kau yang bayarkan duitnya. Aku datangi Tadi kau, kau ini ada rekaman kau ya. Bapakku tampar. Aku rekam omongan kau Bang Eri, Bang Eri. Kau mau hajar aku. Mama Ayo kita bapakku ketemuan di mana? tampar kalau orang kayak kau ini. Gak ada gunanya buat peradaban. Turun kau. Kau perempuan, Kecil-kecil tahu kau malu. laki-laki sama perempuan berantem. Ih. Kau pikir takut aku sama kau? Mama bapak kau Gimana kau takut. dengan istrinya kayak gitu? Ya Allah. Habis babak belur bininya dibuatnya. Terus Iya. di depan belakang bininya ini. Nggak sanggup bininya berkata-kata depannya kelahi, bininya kalah bininya kan. Sanggup aku bang katanya kan. Kau pikir kami takut kali sama kau? Mama bapak kau pun aku nggak takut. Orang kayak kau tuh nggak pantas dihargai. Kenapa kau nggak menghargai orang perempuan yang ada di Komal ini? Dari tadi ku biarkan kau hantu belau. Kami menghargai orang yang memang layak dihargai. Orang kayak kau nggak layak dihargai, tau kau? Penyembah manusia kayak kau ini yang menawarkan Tuhan berkelamin, depan kami nggak ada harganya. Kalian kami hargai kalau kau menghargai diri kau di sini. Ini room Islam bos, bukan room di sini tempat kau gereja menginjili menyesatkan orang. Ku biarkan kau dari tadi ngobrol dengan Univera. Santun kakakku bicara. Kalian ngomong Kemana Dinda? Aduh. Dinda, kenapa Dinda? Kena tombak ya? Sebentar ya, Bunda izin bentar lagi azan ya. Di Rifan naik lagi Dinda.